Ya iya, itulah pengajaran si Paulus, Bang. Yang kau kutip itu surah-surah si Paulus. Dia coba baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita. Bang, Jadi Galatia melalui 3:13, Kristus kematian telah. Yesus dan kebangkitan Yesus, Ya iya, kita iya sudah pengajaran beroleh si Paulus. keselamatan. Aku kan bilang, kalau kau masuk ke pengajaran Paulus ya sudah, kalian jadi keresteng. Coba baca Galatia 3:13. Apa kata Paulus di situ? Kristus telah menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia anggap Taurat ini kutuk. Yesus yang menjadi tumbal. Yesus menjadi tumbal itu membebaskan nih karesteng-karesteng supaya tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Melepaskan kalian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Walaupun imbasnya Yesus harus terkutuk, dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat karena Paulus mengatakan Taurat itu kutuk. Jadi Yesus yang menjadi tumbal. Tumbal inilah yang mengambil semua kutukan ini. Ya, Yesus yang tumbal ini mengambil semua kutukan. Akhirnya Anda terbebas, tidak lagi terikat dengan hukum Taurat. Oke, maka apa kata si Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman kepada Kristus Yesus. Ini ajaran Paulus. Tapi coba kepada pengajaran Yesus, baca di Matius 5. Apa kata Yesus di Matius 5? Janganlah kamu menyangka. Jadi ini perbandingan ya antara dua sisi. Yesus, pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dilengkapi, digenapkan, bukan ditiadakan, bukan dihilangkan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum semua terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah, ini poin berikutnya ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah. Nah, siapa yang pengajarannya seperti itu? Paulus. Bukan cuma satu titik yang paling kecil yang dia tiadakan, semua dia tiadakan. Coba baca di Efesus. Dengan matinya Kristus, ini surah-surah si Paulus ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dia batalkan. Padahal apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil aja nggak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Ini kata Yesus di Matius 5. Datang si Paulus. Yesus mati, maka dia membatalkan semua hukum Taurat. Kemudian di Korintus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah, siapa yang benar ini? Yesus apa Paulus? Coba berpikir bang, siapa lebih kau percaya? Yesus yang nyata-nyata tidak ada dosanya, yang dikasihi oleh Allah Bapa atau yang dikasihi oleh Tuhan, engkau anak yang kukasihi kepadamu aku berkenan. Sekarang di mana firman Tuhan pernah menyapa si Paulus ini? Kapan Allah Bapa, ya Allah ini menyebut kata si Paulus? Kapan dia dikenal nih? Kapan dia diutus oleh Allah Bapa nih si Paulus nih? Terus kenapa kalian lebih mempercayai perkataan Paulus daripada perkataan Yesus? Coba berpikir. Bahkan demi ajarannya Yesus yang dijadikan tumbal. Galatia 3:13. Yesus jadikan tumbal supaya kalian percaya dengan pengajaran si Paulus. Tapi coba kepada pengajaran Yesus. Tidak ada pun satu yang berkesusuan dengan pengajaran Paulus. Itu aja bang. Itu aja kau bandingkan. Buat dua kolom ya. 2 kolom perbandingan. Ajaran Yesus di sini. Perkataan-perkataan Yesus. Kemudian kolom sebelahnya perkataan Paulus. Dia apa namanya? Dia sama ke pengajarannya atau kontradiksi atau bertentangan. Seiring ke pengajaran Paulus dengan Yesus. Itu dulu kau pelajari. Karena Yesus yang kau tuhankan, Paulus yang sebagai rasulmu. Nyambung gak ini yang kau tuhankan dengan yang kau rasulkan nih? Itu aja dulu. Pelajari bang ya.
Insyaallah kalau kau itu betul-betul belajar, insyaallah kau dapat ini ya. Tapi itu perkataan Yesus yang lebih kau utamakan, karena Yesus itu memang Tuhan berfirman kepada Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu 1 nomor 1. Paulus mana pernah dikasih firman dari Tuhan? Ya kan? Mana si Paulus pernah Allah Bapa berfirman kepada si Paulus? Kalau Yesus itu ketika dia dibaptis, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Jadi Allah Bapa atau Tuhan berkenan kepada Yesus. Nah si Paulus mana? Bekas narapidana segala macam. Ya Bang ya. Jadi kalau kalian mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus tuh ya insyaallah pasti kalau masih kalian masih punya akal sehat, pasti kalian akan lebih percaya dengan pengajaran Yesus. Dan kalau kau mau lebih yakin, baca Yohanes 11. Yohanes 11 tuh satu perikop baca. Sebab musabab Yesus hendak dibunuh. Judul perikopnya persepakatan pembunuhan Yesus. Baca itu. Kenapa Yesus dibunuh? Aldri, ya Allah. Mana Gurunda? Ada Bang Suma di bawah mana? Coba lihat, apakah akun asli apa palsu? Halo, assalamualaikum Gurunda. Kayaknya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli ternyata Bunda. Dari kemarin nunggu di bawah. Oh my god. Welcome ya. Masya Allah. Gimana kabar sahabat-sahabat? Kabar baik ya Gurunda. Ya baik. Ya syukur alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, lihat-lihat ya. Ya pesan ya host, lihat. Bang Juma kan naik ke sini nih. Oten yang benci Oten pasti ikut ini. Pasti. Dia benci tapi datang. Coba kita perhatikan aja. Silakan Bang Juma. Bang Anggur, tolong diberi pencerahan sedikit saudari kita Jitron ini, karena beliau ini orang baik, ku tengok ya, dia tidak menghujat. Dia kita bahas tadi tentang Banini yang menginginkan kematian Yesus, iblis atau siapa? Bisa kita kasih, ya, jangan saya Bunda, ada Gurunda, bagaimana nanti saya dipecat kualat sama Bang Juma. Ya saudara-saudara, tolong di tap-tap layar ini kalau Gurunda masuk, ini biasanya tentara Romawi masuk gitu loh ya. Jadi biasanya 5 akun, paling kecil 5 akun gitu sampai 12 akun pasti tumbang di Bang Juma. Karena tentara Romawi ini benci tapi rindu. Silakan Bang Juma dengan Bang Jitronnya, dia orang baik, saudara kita satu NKRI. Kita ini sebagai umat Islam ikut juga itu ya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan anak bangsa. Orang Kristen juga anak bangsa, orang Islam juga anak bangsa. Di sini kita saling mencerdaskan. Silakan Bang Juma, karena kita tahu Bang Juma adalah orang cerdas ya, yang harus mencerdaskan teman-teman Kristen. Lanjut Bang Juma, silakan. Ya, dan Gurundaku yang masih di perjalanan ini, tapi bentar lagi nyampe rumah, jadi saya nggak monitor, tapi ada Melani moderator Gurunda ya. Assalamualaikum Gurunda Juma. Lanjut Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, sahabat siapa gitu ya. Jitron. Ya. Jadi kami umat Islam itu dituntun kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Ayat suci Al-Quran kemudian menerangkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah dan membenci Nabi Isa alaihissalam
adalah disalibkan. Itu di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Yang membenci Allah, yang memusuhi Allah, tentu adalah mereka yang melakukan dosa besar, yang sepadan dengan hukuman mati atau disalibkan. Nah, di dalam kitabnya saudara Yahudi, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, ternyata yang disalib itu juga adalah orang yang membenci Allah, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jangan mayatnya kemudian dibiarkan semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Jadi orang yang disalib menurut Taurat adalah orang yang dikutuk oleh Allah, orang yang dikutuk oleh Tuhan, dikarenakan orang ini membenci utusan Tuhan. Membenci utusan Tuhan. Maka hukuman bagi orang yang membenci utusan Tuhan itu adalah disalibkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan juga Ulangan 21 nomor 22 dan juga nomor 23. Nah, kemudian yang kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Paulus pun mengutip Ulangan 21 ini, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan itu hanya iblis. Hanya iblis yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain, ada sinyal bagi orang yang berakal bahwa yang disalibkan ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Artinya, bukan Nabi Isa dalam Islam dan juga bukan Yesus di dalam Bible. Karena Yesus adalah orang yang suci. Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Bahkan dia adalah jalan kebenaran. Nah, kemudian setelah kejadian ini terjadi, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Prosesi atau proses penyaliban itu tetap terjadi. Akan tetapi yang disalibkan menurut Al-Quran dan yang menurut kemudian kitab Ulangan adalah orang yang dikutuk. Namun muncul agama Kristen belakangan mengatakan bahwa yang dikutuk itu, yang digantung, yang disalib itu adalah orang yang suci. Itu sudah bertentangan dengan Taurat, bertentangan dengan Al-Quran, dan juga bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Bahwa yang disalibkan itu adalah jelas orang yang melanggar firman Tuhan. Nah, mungkin kita kemudian bisa ya sama-sama mengkaji dan mencari apa dosa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Karena yang disalib ini adalah Tuhan yang mengutuknya. Bukan siapa-siapa yang mengutuknya, tapi Tuhan sendiri yang mengutuk. Siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, kesalahan apa yang pernah Yesus lakukan sampai Tuhan yang mengutuk dirinya? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, memang kalau kita mengacu pada apa itu tadi sudah disampaikan, ya, apa dosa apa ya di dalam hukum bangsa Israel itu, ketika ada seseorang yang menyamakan dirinya dengan Allah atau dengan Tuhan sebagai Tuhan, maka itu sudah dianggap penistaan, itu sudah dianggap suatu kesalahan besar, ya, sehingga hukuman pada masa itu memang hukuman mati. Nah, ketika Yesus diadili, kaisaran atau raja pada waktu itu bertanya, siapakah engkau ini? Nah, di Matius itu ketika Yesus menjawabnya, maka mereka sudah, ketika Yesus menjawab bahwa dialah Tuhan, maka dengan tuduhan itu, maka akhirnya Yesus disalibkan.
Saudara itu Itu ada di Matius ya. itu alasan yang dibuat-buat oleh gereja, oleh Kristen. Coba Anda baca Tulis di dalam di Yohanes 11, Bang. Alasan Yesus itu disalib karena Yesus ini banyak melakukan mujizat dan orang-orang Yahudi takut kemudian Karena kau pembohong. takut kemudian kalau bangsa mereka dirampas. Takut kalau tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma. Itulah latar belakang kenapa Yesus harus dibunuh, harus dipersembahkan, harus disalibkan. Itu alasannya, sehingga mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu agar supaya Yesus yang mengancam keberlangsungan bangsa mereka ini itu harus dilenyapkan. Coba Anda baca dalam Yohanes 11. Tadi Bunda Rahma sudah menyinggung di data 45 sampai nomor 57. Jelas sekali penyaliban terjadi oleh karena orang-orang Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Itu yang melatar belakangi penyaliban. Itu. Jadi tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan karena dia menganggap dirinya Tuhan. Enggak ada. Bukan karena itu Yesus mau dibunuh, bukan. Tapi karena Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi karena Yesus membuat orang buta, orang lumpuh melihat dan berjalan. Itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang ingin menyalibkan. Karena kalau menurut mereka, kalau dibiarkan Yesus ini, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Roma. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka Yesus harus kita bunuh. Itu alasannya, Bang. Bukan karena menghujat Allah, enggak. Itu cuma alasan yang dibuat-buat kemudian oleh gereja. Ya, ini tertulis ya di dalam Matius pasal yang ke-20 27. Tetapi ya ayat yang ke-20 ya, tetapi oleh hasutan imam-imam ya, kepala tua-tua banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara yang harus kebebaskan antara Kristus atau Yesus Barabas? Tapi Pilatus kepada mereka, apakah Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan ya. Lalu ayat yang ke-23, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah lama timbul kekacauan. Ia mengambil air. Terus coba baca 18-nya, Bang. Nomor 18-nya coba. Pilatus di situ menyimpulkan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki aja, karena dengki, bukan karena menghujat Allah, bukan. Tapi karena dengki. Tidak ada kesalahan Yesus, tidak ada. Mana kesalahannya? Tidak ada. Tapi hanya karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena orang-orang Yahudi cemburu. Orang Yahudi cemburu disebabkan karena banyak yang percaya kepada Yesus. Maka mahkamah agama, imam kepala dan juga orang Farisi iri dan ketakutan. Kalau ini sampai terjadi, maka bangsa Rom akan datang merampas bangsa kita. Maka mari sepakat. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di mana-mana dia temukan kemudian Yesus, pasti mereka ingin tangkap. Kenapa? Karena mereka tidak ingin kemudian orang percaya lebih banyak kepada Yesus. Karena kapan orang lebih banyak percaya kepada Yesus, orang-orang tidak akan lagi membayar pajak, orang tidak akan membayar perpuluhan lagi. Nah, kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat mereka, merampas bangsa mereka. Nah, mereka tidak mau itu terjadi, maka Yesus harus dilenyapkan. Nah, untuk melenyapkan Yesus, maka berbagai macam kesaksian dia buat agar Yesus ini dihukum. Coba baca Matius 26 nomor 4 dan nomor 59. Markus
14 nomor 1. Mereka melakukan segala macam kesaksian tipu muslihat untuk menjebak Yesus agar Yesus itu disalib. Nah, apakah pencipta langit dan bumi yang mengutusnya membiarkan hambanya yang suci dibunuh begitu saja sama orang-orang berdosa ini, orang-orang kafir ini? Tentu tidak. Maka Yesus diselamatkan. Yang menggantikan siapa? Orang yang melakukan dosa besar. Siapa yang melakukan dosa besar pada saat Yesus itu? Pada zaman Yesus? Yudas. Kenapa dikatakan dia pelaku dosa besar? Karena dia makan suap untuk membunuh Yesus. Itu nggak boleh. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Di mana itu tertulis? Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Gitu bang. Jadi yang terkutuk itu bukan Yesus. Yang terkutuk itu ya Yudas. Ya, tapi Yudas itu matinya dia gantung diri sendiri ya, bukan disalib. Tapi itu kan kontradiksi, saudara. Itu kontradiksi cerita itu. Dan cerita cerita yang Anda baca itu kan cerita yang muncul belakangan. Bukan cerita yang dituliskan pada saat kejadian. Artinya bisa saja orang yang menginginkan terjadinya satu alur cerita yang lari dari alur cerita yang sesungguhnya, mengada-adakan pemberitaan seperti itu. Mengada-adakan. Buktinya di dalam Matius 27 nomor 5, catatan kakinya dikatakan, mati pada zaman itu adalah hanya dengan disalib. Berarti Yudas mati saat itu dalam keadaan disalib. Yudas tidak diadili. Dia melarikan diri lalu dia menggantungkan dirinya karena menyesal telah bersepakat dengan imam-imam untuk membunuh Yesus. Ya, tapi buktinya dia kontradiksikan cerita yang dibangun belakangan. Kontradiksi itu bang. Yang diceritakan kemudian itu kontradiksi cerita berikutnya. Bagaimana kemudian diceritakan bahwa Yudasnya itu kemudian Yudasnya kemudian menerima suap, lalu kemudian gantung diri, lalu beli tanah. Itu kontradiksi antara Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8 dengan Kisah Para Rasul 1 nomor 18 sampai nomor 19. Kalau dicerita Kisah Para Rasul 1 diceritakan Yudas membeli tanah darah, lalu kemudian dirinya jatuh tertelungkup. Itu belum beli tanah itu. Sedangkan kalau dikatakan kemudian di dalam Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam kepala memungut lalu membeli tanah. Siapa yang membeli tanah? Menurut Kisah Para Rasul, Yudas. Menurut Matius 27, imam. Mana yang betul? Kontradiksi cerita itu. Jadi itu kalau sudah kontradiksi kayak begitu, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah itu yang perlu saudara pahami. Sekali lagi saya katakan, cerita tentang kematian Yudas, menurut Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang hasil sogokan, lalu bunuh diri. Setelah Yudas bunuh diri, barulah imam-imam memungut uang itu lalu membeli tanah. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 18-19, Yudas membeli tanah dulu, baru kemudian gantung diri. Bertentangan, sangat bertentangan. Ada dua pertentangannya. Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Itu. Kisah Para Rasul 1, Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Sedangkan di Matius 27, yang beli tanah itu adalah imam setelah Yudas bunuh diri. Sedangkan di Kisah Para Rasul, Yudas sendiri yang beli tanah dulu, baru bunuh diri. Kontradiksinya luar biasa. Jadi dua cerita ini nggak bisa dipercaya. Maka yang betul adalah yang mati terkutuk adalah yang sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang terkutuk? Orang makan suap. Siapa makan suap? Yudas.
Siapa yang berkhianat? Yudas. Siapa yang menginginkan orang benar Yesus dibunuh? Yudas. Siapa yang kemudian diterangkan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23? Apabila ada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Pertanyaannya, kenapa Yesus itu dikutuk oleh Elohim? Apa dosa Yesus? Tak ada kan? Nah, pertanyaannya, kenapa Yudas yang dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Dosanya karena dia makan suap untuk menyerahkan Yesus. Maka kesimpulannya yang kalian sembah itu adalah Yudas. Tapi bukan hanya sampai di situ, Bung. Bukan hanya sekedar Yudas yang kalian sembah, bukan. Tetapi di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus dicobai. Ayo Yesus, tunduk kepadaku. Ikut perintahku. Maka aku akan memberikan kuasa dunia kepadamu. Tapi sayangnya, Yesus tidak sanggup kemudian untuk dicobai oleh iblis. Tidak berhasil dia. Nah, makanya iblis mundur. Coba Anda baca di Lukas 4 nomor 13. Iblis yang mundur dari Yesus. Iblis mundur, berhenti untuk mencobai Yesus. Lalu keterangannya di situ, iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat kemudian iblis menyesatkan? Pada saat matinya Yudas di atas tiang salib, masuk ke dalam kubur. Pada saat itulah waktu yang tepat untuk menyesatkan manusia. Apa itu? Iblis datang ke mayat tersebut, lalu keluar pada hari ketiga, lalu mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah endingnya. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya sekarang dunia ini dihukumkan, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Jadi penyaliban itu adalah saat mulanya dunia dihukum. Makanya ketika kemudian penyaliban terjadi, barulah ada pengajaran di atas muka bumi ini. Turun Tuhan dari langit menjadi bayi, mati dibunuh oleh manusia untuk kemudian menghapuskan dosa-dosa waris, lalu bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang mati maupun bagi orang yang hidup. Nah, jadi bukan hanya sekedar Yudas itu menggantikan Yesus, enggak. Tetapi Yudas dirasuki setan dan setan ini datang mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan mengaku akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah tuh. Jadi kata Yesus yang asli, akan datang Yesus palsu dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Apa buktinya muncul penyesat itu? Coba Anda baca Galatia 1 nomor 1. Apa kata Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Dan juga diterangkan dalam Galatia 1, 11, 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Kristus. Nah, Kristus yang merasuki Paulus inilah yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat. Iblis yang merasuki Paulus inilah yang kemudian mengajarkan manusia menuhankan oknum yang bernama Yesus yang tadi yang keluar dari kubur itu. Padahal itu bukan Yesus. Itu adalah iblis yang kemudian memanfaatkan situasi. Itulah yang kamu sembah. Apa buktinya? Baca Matius 7, 22, 23. Kenapa orang Kristen diusir oleh Yesus? Padahal bukankah Kristen sudah menyembahnya? Bukankah orang Kristen siang dan malam beribadah kepada Yesus? Bukankah orang Kristen sampai bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Ternyata Yesus yang disembah oleh Kristen bukanlah Yesus asli yang kelak akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian.
Padahal Kristen siang malam menyebut Yesus, menyembah Yesus. Masa Yesus tidak mengenal Kristen? Ternyata Yesus yang disembah Kristen itu adalah Yesus lain. Demikian. Masya Allah, Gurunda. Bro Jetron izin ya sebelum ditanggapi, saya sapa dulu. Bro Nira, Muslim apa Kristen bro? Kristen, oke, selamat malam. Oke, nyimak dulu ya, satu-satu gantian ya. Kalau tidak kondusif saya langsung tendang ya. Jadi gantian ngomongnya. Bro Jitron dulu. Iwan Pilas sambil di tap-tap. Saudaraku semuanya bantu tap-tap layar biar kuat komalnya. Silakan Bro Jitron, ditanggapi bro, silakan. Oke, baik ya. Terima kasih untuk apa yang disampaikan. Tapi kalau kita Bro Jitron izin, jangan itu suaranya kencengin sedikit dan jangan terlalu jauh dari perangkat. Kecil suara Anda. Lanjut bro. Kecil. Oke, ya, jadi dari penjelasan diberikan kita bisa melihat juga bahwa setelah ketika pada masa penyaliban masih ada percakapan-percakapan atau ada ucapan-ucapan Yesus ya yang terjadi ketika dia di atas kayu salib ya. Jadi tidak mungkin Yudas bisa berkata, kalau memang itu Yudas, ya dia tidak bisa berkata seperti yang dikatakan di dalam Matius ketika dia berkata kepada seorang penjahat yang bersama dengan dia. Ya. Ya, ketika disalibkan akan ada dua penjahat, yang satu di samping kiri dan satu di samping kanan, Yesusnya di tengah ya. Nah, ketika yang di sebelah, oke, di mana ini? Aduh Bro Jitron, sayang suara Anda kecil kali bro. Coba jangan sambil dicas HP-nya bro. Kecil serius suara Anda, agak diperbesar dikit lah. Kurang terdengar, kasihan yang mendengarkan bro. Coba kalau lagi dicas HP-nya dicabut dulu dan coba kencangkan suaranya ya, biar jelas terdengarnya. Silakan bro. Kalau Dia masih belum- kecil mungkin diganti sama Bang Nira dulu. Kalau Anda masih kecil, karena kasihan yang mendengarkan. Kecil sekali. Oke, aku coba dulu. Lanjut yang Bang Nira. Oke, silakan Bro Nira. Silakan Bro. Terima kasih. Jadi saya berpikir semua ini dalam kegalauan ya. Karena sedikit dia berkata Yudas yang ganti Tuhan. Izin bro, di sini bukan koma curhat, jadi langsung ditanggapi saja. Kalau ada bantahan langsung datanya ya dibacakan. Silakan bro. Ya jangan curhat, lanjut. Yang mati di kayu salib ya Yesus. Kita buka saja di dalam kitab Yohanes. Itu kan kesaksian. Kita buka dalam kitab Yohanes. Yesus memberitakan kematiannya. Pertama, Yesus memberitakan kematiannya. Itu sudah nyata. Tidak mungkin dia diganti dengan Rasul Paulus. Dengan Bacakan dalilnya, saudara. Bacakan dalilnya. Ya, Yesus memberitakan kematiannya. Ia akan mendiwan. Sebentar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi. Sebentar, kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit ini. Kata Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu, selama orang itu ada padamu, terang itu percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi sudah jelas dia berkata bahwa cuman waktu sedikit, artinya bahwa dia akan mati, dia akan memenuhi kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib. Sedikit waktu lagi terang itu bersama-sama dengan kamu. Sebenarnya ada banyak firman Tuhan, tapi saya tahu bahwa si Suma ini dia cerdas, tetapi dia cuma memframing ya. Jadi yang jelas Kehendak yang Bapak ada pertama, enggak? yang kedua kesaksiannya adalah Pilatus itu sendiri. Pilatuslah yang memutuskan bahwa Yesus disalib dan dia menulis sendiri di atas
di atas tulisan Yesus itu dialah Raja orang Yahudi Inri. Itu ada 3 bahasa, kalau tidak salah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ada 3 bahasa yang tertulis. Dan Pilatus sendiri yang menulis di atas salib itu, dan dia berkata kalau dia sudah menulis tidak ada satupun orang yang boleh menggantikan itu. Itu saja. Itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada, Pilatus sudah sah. Dia yang menjadi saksi, dia yang memutuskan. Karena itu mahkamah pengadilan yang berlaku saat itu. Jadi tidak ada jadi sesuatu, semua sudah sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh Pilatus, dan dia sendiri yang menulis tulisan Inri di atas kepala daripada Yesus. Oke bro, gantian ya, jangan diulang-ulang. Oke siap, gantian. Yang kedua, ditanggapi dulu sama Gurunda. Ya jangan potong-potong ya. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, ketika Paulus dia mendapat penglihatan, saudara Suma sering mengatakan itu iblis. Dan saya berkata bahwa iblis lebih berkuasa dari Allahnya Suma. Karena apa? Iblis bisa menyatakan diri sebagai terang. Iblis bisa berbicara dari langit. Oke, silakan Gurunda. Saya tidak menginginkan Anda gila di sini ya. Jangan pamer kegilaan Anda di sini. Kita berdiskusi secara ilmiah gitu kan. Jadi Yesus sendiri yang berkata, aku akan pergi meninggalkan dunia ini sebagaimana yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Dia tidak mengatakan aku akan pergi dari dunia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Pilatus. Coba sekali-sekali kalau belajar Bible itu pakai otak lah, pakai akal gitu ya. Jangan pakai nafsu, jangan. Pakai akal. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 jelas sekali dia berkata, memang anak manusia harus pergi. Aku datang untuk menggenapi tentang aku, sebagaimana apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bagaimana kepergian Yesus di dalam kitab Mazmur? Baca Amsal 21 nomor 18, baca Amsal nomor 11, dan juga Mazmur 37 Anda baca. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang dikasihi kan? Bapa yang ada di surga mengasihi aku, dia berkenan tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya orang yang dikasihinya itu akan selalu terpelihara. Nomor 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri yang ditinggalkan senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Namun Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan sang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Itu berarti Yesus itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena dia mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Bukan di dalam kitab Matius. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Matius. Tidak ada yang kayak gitu. Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, Anda tadi mengutip sedikit bahwa kematian Yesus itu adalah kehendak Bapa. Tolong tunjukkan kepada saya, di mana kehendak Bapa membunuh orang benar demi menyelamatkan orang Kristen sang pendosa. Silakan. Silakan bro ya, jangan kemana-mana, jangan curhat. Ini bukan koma curhat ya. Siapa? Ayo. Silakan bro, dijawab. Bentar, nanti saya yang ngomong. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Karena dia datang untuk penebusan. Dan kedua, Anda bilang bahwa di kitab Mazmur benar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Yesus di kayu salib. Bahwa dia datang untuk hal itu. Kemudian di dalam Mazmur 22 ayat 2 dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau lah. Itu nubuatan.
nubuatan Yesus waktu di kayu salib, nubuatan itu digenapi. Itu bukan buatan untuk Yudas. Kemudian dikatakan bahwa mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu siapa? Yesus. Yang kedua ya bukti. Bukti itu ada di Yohanes 19 ayat 16. Dengar saya baca ya, Yesus disalib. Yesus mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar di tempat yang bernama tempat Kotengkora, dalam bahasa Ibrani artinya Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan yang tadi saya katakan. Di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu di tempat di mana Yesus disalibkan, letaknya di dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Kalau tempat penyaliban itu di dalam kota, maka semua orang akan menyaksikan bahwa itu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Bahasa Latin dan bahasa Yunani itu penulisannya. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi dan kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutuliskan tetap tertulis. Yang pertama, bahwa di situ ada imam-imam kepala. Yang mereka inginkan adalah Yesus yang mati, bukan Yudas. Malah mereka membayar Yudas untuk bisa menjadi penghubung bagi penangkapan Yesus. Jadi itu tidak terbukti dari semua. Karena ada imam-imam di situ. Siap. Kok ini komal gua jadi kayak gereja ini. Komal gua jadi kayak gereja ini. Dan dekat salib Yesus, dan dekat saya cepat ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika melihat Yesus, ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berarti Yohanes ada ya, dan ibunya. Berkata ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian ia katanya kepada muridnya itu, yang Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa Yohanes Pembaptis? Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes. Jadi ada saksi murid-murid, ada imam-imam kepala yang siap, bro, siap. Jangan diulang-ulang. Oke, siap. Silakan Gurunda ya. Oke. Jangan diulang-ulang lah. Jadi Anda harus banyak belajar ya. Golgota itu bukan bahasa Ibrani. Golgota itu bahasa Yunani gitu ya. Percuma bertitelkan pendeta kalau isinya hanya double kosong. Belajar dulu. Nah, kemudian ketika Anda membaca narasi-narasi yang Anda sebutkan tadi, kan memang ada upaya pembunuhan kepada Yesus. Kan udah aku bilang tadi, dan saya mengiyakan. Ada upaya membunuh Yesus. Tapi apakah pencipta langit dan bumi yang mengutusnya mengizinkan? Kan tidak. Tuhan tidak mengizinkan hambanya yang suci ini dibunuh. Hanya iblis dan orang Kristen yang menginginkan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Karena Kristen dalam hal ini orang kafir dan iblis itu adalah bersahabat, bersaudara. Kamu dan iblis sama-sama ingin membunuh orang suci Yesus. Umat Islam dan juga pencipta langit dan bumi tidak menginginkan orang suci itu dibunuh untuk dosa-dosa pada pendosa. Satu hal yang perlu kamu pahami, Yesus memang ada pada masa transisi antara diselamatkan atau binasa. Tapi permasalahannya sekarang adalah Tuhan menginginkan penyelamatan terhadap orang yang benar. Kalau Anda mengutip tadi Mazmur 22, itu tidak masuk akal. Itu bukan untuk Yesus. Itu hanya cocokologi Lukas aja. Karena supaya dianggap bahwa yang teriak di atas itu penderitaan itu adalah Yesus. Padahal kalau Anda lihat, baca dengan seksama Mazmur tadi, di situ oknumnya teriak pada siang hari dan juga teriak di pada malam hari. Yang digantung di pohon itu hanya teriak sampai jam 6 sore. Bahkan jam 3 sudah meninggal, tidak teriak lagi. Jadi baca Bible itu Pak Pendeta Indra. Jangan modal congor. Jangan bodoh-bodoh amat. Ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang menggantikan kemudian orang benar itu adalah orang fasik. Orang fasik itu adalah pemakan suap. Amsal 32 kemudian jelas di situ 23 nomor 17, yang makan suap itu orang fasik. Orang fasik inilah yang menggantikan orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ya Yudas. Maka ketika Yesus ini digiring untuk dibunuh, dia diselamatkan. Yang menggantikan adalah si fasik. Tidak ada yang bisa mencelakai Yesus, tak ada.
Iblis tidak berhasil kemudian menyentuh Yesus. Yesus datang ke atas muka bumi ini justru untuk mengalahkan iblis. Bukan Yesus dikorbankan oleh iblis. Yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya ketika dalam Yohanes 8 dikatakan, kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada firman di dalam dirimu. Aku yang berkata, membicarakan tentang firman Tuhan, ingin kau bunuh. Kenapa? Karena dalam dirimu itu tidak ada firmanku. Bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Nah, jadi yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis, anak-anak iblis. Dan yang menerima hadiah dari iblis adalah pengikut iblis. Kaulah itu, saudara pendeta. Apa untungnya coba kamu menyerahkan anak orang untuk dosa-dosamu? Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak pernah menginginkan itu. Ada tidak dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan berkehendak kemudian menebus dosa manusia dengan darah anak manusia? Ada enggak? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Makanya orang Kristen itu memelintir dalil Bibelnya sendiri. Yesus adalah anak domba. Kenapa? Kenapa bisa kau anggap Yesus anak domba? Karena yang karena yang dipersembahkan untuk dosa itu adalah domba. Tetapi Yesus yang masuk ke kubur dan keluar hari ketiga ini bukan kambing, bukan bembe, bukan domba. Maka kau lanti anak orang sebagai domba. Supaya dianggap bahwa itu adalah Yesus keluar dari kubur. Padahal keluar dari kubur itu adalah setan. Yang keluar dari kubur itu iblis, setan. Bukan manusia lagi. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan orang. Itu setan. Coba kau baca tuh. Dalam Yohanes 12. Yang diberi kuasa menguasai dunia itu siapa? Setan, iblis. Yang berkuasa atas dunia ini siapa? Iblis. Nah, yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa. Yang berkata sebelumnya kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Iblis. Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Tidak pernah Yesus berkata demikian. Malah Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu ada orang keluar dari kubur mengatasnamakan Yesus. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kan beda oknumnya. Yesus tidak berkuasa apa-apa. Yang keluar dari kubur diberi kuasa. Yang berkuasa atas bumi dan alam maut itu iblis. Jadi yang kau sembah itu yang bernama Yesus itu setan. Itu paham itu Pak Pendeta ya? Paham itu, belajar lagi. Silakan. Masya Allah. Ya. Sebelum ditanggapi izin sebentar bro, sabar. Iwan Pilah dikencangkan tap-tap layar ya saudaraku, kencangkan tap-tap layar di bawah oten-oten kepanasan ya. Lanjut Kalau bro. iblis sebentar, kalau iblis saja bisa keluar dari kubur, apa gunanya alammu yang tidak ada gunanya? Dia tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Iblis Saudara. bisa dengar. Iblis bisa berkata-kata dari sorga. Iblis bisa memberikan cahaya. Iblis bisa bangkit. Mendingan menyembah iblis. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan. apa-apa. Allah yang terperangkap di dalam dirinya yang tidak ada sebenarnya, tapi kalian adakan. Pelan-pelan Ketika Pak dia Supir, berkata, sabar bro, sabar, pelan sabar ya. menyembah orang yang tidak ada, lalu Anda mengatakan Tuhan. Itu yang lebih celakanya, padahal itu iblis. Sekarang Dia tidak menurut serupa dengan apapun dan tidak berwujud adalah sekarang menurut Yesus, sementara Allah sekarang menurut Yesus, Bapa yang disembah. Sekarang menurut yang tidak kelihatan dan tidak berwujud sih. Bro Nira, kau kalau kagak bisa diatur, gua tendang nih ke neraka nih. Dia begitu. Bentar, sabar. Iblis tidak serupa dengan Ahi Billy. Emang dia begitu tadi di rumahku juga gitu, nggak berhenti nyerocos dia. Begitu. Kasihan Ini orang. kamu. Ini di sinilah penonton. Lihat iblis itu. ya, jadi udah ketahuan ya bahwa yang kau sembah itu adalah setan ya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kalau Allah kami, Allah berwujud. Semua dia terperangkap di dalam
Oke. Bahwa Saya mau Allahnya tahu. tidak berwujud, Allahnya Saya tidak mau kelihatan, tahu Allahnya tidak wujud serupa dengan Tuhanmu apa? apapun. Saya mau tahu wujud Tuhanmu apa? Dan Jawab dulu itu. dipikirkan. Jadi dia Jawab dulu. Jawab nih, kalau kagak jawab gak turun ini. Wujud Tuhanmu kebenaran apa? tidak bisa dianulir. Kenapa? Karena kebenaran itu hidup. Mengapa Yesus hidup? Karena dia kebenaran. Lah Anda Iblis itu. kebenaran itu Anda tidak bisa memperlihatkan kepada Saya tanya samamu, kepada wujud mereka yang Tuhanmu menyembah apa? Allahmu bahwa ada kebenaran. Wujud Tuhanmu apa, Bang? Bang Indra, pendeta unyu-unyu. Semua mati dan tidak menunjukkan bahwa ada kehidupan yang kekal. Di mana kau bisa Wujud tunjukkan bahwa ada Tuhanmu kehidupan yang kekal? saya tanya Karena loh. Wujud Tuhanmu, kau katakan bahwa Tuhanku tidak berwujud katamu. Nah sekarang wujud Tuhanmu apa? Dia roh, dia berwujud seperti manusia, dia Lah, memiliki fisik. yang keluar dari kubur itu Fisik. bukan roh, please. Kau baca Bahlul. di keluaran, saya kasih Yang keluar, keluaran kalian di bawah. hindari kan? Bahlul. Keluaran 33. Pendeta Bahlul, dengarkan saya. Yang keluar dari kubur itu bukan roh. Itu manusia yang keluar dari Tidak kubur. berwujud. Wow. Bagaimana tidak berwujud makan berarti ikan kan goreng? iblis. Cuma itu iblis yang tidak berwujud. Kau lihat, iblis berwujud di mana? Coba, pernah kau lihat iblis? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang Jadi- salah adalah iblis. Akalmu berwujud Siapa enggak? yang menyembah iblis? Mereka kalau salah Akalmu menyembah mereka. berwujud enggak? Akalmu berwujud tidak akalmu? Akalmu Kenapa? berwujud? Dia bisa manifestasi. Enggak. Dia bisa manifestasi. Wujud. Dia menghasilkan sebuah karya akal saya. Berwujud enggak akalmu? Enggak kan? Berarti akalmu setan lah. Akal setan kau itu. Tidak Kau itu bisa. akal-akal Tuhan setan memang. berwujud. Roh berwujud tidak. Di dalam Keluaran 33. Engkau dia Iya. melihat belakang Tuhan. Tuhan Iya, memperlihatkan maafin, ya. bahwa dirinya. Tapi dia berwujud kan. Intinya begini. Dia berwujud kan. Dia tidak serupa dengan manusia. Dia menciptakan manusia serupa dengan dia. Walaupun tidak sama. Mulai. Entah kemana-mana enggak tapi serupa kamu dengan manusia. Yesus manusia serupa bahwa dengan saya. Tuhanmu tidak berwujud dan tidak Oke. menandakan bahwa apa Sekarang wujud Tuhanmu Misalkan apa kamu wujud membuat Allah Tuhanmu? Wujudnya Tuhanmu itu apa? bukan menuhankan Allah yang benar. Kalau kamu salah, Ya Allah, Gurunda kalau udah nggak bisa sembuh ini orang, kita suntik mati. Gurunda bilang saja, Gurunda biar saya tenang. Saya mau tahu dulu. kalian bersalah dalam menyembah. Kalian akan menyembah Wujud iblis. Tuhanmu itu apa? Wujud Tuhanmu apa? Dia roh, tetapi dia memiliki fisik. Wujudnya Fisiknya gimana? roh, tetapi berbentuk. Wujudnya bagaimana? Loh, wujudnya diperlukan tubuh fisik. Ada tubuhnya, ada tangannya, ada kakinya. Tadi ada belakangnya. Fisik nggak? roh. Tadi katanya roh. Dia roh tapi berfisik enggak? Roh Ya. berfisik. Jadi Ah. Tuhanmu itu seperti apa modelnya, wujudnya? No, dia serupa dengan manusia dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 26. Dia Wah, serupa temija. dengannya. Loh, Garambang. lalu baru kamu bilang bahwa apa? Kamu bilang apa? Lah dalam Garambang. Keluaran 33 ada bukti. Sekarang Garambang. buktimu apa? Buktimu apa? Kau bisa tahu Bisa bahwa kau bacakan, Tuhan tidak bisa benar. kamu bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Silahkan Habis bacakan itu dulu, Bro. Baca. baca Kenapa dulu di itu. situ? Baca dulu. Habis itu saya turun kalau kamu bisa jawab. Silakan. Oh, dia bilang bahwa tidak ada yang bahwa Tuhan tidak pernah sebentar. Coba. Tuhan tidak pernah Baca dulu, Tuhan baca tidak- dulu. Baca, jangan baca, nyerocos baca, dulu. baca. Baca dulu, Baca jangan dulu, Bang. nyerocos Baca, dulu. baca. Saya jawab. Baca, Dia saya udah suruh menulis itu, saya jawab. Dia menulis bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Baca, Memang tidak ada seorang pun baca, melihat baca, Tuhan. baca. Tetapi Tuhan berkehendak menampakkan baca, diri, menyatakan baca, diri. baca, Itu adalah baca, kasih karunia baca. Tuhan. Baca, Tuhan bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Semakin banyak orang Itu mu'alaf pengertiannya. dengan Timotius gaya bilang bahwa begini, tidak ada Pendeta Indra, semakin banyak orang bersyahadat dengan bahkan gayamu dirinya. kayak Berarti begini. bisa kan? Baca dulu 1 Timotius Bukan 6 asal nomor manusia, 16. kan? Ini pemakan dedak nggak mau diam. Kalian diskusi tapi tidak bertumbuh. Saya kasih tahu. 1 Timotius Baca dulu. 6 nomor 16 coba kau baca. Sudah, katanya tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah. Tidak ada Dan- seorang pun mama melihat dan Allah. memang Tetapi manusia Allah tidak punya dapat kuasa. melihat Allah berkenan dia. untuk memperlihatkan dirinya kepada siapa? Kepada Musa. Bahlul. Allah berkenan Coba kau baca. menyatakan diri kepada Coba kau manusia baca. lewat siapa? Yesus. Yesus Coba bilang, kau "Kamu baca. melihat Yesus, aku atau saya- melihat Allah?" Loh, apa Tidak bedanya? ada, Nggak ada tidak kampasnya. ada orang yang bisa kau Masukkan tipu. kata kepada Filipus. Kalau engkau tidak melihat ada aku, orang engkau bisa melihat kau Bapa. tipu dengan Artinya apa? gayamu begitu. Nggak ada. Eh,
Tidak ada orang bisa kau tipu dengan gayamu. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat, bukan Tuhan. Lalu fakta ini di dalam Keluaran 33. Kenapa dia berkata begitu? Berdasarkan kitabmu, dengar, berdasarkan kitabmu yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan tapi malaikat. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Coba kau baca. Baca. Yang datang kepada Nabi Musa itu menurut kitabmu bukan Tuhan tapi malaikat. Di mana tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38 dan nomor 53. Jangan gila apa? Sudah, sudah. Coba kau baca. Baca. Kisah Para Rasul 7. Jangan kau lari ke kitabnya orang. Baca lagi di Keluaran 18. Lari ke Kisah Para Rasul dulu. Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 kau baca. Apa di situ kau baca? Coba kau baca dulu. Saya belum buka. Kau baca. Karena saya punya data. Mulutmu kayak pantat ayam tapi ilmumu enggak ada. Kau punya mulut lebih gawat kawan. Kau punya mulut seperti anjing-anjing. Renggila. Nomor 35, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Nomor 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Nomor 53 kemudian diterangkan apa? Di situ dijelaskan, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jedar. Musa menerima Taurat dari mana menurut Kisah Para Rasul 7? Ada saatnya di mana malaikat datang kepada dia, tetapi ada saat di mana Allah datang kepada dia. Dengar. Di dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara. Dasar penipu. Inilah jemaat-jemaat Kristen, dengarkan ini pendetamu penipu pembohong nih. Ini pembohong penipu ini pembohong. Lihatlah ini si pembohong penipu ini, teman-teman Kristen, tengoklah ini. Jangan lagi kalian mau bayar perpuluhan. Kalau bisa biarkan menunggak perpuluhan, jangan dibayar. Jangan mau bayar perpuluhan, jangan. Itu penipuan. Itu nggak ada perpuluhan di perjanjian lama, itu nggak ada. Perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi saja, suku Lewi. Sedangkan orang ini tadi bukan suku Lewi, dia suku cadang dia. Jangan dibayar. Penipu pembohong. Ya silakan teman-teman yang lain dilanjutkan. Siap, Gurunda. Bro Jitron, lihat tuh pendetamu Bro Jitron, malu-maluin. Saudaraku, kencangkan tap-tap layar ya Ikhwan Fillah ya. Silakan Bro Jitron, ada tanggapan dari Anda atau ada bantahan silakan. Tapi dikencangkan suaranya ya. Silakan. Dibuka mute-nya. Oke, siap. Mel, coba oten-oten yang minta naik ditaikan Mel. Soalnya ini saya berat ini Komal ya, kalau pencet-pencet. Ya, baik Anda. Ya. Silakan. Moderator host. Lanjut. Aku sudah ngomong itu kan. Aku udah ngomong kan, saya bilang tadi yang penonton hanya 300, sekarang 3,6 loh. Ini oten semua, ini pasti oten semua ini. Mereka ini benci sama Bang Juma nih, cerita sana sampai profilnya di cloning lah begini. Giliran Bang Juma live muncul semua oten-oten, ya Allah. Luar biasa nih Bang Juma ya. Terima kasih Bang Juma ya, memang Anda luar biasa ini. Sudah bom aja mau alap cuma masih malu-malu begitu. Lanjut Bang Juma, lanjut gas. Ya berarti ini benci tapi rindu. Nah ini benci tapi rindu, lanjut. Silakan Bro Jitron, dibuka mute-nya Bro. Oke. Ya, jadi memang seperti yang tadi dikatakan mengenai wujud Tuhan ya. Ya, kalau ketika Musa
menerima 10 hukum Taurat itu ada 2 kali ya. Yang pertama ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat itu di 2 loh batu, itu yang pertama itu memang langsung ya di Alkitab katakan bahwa itu langsung ditulis dengan tangan Allah itu sendiri ya. Namun ketika Musa turun dan melihat Imam Harun bersama orang-orang Israel, ketika itu mereka karena kelamaan menunggu Musa waktu dia di atas Gunung Sinai, maka mereka membuat patung yang menyerupai lembu emas. Nah, situ mereka sujud sembah kepada patung itu dan bersorak-sorai, maka marahlah Musa dan dia membanting loh batu itu sehingga pecah ya. Nah, akhirnya naik lagi, lalu ketika naik lagi itu maka dia yang menuliskannya sendiri kalau tidak salah itu. Jadi memang kalau sesuai dengan kebenaran yang di Timotius tadi, ya manusia memang tidak sanggup untuk melihat Allah karena Allah penuh dengan kemuliaan, ya, penuh dengan kemuliaan, tetapi Allah menampakkan diri kepada manusia dalam berbagai wujud. Ya, dalam berbagai dia bisa menyerupai apa saja untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia pada masa perjanjian lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu, dia saja menyatakan kepada mereka dia akan menyertai mereka melalui tiang awan pada siang hari dan pada malam hari dengan tiang api. Nah, gitu. Oke, siap Bro Jitron ya, pakai akal sehatmu ya dan simak baik-baik penjelasan dari Bang Zuma ya. Coba simak baik-baik. Iwan Pila kencangkan tap-tap sampai 1M ya. Fadol Gurunda. Jadi begini saudara, Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, aku beriman bahwa kamu itu ada. Aku beriman bahwa engkau itu pasti ada. Akan tetapi izinkanlah aku untuk melihatmu. Aku ingin melihatmu. Aku ingin lihat kamu itu bagaimana ya Allah. Lalu kemudian Allah menjawab, karena Allah tak mau mengecewakan Nabi Musa, Allah kemudian mengatakan apa di situ? Lantarani. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, 3 kosakata la azida yang artinya tidak. Yang pertama la biasa artinya tidak, la biasa. Kemudian lah dengan mim artinya tidak pernah, dan juga lah dengan nun artinya tidak akan pernah. Nah, sedangkan Allah berkata di situ lantarani, kamu tidak akan mampu melihat aku wahai Musa. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian kagum-kagum selama di Gunung Tursina, melihat batu-batuan, melihat air yang mengalir di lereng-lerengnya yang indah, bergantinya siang dan malam, burung-burung yang cantik pada berterbangan di sana. Lalu Allah kemudian berfirman, walakin zur ilal jabal, fa in istaqarra makanu fasawfa tarani, kata Allah. Di dalam Al-Quran surah berapa itu ya? Ayat surah Al-Araf kayaknya ya. Iya, Al-Araf ayat 143. Nah, apa kata Allah? Coba kamu lihat gunung-gunung itu. Sekiranya mungkin kemudian gunung itu bisa bertahan, maka engkau akan mampu kemudian melihatku. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu kemudian Allah baru niat mau datang, sebelum datang padahal baru niat. Apa yang terjadi kemudian? Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Artinya memang Allah kemudian berbicara kepada Nabi Musa melalui tabir. Tetapi kemudian Allah tidak datang bertemu Musa langsung, tidak.
Tidak ada yang sanggup kemudian. Bahkan dalam Keluaran 33:20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Sedangkan itu saja Nabi Musa kemudian pingsan. Pingsan dia. Sehingga ketika dia terbangun, terjaga dari pingsannya, dia mengatakan apa? Amantu billah, saya beriman kepadamu ya Allah. Berarti ini fakta bahwa saya tidak ada nabi yang pernah melihat langsung Allah itu. Makanya Kristen ini lucu gitu loh. Allah tidak bisa dilihat. Lalu Allah turun jadi bayi. Lalu Allah turun jadi mayat. Lalu Allah turun jadi manusia yang keluar dari kubur. Aneh. Ajaran dari politeisme, ajaran animisme digabungkan dengan ajaran Yahudi. Mana nyambung? Ajaran Yahudi itu adalah ajaran tauhid satu Tuhan. Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi, maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Datang Kristen muncul dari barat, nipu dengan mengaku kami ini agama dari Yahudi loh, ajaran para nabi loh, Tuhan kami pernah jadi bayi loh. Tuhan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, yang pernah datang jadi bayi, yang pernah dikubur dan keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan. Cuman kalian pandai memutar lidah. Oh itu Tuhan dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Itu pada saat 100% manusia. Pandai kalian itu, seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Pandai nipu, pandai memutar balik bahasa. Ketika keciduk kemudian, dia kan pada saat itu manusia. Kenapa dia disunat? Kan manusia. Kenapa dia mati? Kan manusia. Lalu kapan dia jadi Tuhan? Gak pernah Yesus itu jadi Tuhan, gak pernah. Cuman ada makhluk yang datang mengaku Yesus yang kalian tuhankan. Tapi itu bukan Yesus. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku kemudian Yesus yang bukan manusia. Itulah yang menyesatkan umat manusia, yang menyesatkan kalian itu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan itu. Iya, tidak ada Tuhan minta persembahan korban manusia, nggak ada. Nabi Abraham alaihissalam ketika diuji oleh Allah saja, jelas-jelas Nabi Abraham ingin menyembelih anaknya dikarenakan perintah Tuhan, bukan karena nebus dosa, karena diuji aja imannya. Baca Kejadian 22. Nabi Ibrahim hanya diuji imannya. Sampai dia, demi Allah, demi Tuhanku, aku ikhlaskan anakku satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Zup, begitu dia sembelih, ternyata hewan yang disembelih, bukan anaknya. Artinya ketika manusia ingin diminta oleh Allah untuk dikorbankan, Allah menggantinya dengan hewan. Itu jelas itu. Tapi kenapa di Kristen Allah minta hewan diganti manusia? Karena kenapa? Karena ada yang memutarbalikkan kemudian pengajaran yang benar, yang tadinya jangan kemudian mengorbankan orang yang tidak bersalah, menjadi korbankanlah orang yang bersalah. Nah inilah Kristen anehnya. Seperti itu saudara. Jadi kesimpulan saya nih, tolong dibantah. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Itu menurut Yesus adalah penyesat yang mengaku Kristus, tapi dia bukanlah manusia. Kalau bukan manusia, lalu apa? Satu-satunya kandidat adalah setan. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 44, setanlah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, di antaranya adalah keinginan membunuhku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah hamba-hamba setan. Jadi sadarilah itu kawan-kawan. Demikian. Sorry ya kalau saya salah bahasa, soalnya saya ini sambil tidur ini saya. Luar biasa. Tapi sebelum ditanggapi Bro Jitron ya, saya sapa dulu Bu Carolina. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke Ibu, nyimak dulu ya bentar, nanti bisa menanggapi Pak Jitron dulu ya Ibu ya. Sabar ya. Ya. Siap. Ikhwan Pilah ya, sambil di tap-tap dan bantu di follow-follow akun narasumber muslim di atas, dan ini akun saya yang kedua ya. Jadi takut ini kalau ini kena tombak nanti bisa live menggunakan akun ini. Bantu di follow-follow saudara ya, follow-follow. Silakan Bro Jitron, silakan Bro, ditanggapi Bro. Oke, mengenai pengakuan Yesus sebagai Tuhan, ya itu banyak ya, dia
yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Misalnya di Yohanes 13 ayat 13, yaitu terus ketika Yesus melakukan mujizat kepada seseorang yang dibawa oleh teman-temannya 4 orang ke dalam sebuah rumah, lalu dibawa pakai tilam atau tempat tidur, dan ketika Yesus mau menyembuhkan dia, yang Yesus katakan adalah bahwa bangunlah ya, karena pada hari ini dosamu telah diampuni. Nah, yang punya kuasa atau yang punya otoritas untuk mengampuni dosa, ya itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Nah, kalau Yesus berkata demikian, itu sudah jelas menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nah, di ayat yang lain juga Yesus berkata, ketahuilah bahwa anak manusia ya berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, dia menyatakan dirinya bahwa dia bisa mengampuni dosa. Jadi itulah dia Tuhan. Nah, Oke, boleh. Segitu dulu. Oke, baik. Jadi gini saudara, kita berbicara berdasarkan data, Anda dan saya juga berdata. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu dulu. Saya ulang, resapi baik-baik. Jadi tidak ada lagi comot-comot ayat. Yohanes 13 nomor 16, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor... Enggak ada comot-comot ayat. Segala ayat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, kepercayaan murid Yesus setelah menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka sebagai guru, apa? Yesus itu apa menurut murid yang telah menerima segala firman itu? Kepercayaannya adalah Yesus utusan Tuhan. Itu satu. Bagaimana Yesus menurut Yesus? Kalau muridnya Yesus menurut muridnya, Yesus adalah utusan Tuhan. Oke? Nah sekarang Yesus menurut Yesus, rupa-rupanya yang barusan Anda sebutkan tadi, membangkitkan orang mati, mengangkat tilam dan seterusnya, rupa-rupanya semua itu menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, nomor 36, apa kata dia? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang jitron, kesaksian pastor, kesaksian pendeta, jemaat. Ada kesaksianku yang lebih penting dari itu semua. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus bersaksi Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus sendiri bersaksi bahwa dia juga adalah utusan Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan juga bersaksi berdasarkan dengan dalil yang kau bawa, saudara bawa. Yohanes 3 nomor 13. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengutus. Tuhan bersaksi, Yesus utusannya. Yesus bersaksi, dia utusan Tuhan. Murid-murid Yesus bersaksi kalau gurunya adalah utusan Tuhan. Semua mempersaksikan baik Tuhan, baik Yesus maupun muridnya. Yesus adalah utusan Tuhan. Bahkan ending daripada semua itu, Yohanes 17 nomor 3, Yesus memberikan hadiah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Klop, bungkus. Jangan diganggu gugat. Itu ajaran Yesus yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Nah, berbeda ketika ada mayat keluar dari kubur. Muncullah sang penyesat ini
yang membisikkan kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk percaya kalau dirinya adalah Tuhan, sehingga ucapan-ucapan Yesus asli yang mengatakan akulah utusan, akulah duta, akulah hamba, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, bicara pun dari Tuhanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi Tuhan seketika dengan alibi dan kemudian tuduhan itu sebagai manusia. Artinya apa? Saudara Kristen menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah makhluk roh yang Anda katakan Tuhan. Sehingga punya prinsip Yesus 100% manusia dan juga Yesus 100% hantu atau Tuhan atau roh atau dewa atau theos. Padahal Anda ini sedang terperdaya oleh penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Ingat, kesimpulan sesi ini, Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi, murid-muridnya kemudian mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus pun bersaksi bahwa Tuhan yang mengutusnya mengakui dirinya sebagai utusan. Di luar daripada itu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang telah beriman dengan benar, yaitu beriman bahwa dia utusan, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Yahudi hari ini percaya kepada orang-orang yang memberitakan ada Yesus loh di padang gurun, ada Yesus loh dalam bilik? Percaya nggak mereka orang Yahudi sampai hari ini? Tidak percaya. Lalu siapa yang percaya? Orang di luar Yahudi. Kalianlah itu yang jadi korban dari iblis yang keluar dari kubur. Demikian. Ya. Luar biasa Bro Jitron. Tapi begini ya, Iwan Pila, sebelum akun ini saya turunkan, akun yang kedua ya, tolonglah di follow dulu saudaraku ya. Yang belum follow bantu follow nih, saya besarkan tuh. Silakan Bro Jitron ditanggapi Bro. Nanti Ibu Carolina ya, silakan Bro. Ya, oke, terima kasih. Mengenai orang Yahudi kenapa hari ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pengharapan mereka akan Mesias yang mereka nantikan dalam pemahaman mereka itu adalah bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah ya seorang yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu untuk memimpin ya orang Israel masuk dalam suatu kejayaan di mana menjadi suatu kerajaan yang besar yang menguasai berbagai ini ya. Pokoknya di dalam pemahaman mereka itu Mesias yang mereka nantikan itu adalah sosok yang luar biasa, yang mampu untuk menaklukkan ya kerajaan-kerajaan atau mampu untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ingin memerangi mereka pada masa itu. Itu dalam pengharapan dari orang Israel. Tetapi kan kenyataannya berbeda dengan Yesus yang lahir pada masa itu, ya, yang muncul pada waktu itu, ya, yang mereka lihat dalam pengajaran mereka itu berbeda sekali sehingga mereka tidak terima bahkan sampai hari ini. Tetapi pada faktanya banyak juga orang Yahudi yang saat ini juga sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan mengenai tadi di Yohanes pasal yang ke-17, ya, kalau kita lanjut di ayat yang ke-22, ya saya baca mulai ayat 20 aja sampai atau langsung saja lah ya, di ayat tadi kan sudah dibacakan yang lain-lainnya. Saya langsung di ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah, terus di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, saudara. Terima kasih. Jadi gini, ketika orang-orang Yahudi menunggu Mesias,
Mereka tidak sedang menunggu Tuhan. Sedangkan Yesus kalian Tuhankan, beda, nggak nyambung. Orang Yahudi menunggu Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan yang mereka tunggu. Orang yang diurapi Tuhan inilah yang mereka tunggu, layaknya Harun, Daud, Salomo. Itu yang mereka tunggu, bukan Tuhan. Sedangkan orang Kristen, Mesias adalah Tuhan yang datang ke bumi. Tidak mesti nggak nyambung itu. Saudara, kenapa kemudian tidak ada Yesus lagi yang mereka tunggu, bukan yang seperti Yesus? Kenapa? Karena coba Anda lihat nih. Yehezkiel 5 nomor 5 dan seterusnya. Yeremia 9 nomor 11. Yehezkiel 33 nomor 28. Yeremia 4 nomor 7. Yeremia 34 22. Yeremia 33 nomor 10. Yeremia 6 nomor 11. Yeremia 4 nomor 29. Tuhan telah meninggalkan tanah Yerusalem Bani Israel. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Ketika Yesus datang, apa kata Yesus? Kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang Tuhan tidak akan pernah lagi mengutus seorang Mesias seperti Daud, Salomo kepada mereka. Nggak ada lagi. Kecuali Nabi Isa itu pun datang tapi ditolak. Nah, Nabi Isa nanti ketika datang kedua kalinya barulah beriman. Orang-orang ini keturunan orang-orang yang menolak pada saat itu barulah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau beriman kepada Yesus yang kalian imani datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Jadi Bani Israel itu sudah ditinggal oleh Tuhan berdasarkan kemudian kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia. Bahkan Yesus mengatakan, tidak akan lagi engkau akan menyembah Tuhan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Kenapa? Karena sudah diambil kejayaanmu itu diberikan kepada bangsa lain. Jadi saudara, tidak akan mungkin kemudian Tuhan yang sudah menyatakan satu pernyataan akan merubah perlakuan yang sudah dia ucapkan kepada Bani Israel. Jadi ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah itu bohong? Tidak. Itu betul. Dia memang hanya untuk Bani Israel. Yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan yang datang setelah keluar dari kubur, diutus untuk seluruh manusia. Itu beda oknum. Itu beda oknum, kawan. Tadi kan saya sudah mengurai. Yesus datang sebagai utusan. Menurut Tuhan, menurut Yesus, menurut muridnya. Tapi menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus yang Anda maksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Yesus yang datang kepada kalian. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu beda oknum. Ya, daripada kita berpanjang lebar, saya kasih kisi-kisinya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, akan muncul Yesus palsu. Ia mengaku sebagai Mesias. Nah, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 juga hal yang sama diutarakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Dia akan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang kita tangkap dari nasihat Yesus ini kepada murid-muridnya? Ingat saudara, ingat. Ada 3 pihak. Yesus pihak pertama, Bani Israel pihak kedua, Kristen dan Islam adalah pihak ketiga. Pada saat Yesus berbicara di tengah-tengah Bani Israel, Yesus hanya berbicara dengan pihak kedua. Kita, Islam Kristen tidak pernah bicara kepada Yesus. Dan Yesus tidak pernah berbicara tentang kita. Jadi salahnya Kristen, karena ucapan-ucapan Yesus kepada pihak kedua Bani Israel, seakan-akan Yesus berbicara kepada pihak ketiga, yaitu Kristen. Itu salahnya Anda. Ketika Yesus berkata, aku menyediakan tempatmu di surga, aku akan pergi ke rumah Bapa sebab rumah
banyak rumah di tempat Bapa, dan aku akan menyiapkan untukmu. Mau di situ bukan untuk pihak ketiga, itu untuk pihak kedua, muridnya Bani Israel. Makanya dalam Yohanes 19:7, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Jadi saudara, tolonglah ya digunakan sedikit akal ini. Kita jangan ego dalam percaya, beriman, tetapi kita dudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagaimana apa yang tertulis dalam Bibelmu. Saya percaya Bibelmu itu ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran seorang penulis, seorang wartawan yang mengumpulkan berita-berita tentang sesuatu yang terjadi antara Yesus. Tapi saya tidak percaya itu adalah firman Tuhan. Sebagai hadis aja saya tidak percaya, apalagi sebagai firman. Tapi di dalamnya masih mengandung informasi-informasi yang terjadi tentang Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada oknum yang datang di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Itulah yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Siap, Bunda. Bro Jitron, menanggapinya jangan terlalu lama ya, kasihan ini mungkin Ibu Carolina mau ikut menanggapi ya. Daeng, Assalamualaikum Daeng. Lanjut Bro Jitron. Oke, terima kasih. Mungkin bolehlah Ibu Carolina menanggapi dulu. Oh siap, Bro Jitron mempersilahkan kepada Ibu Carolina. Siap Bro. Iwan pilah ya, tembusin sampai 1M saudara, biar kuat komanya. Tap layar. Silahkan Ibu. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Bang Juma, salam Saya, kenal. Bu. Iya. Dan semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini, salam kenal. Dan Salam kenal. kenalkan saya Carolina, agama saya Kristen. Iya Ibu. Dan saya tadi dengar suara Bang Juma itu kayak yakin sekali dengan perkataannya gitu ya. Satu lagi Ibu, gadis atau janda Ibu? Gadis atau janda? Oh, saya punya suami lah, punya suami Mantap, satu. mantap. Oh, mama. Ustadz. Ya gitu ya. Tadi kayak menggebu-gebu sekali Bang Juma ini ya, menggebu-gebu sekali memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bla 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 bla. Kayak dia yakin kali, kayak dia punya iman yang paling besar gitu. Padahal dia hanya tidak punya iman. Jangan curhat Ibu, kenapa jadi curhat? Bukan koma curhat Ibu. Saya mau menanggapi Bang Juma itu tadi loh, ngomongnya itu kayak menyakitkan sekali. Biarin, nggak apa-apa. Jadi Bang Juma, saya katakan lagi di ayat, coba baca di firman Tuhan, Yohanes, mana tadi? Yohanes, mana tadi? Yohanes 8 ayat 24 Bang Juma. Saya bacakan ke Bang Juma ya. Yohanes berapa Di Bu? sini Tuhan Yesus berkata, di Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 24, Yesus sendiri berkata loh, Yohanes 8 ayat 24. Ini datanya ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kata Yesus, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku, Dan ada ayat juga mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Gimana Ibu? Anda membaca data yang justru membuat Yesus itu bukan Tuhan. Gimana itu? Yohanes 8 ayat 24. Iya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, katanya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia, bahwa Yesus adalah dia, Allah sendiri, maka kamu akan mati dalam dosamu, kata Tuhan Yesus. Enggak ada. Dia itu Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan kedua. Kemudian yang kedua, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkanlah kepada kami di mana Bapa itu.
Lalu Yesus menjawab murid-muridnya, bukankah selama ini aku bersama-sama dengan kamu? Bagaimana kamu mau menunjukkan Bapa? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa, kata Yesus. Jadi Bapa aku adalah satu. Kemudian firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian juga di Lukas yang ke-30, Lukas ke-1 ayat yang 39. Di sini Elizabeth dan Maria. Elizabeth bersaksi ya. Ketika Tuhan Yesus masih di kandungan Maria, Elizabeth kepenuhan dengan Roh Kudus. Saya bacakan kepada Bang Juma ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth yang bersaksi ya. Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi ketika Tuhan Yesus saja masih di dalam rahim, Elizabeth penuhan Roh Kudus dan bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi jangan Bang Juma itu menyesatkan semua orang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jangan samakan Al-Quran dan Alkitab. Itu beda ajarannya bro. Iman setiap kita beda-beda. Hargailah iman kita masing-masing. Jika Bro Juma mengimani Al-Quran, imani. Gantian ya, Bu. Jangan disama-samakan. Udah gantian, silakan Pak Juma. Gantian. Iya, jadi semua data yang Ibu bacakan tadi itu data-data yang membuktikan Yesus bukan Tuhan. Hanya karena memang agama Ibu itu kan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kata Yesus, Kristen itu memang untuk menyesatkan. Sampai terjemahan pun ikut dipakai mana untuk datanya, menyesatkan. bro? Mana datanya? Matius Tuhan Yesus 7. berkata, hukum untuk menyesatkan. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan dan berkata kepadaku. Mana ayatnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23, Ibu. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, dan juga mengusir setan pakai namamu? Aku Yesus akan berkata kepada mereka orang-orang ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bro, saya bacakan ayatnya. Jangan disesatkan ayatnya itu, bro. Ya, itu silakan. tentang apa? Itu Ya, tentang hal pengajaran yang sesat. Ya, silakan. Jadi ayat bacakan. itu mengajarkan jangan kita terhadap nabi-nabi palsu. Yang ditujukan silakan. ayat itu kepada nabi-nabi palsu, bro. Iya, Ya? nabi palsu, buah nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Nah, itu kita harus kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu akan Iya, melihatnya, dari kata buahnya Yesus. nabi palsu itu. Buahnya, nabi-nabi palsu itu yang tidak dikenal Tuhan. Orang yang berbuat jahat itu yang nabi dikenal palsu Tuhan, bukan itu. Kristen. Nabi palsu itu, Nabi palsu itu dia bisa berbuat mujizat, dia bisa berbuat memberitakan firman Tuhan, tetapi dia di dalam kejahatan. Dia tetap kejahatan. coba Ibu Itu yang terangkan. tidak dikenal Tuhan, yaitu Coba nabi Ibu- palsu itu. Coba Ibu terangkan kepada saya
tanda-tanda dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Coba Bukan Ibu. bukan itu. Mana ada ayatnya? Enggak ada. Ini Dari kata Tuhan buahnya. Yesus adalah dari buahnya lah kamu melihatnya, kata Tuhan. Oke. Iya, firman-Nya itu yang benar. Iya, Jangan kamu baca buahnya apa separuh. saja? Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Mereka memanggil Ya. aku Tuhan, bermujizat pakai Bukan namaku, itu. mengusir setan pakai Bukan namaku, itu. bernubuat pakai namaku, Enggak itu katanya. bermujizat Ini pakai saya namaku. jelaskan kepada Lah, itu tertulis begitu di situ, Ibu. Kepada mereka aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian itu semua kepada adalah pembuat Nabi kejahatan. palsu, bro. Itu kepada nabi palsu, bukan Kristen. Jangan kau buat-buat. Jadi Jangan yang kau buat-buat, bermujizat, jadi Yang bermujizat mujizat itu. pakai yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Nabi palsu. Nabi Yang palsu itu bermujizat dia bisa pakai Kristen, dia bisa pendeta, Yang dia bisa bermujizat pakai nama Ibu, yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Aku bilang bro, bisa pendeta, tetapi dia tetap di dalam kejahatan. Agamanya Itu yang apa, tidak Ibu? kenal Tuhan. Setiap Agamanya pendeta yang apa? buat kejahatan, Agamanya apa? Itu yang tidak kenal Tuhan. Agamanya Jangan apa? lakukan. Agamanya apa? Itu tidak tentu agama. Dia bisa menyamar, iblis itu bisa menyamar dari agama Kristen seperti siapapun. Ngerti? Jadi yang ditujukan itu adalah orang-orang yang di dalam kejahatan, pembuat kejahatan yang ditujukan. Bukan orang Kristen, dan kau buat semuanya. Kamu yang kau buat itu semuanya. Bu ditanya Bu tadi pertanyaannya Ini adalah saya bacakan ya, saya Bu jawab bacakan. dulu pertanyaannya Bu, ntar dulu tunggu orangnya ya. Saya hanya mengulangi pertanyaan. Ini loh saya bilang. Agama mana yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus? Agama apa Bu? Dijawab dong. Loh, agama itu tidak menentukan bang. Ini yang ditujukan kepada. Ibu ngerti bahasa kan- Indonesia nggak sih? Buahnya Tetapi itu, bukan semua orang buahnya Kristen, bukan dari semua orang buahnya. Kristen, Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Apa Ya buahnya apa? buah-buahnya? Buahnya apa? Buahnya apa, Memanggil Pak? Yesus Tuhan, bernubuat Bukan, pakai nama bukan Yesus, itu. Bukan mengusir Yesus Tuhan, setan bukan. pakai nama Yesus, bermujizat Bukan, pakai bukan. nama Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kok ibu mengatakan bukan sih? Yesus kalau mengatakan lebih- kalau lebih Yesus ayatnya itu, mengatakan kalau lebih begitu. Yesus mengatakan begitu, ibu mengatakan tidak begitu. Kenapa? Karena ibu adalah penyesat, pembuat kejahatan. Maaf ya Bu ya, maaf. Itu yang tertulis. Kau yang penyesat, Juma. Bercepat kau. Ini ayatnya dijelaskan mana kau ini? Dijelaskan ya. jangan emosi. Setannya jangan dikasih bangun Ibu. Santai aja. Ini yang dijelaskan. Suruh Setan aja setannya di dulu dalam nama Yesus, tidur. cuma setan. Ibu, Sini tanda-tanda dijelasin. daripada buah penyesat itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat Ini pakai nama Yesus, bermujizat pakai Yang nama dulu, yang- Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka yang memanggil Yesus Tuhan dan bermujizat pakai nama Yesus dan juga mengusir setan pakai nama Yesus? Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu siapa Ibu? Siapa? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa? Nabi palsu. Nabi Siapa palsu. itu? Nabi palsunya buahnya Nabi apa? palsu. Nabi palsu buahnya apa? Memanggil Nabi Yesus palsu Tuhan, yang bermujizat, bukan bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Nabi Yesus. palsu. Itu agama apa? Agama apa itu Nabi Ibu? palsu. Nabi palsu Agama yang apa? mengaku. Agama apa? Agama apa Agama- yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Agama apa yang Agama bermujizat Kristen. pakai nama Yesus? Agama Kristen. Gitu dong. Agama Kristen kan bisa dia dalam palsu. Ya, gitu. Ya udah. Buat mujizat. Jadi, tidak dikenal. saudara Jitron, kita sudah Yang mendengarkan dikenal- dari ibu ini bahwa Adalah- bahwasanya Jangan kau Kristen itu kata-kata akan dan kau diusir kata-kata oleh Yesus. Kristen akan Berarti diusir bisa oleh kau. Yesus karena Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Yesus yang buat mereka Kristen, bawa-bawa. Nabi palsu. Kristen membawa-bawa nama Yesus. Yesus yang dibawa-bawa itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu hanya seorang Nabiullah, Nabi Allah, Nabi Tuhan. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur itu adalah setan yang Kristen sembah. Yang Ibu Carolina sembah itu adalah setan yang keluar dari kubur. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 12.
Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus menubuatkan untuk angkatan jahat Kristen akan percaya adanya iblis yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Itu Yesus nubuatkan. Nah, makanya saudara Jitron, Kristen diusir oleh Yesus. Makanya Ibu Carolina ini panas karena setannya ngamuk, gitu ya, saudara Jitron ya, agar dipahami. Jangan ditutup mic-ku. Jangan Kenapa, Ibu? memfitnah Bang Juma, jangan kamu Itu memfitnah. saya Jangan bilang, tidak memfitnah, Ibu. Kemasukan setan. Yesus Mana buktinya aku kemasukan setan? Itu Ibu diusir sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu. Jangan Kenapa? Kenapa Yesus mengatakan ibu sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Dari buahnya. Kenapa Dari Yesus buahnya menyebut kebenaran Kristen yang tanya. sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Kenapa Yesus menyebut Kristen sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Dia nggak menyebut Kristen di situ ya. Yang memanggil Yesus Tuhan agama apa? Dia menyebut nabi palsu. Nabi palsu itu judulnya itu, nabi palsu. Kamu baca yang bagus-bagus kan kata Iya. di situ. Nabi palsunya itu pengikutnya tanda-tandanya memanggil Yesus Tuhan. Enggak, dia Kok enggak pula? Loh, kok enggak pula Yesus memang ibu? Tuhan. Nah itu dia. Makanya selamat Yesus datang. Selamat datang. Siap-siap diusir. Siap-siap Kau yang diusir diusir, oleh kau yang Yesus. diusir. Dalam Saya nama tidak Yesus, bermujizat kau yang pakai diusir. nama Yesus. Kenapa saya mau diusir? Saya tidak Ini mengusir yang setan pakai nama ditujukan. Yesus. Ini yang ditujukan adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatannya. Pembuat kejahatannya itu memanggil Yesus sebagai panggilan apa? Bermujizat pakai nama siapa? Bukan itu. Kejahatannya bukan itu. Kejahatannya bukan memanggil Tuhan Yesus. Ibu, Kejahatannya itulah adalah makanya. berzina, berkata bohong. Itulah Kamu itu. makanya kalian Kejahatan. diusir. Kejahatan Itulah itu makanya adalah kalian bohong, diusir. Karena Kau yang memanggil diusir. Yesus Tuhan, bermujizat pakai bukan nama itu yang Yesus, ditujukan. Bukan. Ayat mengusir itu setan jangan kau pakai nama tambah-tambahi. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Salah keras. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Enyahlah daripadaku Tuhan kalian Yesus mengenalku, semua Dia Allahku yang pembuat kejahatan. Bacakan ya. Payung strong. Saya bacakan ini ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya kembali nih. Saya jelaskan Ya, pada silakan. Juma ini. Silakan. Nih. Jadi tentang itu tadi hal pengajaran yang sesat. Jadi kata Ya. Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Itu Yesus Tetapi berbicara kepada sesungguhnya siapa, mereka Ibu? adalah serigala yang buas. Ibu, Dari di situ buahnya Yesus kamu akan mengenal Ibu, mereka. Dapatkah Yesus orang di situ munafik? sedang berbicara dengan siapa? Ini Yesus kepada sedang murid-muridnya, kepada muridnya orang Jadi, Yahudi atau murid-muridnya orang Kristen? Tuhan Yesus mengingatkan kepada Iya. murid-muridnya Muridnya supaya orang tidak Yahudi, tersesat dengan nabi-nabi palsu. Muridnya seperti orang dirimu juga, Yahudi nabi atau palsu orang itu. Kristen? Ibu, Yesus berbicara dengan orang Yahudi atau dengan orang Kristen? Dia di sini mengajar kepada Iya, orang Yahudi. Yahudi. Siapa yang datang kepada Yahudi membawa nama Yesus? Islam atau Kristen? Bro, tetapi Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Dia akan menjadikan, dia menyuruh semua orang menjadikan muridnya. Jadi baca dulu nih, jelasin kau dulu, jangan so tahu. Yang Kamu jangan so tahu berbicara di cuma. dalam Matius 28 itu bukan Yesus lagi. Itu orang keluar dari kubur. Jangan sok tahu kau. Itu Jangan orang menambahi yang ayat, keluar nanti dari kau kubur itu. ditenggelamkan ke laut sama Ibu, Tuhan. itu yang berbicara di Aku Matius bacakan dulu 28 ayat yang itu tadi, yang kau bilang bukan tadi, tidak Yesus mengenal lagi. tadi. Aku bacakan dulu. Itu Kamu adalah dulu. orang yang keluar dari kubur. Bang Abayun, strong. Saya dulu berbicara, jangan Silakan, Ibu. dulu, jangan dipotong-potong. Iya, Diam ingat dulu, Bu Bang ya. Juma. Yesus berbicara Diam dulu. untuk Bani Israel, Bu ya. Hati-hati. Di situ Diam bukan dulu, Kristen. diam dulu. Saya bacakan Kristen dulu ini, saya muncul bacakan belakangan nanti nyamar-nyamar seperti domba. Silakan. Jangan sok tahu. Ya, itu memang fakta begitu. Dengarkan dulu. Baik. Saya bacakan dulu. Diam. Silakan Ibu, silakan. Nah,
Di sini Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang Itu datang nasihat kepada. Yesus kepada siapa? Diam dulu, Win, kayak bacakan dulu ayatnya. Ya, itu nasihat Yesus kepada siapa? Tunggu dulu, diam dulu. Saya Ya, selesaikan dulu ayat jawab ini. dulu supaya kita tahu kerangka Tadi kejadiannya udah seperti kepada apa. Yahudi. Yahudi, Kepada silakan. murid-muridnya, kepada murid-muridnya. Oke, Yahudi, hati-hatilah kepada Kristen yang datang menyamar seperti Yahudi. Betul? Diam dulu, saya dengarkan, saya bacakan dulu ayat ini. Jangan potong-potong. Bukan kayak lampir. Lampir. Apa yang saya Yahudi, bacakan dulu ayatnya. kata Yesus, Supaya jelas, Yahudi, supaya tidak ada hati-hatilah penyesat. kepada Kristen yang datang kepadamu nyamar seperti Saya bacakan Yahudi, dulu ayat padahal ini. mereka adalah serigala buas. Betul? Saya Betul? bacakan dulu ayatnya. Iya, diam silakan, dulu, diam silakan. dulu. Iya, Diam silakan. dulu, Pak. Iya. Jadi sopan ya, kita sama-sama sopan. Iya, saya cuma tertawa aja. Potong. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang Serigala, buas. ha. Dari buahnya lah kamu akan Kau mengenal mereka. mereka. Dapatkah orang munafik dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri, kata Tuhan Yesus. Dapatkah orang membuat orang baik hatinya berkata baik? Itu dia kata Tuhan Yesus itu. Dari Agak perkataannya rambang. lah kita Nggak ada mengenalnya, begitu dari orang-orang, tulisannya. dari perbuatannya lah kita mengenalnya. Kemudian, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang Buah baik. yang baik. Setiap hati yang baik, dia menghasilkan perkataan yang baik. Yang baik. Itulah kata Tuhan Yesus. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak Buah yang baik. Nah, dari orang yang tidak baik tidak mungkin perkataannya kotor. Iya, itulah makanya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak Buah baik. yang baik. Nah, ataupun Ditebang. pohon yang tidak baik Dan itu dibakar. menghasilkan buah yang baik. Nah, situ dari Ditebang. ketentuan sifat orang itu, nabi-nabi palsu itu Iya. dilihat dari sifatnya. Itu nasihat Sifat itu Yesus kepada Yahudi ya. berbuat baik atau Ingat itu. bukan, berkata-kata kotor Ya, atau bukan. itu nasihat Nah, itu Yesus nanti. kepada Yahudi. Hati-hati. Kemudian dan Jangan setiap pohon dipelesetkan yang tidak nanti. menghasilkan buah Ditebang, yang baik dibakar. pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu Nah, akan itu diulang mengenal lagi. mereka. Mengenal mereka katanya, mengenal nabi palsu. Terus dari Bukan buahnya. setiap orang yang berseru kepadaku. Kena deh Kristen, Tuhan. kena deh. Bukan Kristen, nggak ada kata-kata Kristen di situ. Lalu nggak ada kata-kata siapa Kristen. yang di luar Bani Israel Diam yang dulu, memanggil diam Yesus dulu, Tuhan? ayat ini, selesai. Nggak ada kata-kata Kristen kata Tuhan. Dengar dulu. Kena deh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke kerajaan sorga. Kena Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Kena deh. dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Kena juga? deh. Pada waktu itulah aku akan Berterus terang. kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah Enyahlah. mengenal kamu. Inyalah Kristen daripada diusir. kamu sekalian Semua pembuat kejahatan. pembuat Tidak ada kata-kata kejahatan. Kristen ya bro. Nah, lalu Jadi siapa? orang-orang yang berbuat jahat. Lalu Jadi, siapa? sekalipun dia pendeta. Gantian Oh, kita. jelaskan, dengarkan dulu. Gantian kita. Dengarkan dulu. Gantian kita. Sekalipun Siapa dia- di luar sekalipun dia Yahudi? pendeta, sekalipun dia adalah Siapa dari di baptis, luar sekalipun Yahudi? dia Kristen, tetapi dia dalam kejahatan. Siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Yesus itu adalah pembuat kejahatan. Bu, siapa di luar Yahudi? Itu adalah Ibu, siapa Orang yang berbuat jahat. siapa di luar Yahudi yang memiliki yang tanda-tanda diuji tadi? itu jahat, orang yang berbuat jahat ya yang dituduh. Bu, gantian Ibu. Pertanyaan saya, Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tersebut? Tidak ada di situ kata-kata Kristen, bro. Tapi pembuat kejahatan yang dibilang. Iya, memang dari disebut Kristen, tetapi Makanya siapa di luar Yahudi? Ibu, siapa di luar Yahudi yang memiliki tanda-tanda tadi? Siapa? Islamkah, Hindukah, Buddhakah atau Kristen? Nah, itu dia Kristen, tetapi bagus. dia masih di dalam kejahatan. Tuhan Terima tidak kasih. mengenalnya. Sekalipun dia pendeta, Ibu tetapi yang tidak baik. di dalam Tuhan, Ibu dia akan tidak akan dikenal si Tuhan. tipu. Jadi di sini yang memang ditunjukkan orang Makasih Kristen, ya, tapi Bu. Kristen yang jahat.
Tidak, Bu, dikatakan. Kristen yang yang tidak. Tidak, Bu, tidak. Bukan buahnya yang dibuang, tapi batangnya yang ditebang. Ingat pernyataan Yesus. Batangnya yang ditebang. karena kelakuannya Jadi kalau masih sudah jahat. dengar. Kalau Dengar, ada kata sebuah, Tuhan Yesus, kalau siapa yang masih ada berbuat jahat, sebuah dia agama, adalah Ibu, iblis. kalau ada sebuah agama, tanda-tanda itu dimiliki Ini agama agama yang tersebut, disebutkan, Bu. maka Ini tidak batangnya Tetapi harus ditebang pada- dan dilemparkan ke dalam api, Bu. Bukan oknumnya, tapi Batang batangnya. ditebang, Apa bukan batang itu, kejahatan. Ibu, batang itu Orang agama. yang berbuat jahat. Ibu, batang itu agama, buah itu pengikut. Jadi kalau buahnya kita lihat ada yang memanggil, loh, Jangan sok kau artikan Juma, jangan sok tahu batang agama. Tuhan itu batang kan itu membawa agama. Batang itu Tuhan agama. Yesus membawa agama. Buah Tuhan itu Yesus membawa adalah agama. pengikut. Dari Tidak ada buahnya. agama dulu. Zaman dari dahulu tidak ada buahnya. agama. Tidak Dari ada buah- agama. Ibu, nabi palsu itu batangnya. Oke? Nabi palsu itu dah perbuatan. Nabi palsu itu batang. Ibu, nabi palsu itu batang, buah itu pengikut nabi palsu. Nah, untuk mengetahui batang ini nabi palsu atau bukan, lihat Nabi palsu buahnya. itu yang ditujukan kepada Nah, Nabi iya, palsu itu betul. pengajar-pengajarannya Berarti- yang palsu. berarti- Kayak kau ini juga termasuk pengajaranmu palsu tentang Tuhan Yesus. Oh, enggak lah, saya Yang pengikutku sering enggak kau memanggil. menyesatkan orang kayak kau ini. Oh, Cuma. enggak Ibu. Saya pengikutku tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengikutku Yesus tidak Tuhan, Yesus bermukjizat. adalah Tuhan, dia adalah firman Allah. Nah, yang itu menjadi siap-siap manusia. aja diusir. Cak Yesus Kangkung. adalah Tuhan, dia adalah juru Siap selamat. aja diusir. Kalau tidak percaya pada Siap-siap Yesus aja Kristus, diusir. maka tidak akan Nah, selamat. sekarang begini, Ibu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman. Karena firman itu adalah Allah, ada ayatnya, Bro. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh Jangan kau baca dunia itu. yang tidak Bacalah, mengaku? firman adalah Allah sendiri. Firman Siapakah yang menjadi penyesat? manusia. Siapakah Dan firman penyesat itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu. Siapakah Itu penyesat cukup, Bro. itu? Bukankah Itu dia yang cukup, pergi Bro. ke seluruh dunia Firman itu yang adalah Allah. tidak mengaku datang sebagai Firman manusia? itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu firman Itu Tuhan sudah cukup. atau sabda Yesus? Firman itu adalah Allah. Iya, yang Ibu baca itu firman Tuhan Ada atau sabda ayatnya Yesus? firman adalah Allah. Iya, Cukup maksud itu. pertanyaan Kenapa kau saya. bilang Yesus bukan Tuhan? Padahal ada ayatnya sendiri. Firman itu ada Allah. Di mana dikatakan Yesus itu firman? Di mana? Di Yohanes. Di mana? Di Yohanes berapa Yesus adalah firman? Dia Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia Iya, di adalah mana? Allah Di mana sendiri. tertulis itu? Di mana Yesus adalah firman itu tertulis di mana? Ya di Matius pertama Matius lahir itu. Ya, kamu baca sendiri. Saya nggak baca kamu. Ibu ini lucu. Saya cari dulu. Ibu ini Saya sangat dulu, saya lucu, dulu. teman-teman. Ayat Yesus adalah firman. Saking lucu Ibu ini, saya kan minta di mana dalilnya Dulu, Yesus itu ini dia. firman? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi menjadi itu dia. Yesus itu adalah mana firman, bro. firman itu? Jangan kau Di mana firman itu? Di telah mana menjadi firman itu manusia, adalah daging? Tidak ada menjadi daging. Ah, menjadi Tidak daging. manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi Firman daging. adalah Allah. Menjadi daging. Bu. Matius 1 ayat 14. Apa itu? Yohanes 1 ayat 14. Firman Iya, itu firman menjadi telah daging. menjadi manusia, bukan menjadi daging ya. Jangan kau tambah-tambahin Bahasa lagi ayat. Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara Ya, kita dan kita telah manusia melihat di situ. kemuliaannya. Manusia di situ adalah plesetan penyesat. Di situ bukan kata antropos, bukan, tapi kata apa? Jangan kau katakan Tuhan Yesus penyesat. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Bukan Yesus Dia penyesat, ada sebelum Kristen. ini ada. Kristen Dia yang adalah Alfa dan penyesat. Omega. Lembaga Bible penyesat, pendeta penyesat, pastor penyesat, jemaat-jemaatnya penyesat? semua penyesat. Semua Kau penyesat. yang penyesat.
Jangan kau Yohanes fitnah 1 orang. nomor 14 tadi itu jadi manusia Kau atau jadi daging? coba ayat kau sebarkan kepada jemaatmu. Kamu orang buta. Orang buta nonton orang buta kau kalian semua. Ibu yang buta tadi jelas-jelas yang diusir Yesus Kristen, Anda katakan bukan Kristen. Tidak ada kata-kata Kristen di situ. Ya kamu tuh udah jahat itu. Kamu kita Kristen. Enggak ada kata-kata Kristen. Tidak Jadi ada yang memanggil, ayatnya di situ berkata jadi yang Kristen. memanggil Kamu Yesus lebih Tuhan ayat. siapa? Kamu Yang memanggil lebih Yesus bikin Tuhan ayat. siapa? Yang Nabi memanggil palsu Yesus yang Tuhan siapa? ditujukan situ, bro. Nabi palsu. Ya, nabi palsunya itu Nabi pengikutnya. palsu. Bukan Ibu, Kristen. Ibu, nabi palsu itu Jangan tanda-tanda kau pengikutnya sesatkan itu apa? jemaatmu berapa ribu itu? Ibu, 5.100 Ibu, kita kau sesatkan. ibu, Ingatlah. ibuku yang cantik, yang betisnya Bertobatlah dan banyak berilah dirimu bulu. dibaptis, maka kamu Ibu. selamat. Ingat ini udah akhir zaman. Jangan kau menyesatkan orang banyak. Ibu, Cuma oh nggak mungkin. Kalau saya Ingatkan masuk kau. Kristen, saya diusir sama Yesus. Aku nggak mau. Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Bodoh kali kau. Penyesat, bohong, Bel. Pembohong, penyesat, betul-betul penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ih, Kristen itu artinya pembohong. pengikut Yesus. Pembohong. Kristus. Penyesat. Penyesat. Kristen Kau itu penyesat artinya memang. Kau pengikut coba-coba ayat Alkitab, kau Kristus, sebarkan. bukan pengikut Yesus. Kau dari agama apa? Kristen yang punya iman. Dasar Kau dari penyesat penyesat ibu orang ini. banyak. Bertobat kau cuma. Penyesat, nggak mau aku. Penyesat Oh, nama Yesus ternyata. aku tidak penyesat. Aku sesuai dengan firman Tuhan. Kristen itu artinya tadi apa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya itu baru betul. Yesus Kristus. Kan Yesus Kristus namanya. Belum tentu karena ada juga penyesat Kamu namanya. Mana ayatnya belum tentu mana datanya. Datanya Coba mana, Anda bro? baca Matius 24 nomor Mana 4 dan nomor datanya? 5. Berani nggak? Mana? Apa? Baca silakan. Nomor Berapa? 4 Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Bentar. Matius 24. Iya, Mana? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Matius Nanti- 24. Matius 24, bentar lagi buka Alkitab. Iya. Bu, Matius kenapa betisnya, Bu? Panjang kali bulunya, Bu. Bulu betisnya maksudnya. Tahu kau dengan aku betisku. Aku betis. Buka sini kameramu sini. Ibu, maksudku betisnya kenapa bulunya lebat? Orang nanya gitu aja kok marah, gimana sih? Betisnya apa kok? Memang kau lihat? Kan itu aja udah berdusta kau. Lah itu, Mana? itu betisnya banyaknya bulunya. Dan Betis juga pedang saya mulus, kau tahu kau. Ibu itu foto-fotonya kulihat dari sini juga ibu pemain bola rupanya ya, Bu. Bukan? Itu namanya apa namanya? Framing ya. Nggak, Hebat mempan ibu sama ini. aku cuma kau tuh mulut mau jadi ditutup, nggak berani muka Ternyata ibu kita ini pemain bola, pemain kesebelasan. Mukamu itu Bek didatkan kanan, Bu, dulu bek cuma, kanan. jangan kau Bek kanan. jadi iblis bersembunyi di bawah di balik apa namanya? Apa? Masker. Oh, masker. Ayo baca, Bu, Matius 24 yuk. Besok aku belikan silet, Bu, ya. Ayat berapa? 4 dan 5. Judulnya dulu dibacakan cuma judulnya itu apa? Ya, film Kapang, ada judul. Judulnya Ibu, harus tahu. Ibu. Judulnya itu semua harus ada artinya. Cuma jangan kau arti-artikan sendiri Ibu. sesuai otakmu. Ini Bu. ada judulnya, Ibu. ada pengertiannya apa, Ibu. tujuannya Bu. apa, semua ada. Baca sampai akhir. Bu, habis ini DM Jangan saya, Bu, cuma ya. coba ayatnya. Nanti Apa? aku kirimkan silet potong bulu betis. Baca, Bu, Ini baca, aku baca, buka. baca. Buka, Ya. buka itu, buka. Jangan dibuka betisnya di sini, nanti aja. Alamak. Jangan kau sok tahu, jangan kau memfitnah. Nah, kau kerjamu. Tertawalah kau sebelum ditertawakan. Tenanglah kau, dari iblis. Aduh, suaminya sampai bisik, Weh. Kok Bang Suma bisa tahu betismu berbulu, mah? Ini saya baca dulu. Iya, Ayatnya silakan. tadi mana ayatnya? Loh, Ayat 4. tadi itu cari apa? Rupanya periksa betis tadi. Nggak baca. Permulaan penderitaan, itu judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bait zaitun, datanglah Apa? murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Muridnya Kata ya, mereka, muridnya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus berkata kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti kau cuma. Seperti kau cuma. Kau tidak menyesatkan. Di situ Yesus berbicara Kau kepada orang muridnya. buta, kau turutin kaki orang Mana buta. ada? Mana ada Kau saya di bodoh situ? semua orang kau buat. Ibu, itu Yesus berbicara kepada muridnya. Tarik kau kayak kau itu. Masa Bang Suma ada di situ pada saat itu 2000 tahun yang istrinya lalu? kau itu menyesatkan. Ada aja ibu ini. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masa Bang Suma Kamu masuk orang di situ? buta, Silakan, menuntut orang silakan. buta. Ya, Kebetulan lanjut. semua. Lanjut Bu. Awas bulu betis. Ya, lanjut. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya Kepada jangan mereka ya, ada kepada orang mereka. yang menyesatkan kamu. Jawab, sebab Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, Mesias. Nah, kena deh. Itu Kena deh. pesan Tuhan itu. Berarti Akhir zaman ini, bro. Akhir penyesatnya zaman. mengaku Kristus atau tidak? Sekarang ini bro yang dikasih tahu itu nih tuh. Kok Akhir zaman sekarang? ya. Hei, Bu, Ini itu zaman berbicara sekarang. masa lampau 2000 tahun yang lalu kok sekarang. Mama Itu Ini Yesus kan- bicara. Itu Yesus sedang muridnya bertanya kan bro. Betul. Tuhan Yesus yang kedua kali. Akhir zaman, Waspada bro. yang Akhir datang zaman. kepadamu. Ibu, Akhir yang zaman datang ini nanti kepadamu. banyak penyesat kayak kau itu. Yang penyesat. datang kepadamu. Mau di situ siapa? Kepada manusia, datang ke manusia akhir zaman ini. Ini tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan itu pada akhir zaman, bukan pada zaman Yesus. Dia akan datang. Kan jelas muridnya bertanya, kapan kamu datang yang kedua kali, kata Tuhan Yesus. Ini pelanggaran aku pelanggaran. Lemas aku Bu. Lemas aku Bu. Pelanggaran. Sudah nyata-nyata dia baca sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang Pelanggaran aku ya datang bro. Kamu kepadamu. pelanggaran, aku turun. Kena pelanggaran. Gak apa-apa Bu, aman kok. Aman, itu ringan. Aduh Ibu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu. Itu Yesus. Juma. Ini ayatnya sudah jelas, Juma. Tuhan. Muridnya Itu berkata, Yesus berbicara dengan orang yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, bukan, pertanyaan. tapi konteksnya bro. Konteksnya. Permulaan penderitaan bro. Aduh, parah. Muridnya berkata nih. Aduh, parah. Muridnya parah. bertanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu, kata Tuhan Yesus? Kamu tahu Ya, nggak? terus apa tanda kata Yesus? kedatanganmu Apa kedua kata- kali, apa kata akhir Yesus? zaman. Apa kata Itu Yesus? bro, tentang akhir zaman. Waspadalah Zaman itu. kepada penyesat yang datang Waspada pada akhir zaman ini kepadamu. akan penyesat seperti dirimu itu, penyesat. Masa saya datang di 2000 tahun yang lalu? Ini akhir zaman. Zaman ini. Tuhan Yesus itu menceritakan akhir zaman. Aduh, parah. Bukan, Yesus itu Tuhan menganggap. Yesus itu dengar. menceritakan akhir zaman Bu, ini bro. Tuhan Ibu, Yesus tidak, berkata, muridnya bukan begitu. bertanya, Bukan muridnya begitu. Muridnya bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kata Tuhan. Ya, sekarang gini, Bu. Yesus tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu kan? Yesus menyangka bahwa kiamat. Tapi ini tadi konteksnya Yesus akhir zaman menyangka, bro. Akhir Yesus zaman. menyangka Pada hari-hari bahwa ini. saat itu juga mau kiamat. Belum. Hari-hari ini bro, hari-hari ini kata Enggak. Tuhan, hati-hati. Makanya ada Anda orang pahami yang konteks menyamar, ayatnya. orang yang ngerti Yesus firman sedang Tuhan, kayak berbicara. kau itu. Ibu, Yesus sedang berbicara dengan orang yang 2000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang yang datang kepada mereka mengaku Yesus? Ada enggak? Zaman sekarang itu katanya bro, itu kata Kok Tuhan. zaman sekarang? Muridnya bertanya, kapan kedatangan kamu kedua kali katanya. Waspadalah Jadi Tuhan kepada menjelaskan, penyesat yang datang kepadamu. Penyesat sekarang ini, zaman inilah penyesat Enggak datang. nyambung, yang enggak nyambung lah. Kamu lah yang nggak nyambung. Ini kata Tuhan Yesus, penyesatnya kata datang Yesus, kepada siapa? Datang kedua kali. Penyesatnya datang Kok kepada kau siapa bilang zaman menurut itu? Yesus? Kan aneh kau. Penyesatnya Kau datang aneh kepada kau. siapa Ini menurut penyesatnya Yesus? kau.
Akhir ini, zaman ini bro, zaman Ibu, hari ini, zaman ini, akhir penyesatnya zaman. datang kepada siapa menurut Akhir Yesus? zaman. Itu akhir ada zaman di ini akhir banyak yang zaman mengaku pula. Tuhan Yesus, banyak yang mengaku Tuhan Yesus akhir zaman ini. Akhir zaman Seperti dirimu pula. itu menyesat. Tahu firman Susah ini. Tuhan. Tahu Bu. firman Tuhan, sok tahu firman Tuhan, Ibu. memberitakan firman Tuhan, padahal Ibu. kamu nggak tahu. Itulah kamu itu. Menurut Yesus penyesatnya itu datang kepada siapa, Ibu? Pada muridnya kan, Bu? Iya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan kepada muridnya, berarti muridnya akan menemukan situasi-situasi di mana Muridnya akan itu muncul bertanya tadi, bro. Muridnya bertanya. akan Muridnya muncul bertanya Pak Tuhan Yesus. Kapan akan- tanda-tandamu datang kedua kali katanya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tanda-tanda akhir zaman itu yaitu ada yang akan mengaku Mesias. bukan begitu maksudnya. Jadi Kamu sok tahu kamu izinkan tidak saya mengimaninya berbicara. tapi sok tahu. Izinkan Itulah saya kamu itu. izinkan saya berbicara. Ya, bahaya kalau iman buta saja, harus pakai ilmu. Jangan buta. Jadi waspadalah kepada udahlah. penyesat yang datang kepadamu. Kepada siapa? Mu itu siapa? Muridnya. Kapan? Pada masa itu. Yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata Berkali-kali akulah Tuhan Yesus Kristus. itu bertanya, Oke? muridnya itu bertanya kedatangannya itu loh. Kedatangannya Nah, kedua kali. kemudian setelah tidak lama berselang, Yesus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku balik, bertemu. tahu kali lah ya. Paulus mengaku Bahwa bertemu Tuhan dengan Yesus itu Mesias. berkata itu kedatangannya kedua. Nah, Yesus kemudian mengatakan apa? Penyesat. Waspadalah kepada Seperti dirimu penyesat juga. yang datang kepadamu. Apa katanya? Apa katanya? Nah, berkata bahwa itu adalah aku. Padahal itu Yes. bukan aku. Ya, akhir zaman inilah katanya itu, bro. Bukan. Nah, kalau berbicara mengenai zaman ini, Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, Tapi ini ada itu beda pertanyaannya di lagi. depan itu, bro. Ibu, Ada kalau berbicara pertanyaannya mengenai muridnya zaman itu loh. ini, Baca dulu kalau pertanyaan berbicara itu. mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu di Matius 24, yang itu tadi. Nomor berapa? Nomor berapa? Jelas-jelas ini muridnya berkata, katakan kepada kami bila mana aku akan Nah, itu terjadi dan anak katakanlah kepada kami. kedatanganmu, tanda kesudahan dunia katanya, tanda kesudahan dunia katanya ini loh. Iya. Kamu nggak baca yang ini? Tanda-tanda tahu. kesudahan dunia. Itu kan Matius 24 nomor Zaman dulu kan nomor nggak ada 4, kesudahan dunia. Ini nomor akhir ini 5. lah tanda-tanda kesudahan dunia Dengar. itu. Di mana itu tanda-tanda kesudahan dunia itu ada yang datang? Dengar. seperti Tuhan Yesus zaman- tidak zaman tahu. ini. Yesus tidak tahu kalau kiamat itu belum terjadi 2000 Tanda-tanda tahun yang ini akan kamu datang. jauh nggak nyambung, Oke. nggak nyambung sesuai firman Tuhan ini. Kamu nggak Intinya nyambung. adalah waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ini sekarang ini bro, ini dia tanya muridnya itu Nabi kapan palsu itu akhir- datang akhir kepada dunia siapa? itu kapan? Nabi palsu itu datang kepada siapa menurut Yesus? Tanda-tandanya itu nanti tanda-tanda akhir zaman itu adalah Mesias Itu datang. beda lagi. Mengaku Itu Mesias. berbicara mengenai munculnya Mesias palsu. Ya hari Oke. inilah Nah, akhir zaman ini. Enggak, yang datang kepada kalian itulah Mesias palsu itu. Karena Mesiasnya hanya Tuhan datang. Yesus itu mana ada datang sebagai Mesias palsu? Dia tuh Mesias sendiri, dia Allah sendiri. Saya tanya dulu sama ibu, Yesus datang kepada murid-muridnya Bani Israel atau kepada di luar Bani Israel? Yesus berkata pada Nah, akhir mulai ngaco, pesannya, ngaco. jadikanlah semua bangsa Ya, muridku, kata Yesus. itulah yang dimaksud Mesias palsu itu. Itu bukan Sok tahu, Yesus kali itu. tahu. Kok Sok sok tahu, tahu? sok tahu. Kok sok No. tahu pula? Nah, lah. Itulah Sinan, yang jangan dimaksud kau berdesak Yesus ya. palsu. Bertobat kau. Mesias Ingat sekali lagi palsunya kau. itu. Bertobat kau, Juma. Mesias palsu itulah yang Jangan keluar kau dari sesatkan kubur. itu berapa ribu situ lihat itu. 4.000 itu kau sesatkan orang itu semua. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur yang kau sembah, Ibu. Nah, sekarang coba kita buktikan di dalam Matius 7 nomor 15. Kan jelas dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi Coba palsu semua ayat kau buat yang sesuai datang otakmu. kepadamu. Bukan. Padahal bukan itu. Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa, Bu?
Kamu itu yang kayak nabi palsu mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tapi kamu tidak tahu. Mu di situ Zuma itu. siapa? Hati-hatilah kalian semua. Yang dengan Zuma ini. diminta waspada di Yang situ sok tahu siapa, dengan firman Ibu? Tuhan, padahal dia mencomot Yang ayat diminta dan Yesus menyebarkan yang untuk tidak benar. waspada di situ siapa, Ibu? Saat ini saya berkata kepada kalian, bertobatlah. Lalu menjadi Kristen. Akhir ini sudah akhir zaman. Kami bertobat lalu menjadi Kristen gitu. Maksudnya Ibu kami bertobat lalu masuk jadi Kristen gitu. Hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau masuk Kristen. Maka kamu akan selamat. Karena Kalau Kristen tidak, sudah kalian dijamin tidak. neraka. Sudah. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat mengusir setan bernubuat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Hanya orang gila yang mau diusir. Tentang nabi palsu, bro. Wow. Nabi palsu lagi. Kamu tahu, jangan tidur kemiringan. Nabi palsu itu buahnya apa? Satu. Jangan kau tidur kemiringan. Enggak, nabi palsu itu dari Orang buahnya. yang nabi palsu, siapapun itu nabi palsu semuanya. Mau baik Enggak, Kristen, bukan mau begitu. Islam. Jangan lari dari konteks ayat dong. Kata Dia Yesus, itu berkata kata tentang Yesus konteksnya kepada tentang nabi muridnya. palsu. Yang tidak Ibu, dikenal Tuhan itu adalah nabi kata palsu. Yesus kepada muridnya. Kata Yesus, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan ayat itu menjelaskan yang tidak dikenal Tuhan adalah pembuat kejahatan. Boleh enggak sesi terakhir ini kita bicara kejahatan, pakai orang yang pakai dalam akal? dosa, yaitu Boleh orang-orang enggak yang kita berbicara berzina. pakai akal? Boleh enggak pakai akal kita berdiskusi, Bu? Orang yang berzina itu yang Boleh dikenal Tuhan. tidak Jadi, kita pakai akal berdiskusi? Boleh enggak? tidak semua. Oh, tidak boleh. Sudahlah. Kalau enggak pakai akal sudah saya nyerah. Karena Kata saya bukan Tuhan, orang gila. pembuat kejahatan itu. Dengarkan Bu, dengarkan. Kita gantian ngomong boleh? Boleh kita gantian ngomong ya? Paling lama 2 menit Bu ya. Gantian habis saya ngomong Ibu ya. Dengarkan Bu. Yesus berhadapan dengan muridnya, Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Ya, nasihat keduanya adalah dari buahnya kamu wahai Bani Israel akan melihat si nabi palsu. Apa buah dari si nabi palsu yang akan kau lihat wahai muridku? Lihat, keluar sana. Kalau ada kau lihat di luar sana memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, Ada kayak gitu ya, mengusir gitu ya. setan pakai namaku. Sabar dulu, gantian kita Ibu, gantian, sabar ya. Lihat wahai muridku Bani Israel, kalau kamu melihat di luar sana penyamar-penyamar datang, padahal dia adalah serigala, buahnya, tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka itulah buah dari sang nabi palsu itu. Pertanyaannya sekarang, siapa di luar Bani Israel yang melakukan buah-buah itu? Islam atau Kristen? Itu cara belajarnya. Karena Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Di luar Bani Israel yang memiliki buah-buah tadi, siapa? Kristen atau Islam? Hindu, Islam, Kristen, Buddha atau yang mana? Satu-satunya kandidat di luar Bani Israel yang memiliki tanda-tanda buah-buah tadi hanya Kristen. Tuh, silakan Anda mau teriak seperti apapun. Itu fakta, itu real, itu fenomena, itu kenyataan. Anda mau putar balik lidah Anda, terserah. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau Anda mau gila seterusnya sampai mati, silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih waras, pasti paham yang saya maksudkan. Tapi kalau saudara Kristen yang sudah menjadi penyesat kayak ibu yang berbulu betisnya ini, tetap aja akan ngeyel. Silakan. Silakan ngeyelnya Bu, silakan. Silakan Anda bantah Bible. Silakan Anda bantah Bible, silakan Anda bantah Yesus. Silakan. Kamu tadi menambah-nambahin ayat ya. Nambah-nambahin ayat. Tidak ada ayat yang seperti itu semua yang kamu katakan tadi. Nggak ada. Kamulah penyesat itu Zuma. Buah-buah itu di mana? Itu jelaskan dulu. Menambah-nambahkan ayat Alkitab. Firman Tuhan, siapa jangan yang kemana-mana. menambah-nambahkan Buah-buahnya dan jelaskan mengurangi dulu. Alkitab, maka dia Buah-buah akan itu mendapat ada neraka. di mana? Buah-buah tadi ada di mana? Jawab. Buah-buah apa? Pura-pura bingung dia penyesat ini. Buah-buah apa Ya Allah, katanya? besar. Dah
dasar penyesat. Jadi, Bertanya itu lagi, artinya, gue di ayat itu apa? tadi. Sudah 1 jam kita bahas, ujung-ujungnya Dengar bertanya. dulu, saya jelaskan. Dengar, diam kau. Pantasan betisnya berbulu. Itu Ternyata adalah salah setting otaknya. orang yang masih di dalam kejahatan, bro. Nyala Nah, siapa kamu itu? buat kejahatan katanya. Siapa Siapapun itu? yang Siapa? berbuat kejahatan. Di mana buah-buah Dia itu? Di mana? adalah Di mana pengikut buah-buah iblis. itu? Tuhan tidak mengenalnya. Di mana buah-buah itu memanggil Yesus Dia. bermujizat? Itu di mana? Buah-buahnya lah kamu mengenalnya, kata Tuhan. Itu dari sikapnya, dari perbuatannya lah kita mengenal itu Nabi. Apa perbuatannya gimana? Perbuatannya, ya baik Gimana? apa enggak? Perkataannya Gimana baik apa buah-buahnya? enggak? Bagaimana Orang buah-buahnya lain seperti enggak? apa? Itu. Buah-buahnya kayak mana? Buah-buahnya adalah dia baik apa enggak, hatinya baik apa enggak, kelakuannya baik apa enggak, Sudah perkataannya jelas-jelas di situ membawa disebutkan. damai atau enggak. Itu dari buahnya lah kita mengenalnya, kata Tuhan. Dari Nah, perkataannya, buahnya dari seperti apa perbuatannya. buahnya? Buahnya seperti apa? Buah yang baik tidak akan Iya, mengeluarkan buahnya buah itu yang memanggil jahat, Yesus begitulah. Tuhan, Hati yang bermujizat baik pakai tidak nama akan Yesus, melakukan kejahatan. mengusir setan Begitu kata pakai nama Tuhan. Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Kok lari kemana-mana penyesat bukan ini? itu buahnya itu kata Tuhan Yesus, sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia berbuat mujizat, kalau dia di dalam dosa, Tuhan tidak mengenalnya. Bukan buah-buahnya Bukan Yesus masalah sendiri. mujizatnya, bro. Bukan Yesus masalah sendiri yang kejahatannya. mengatakan Bukan buah-buahnya masalah pada hari terakhir nanti mujizatnya, tapi banyak orang pembuat kejahatannya bermujizat yang ditujukan. memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bernubuat Membuat pakai namaku. kejahatan. Itu buah-buah dari nabi palsu. Membuat Cak kejahatannya yang Bombom. ditujukan itu, bro. Dan kamu ingin Tadi menipu aja dirimu begitu sendiri. banyak Kamu pun. tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang berakal. Kamu, Ibu Carolina, wanita yang betisnya berbulu, kamu tidak akan pernah bisa menipu yang lain. Kamu hanya menipu cuma dirimu sendiri. mulutnya ditutup dengan kain kapan, ya. Mulutmu aja ditutup pakai kain kapan. Saudariku yang cantik, yang Mulutmu berkumis, itu Carolina. ditutup dengan kain kapan, Juma. Perlihatkan Saudaraku Carolina yang mulutnya Jadi gentle kau berkumis. jadi orang, jangan kau tutup-tutup muka. Jangan kamu berharap bisa Jangan menipu kau tutup orang di muka sini. itu. Ibu hanya menipu diri ibu sendiri. Nah, menipu Buah-buah harus yang daripada memiliki iman nabi pada palsu Tuhan Yesus. itu adalah Aku memanggil sudah Yesus Tuhan, memiliki bernubuat iman pada pakai Tuhan nama Yesus Yesus, Kristus, bermujizat dan aku pakai nama sudah Yesus, dibaptis. dan Maka aku mengusir percaya setan aku sudah pakai nama diselamatkan dan aku masuk Yesus. surga. Silakan Karena aku Anda hidup nipu dalam diri Anda, kebenaran dan hidup waktu dalam dan tempat kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Silakan. juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Siap-siap Kristus adalah diusir. kekuatanku. Siap-siap diusir. Siap-siap. Dan kau menyebabkanku. Siap-siap diusir. Jangan ada Siap-siap diusir. Yesus yang juru selamatmu itu adalah iblis. Sedangkan bukan- Yesus bukan- yang asli akan mengusirmu. kok kau tutup-tutupi. Kenapa? Kenapa? Mukamu banyak kutilnya kan, kau tutup-tutupi. Saya takut kamu selingkuh. Kamu jatuh cinta sama aku nanti. Iya kan? Wong sama mertuamu aja kau jatuh cinta kok. Ibu datang bulan itu nggak bisa lihat, repet terus. Cuma yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit tersebut. Kita sudah menguraikan isi Bible-nya, terinci, terukur sesuai dengan apa yang tertulis, diplesetkan. Larinya kemana-mana. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu jelas. Sampai ada pengusiran. Apa tanda-tandanya? Memanggil, bernubuat, bermujizat, pakai nama Yesus. Itu tanda dari buah nabi palsu. Itu di mana berada? Islam di Kristen. Di Kristen. Dipleset kemana-mana. Yang berbuat buruk.
yang hatinya jahat, yang mulutnya jahat. Tompel. Udah jelas-jelas tertulis begitu kok. Aduh, Ibu Carolina. Besok DM saya Bu ya, nanti saya belikan silet. Emosi dia. Emosi Bu Carolina. Maaf ya Bu. Saya cuman bercanda Bu, supaya Ibu nggak emosi. Siap, Gurunda. Ini Iya, saya silakan. sapa dulu. Pak Silakan, Babe, selamat sahabat malam, yang lain, Pak Babe. silakan. Pak Babe. Ya, Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Ya, baik-baik Pak Babe. Tapi sebelum ke Pak Babe, saya minta tanggapan dulu ya dari Bro Jitron ya. Pak Babe nyimak dulu ya Pak Babe ya. Oh ya, Pak Ustadz. Oke. Ya, silakan Bro Jitron dibuka mute-nya. Jangan kayak saudaramu tadi ya, nyocos, merepet terus. Ngeri itu. Silakan, Bro. Oke, ya. Oke, ya, seru. Malu-maluin itu Bro. Nanti banyak yang mualaf gara-gara perilaku oten-oten seperti itu Bro. Lanjut Bro. Ya, harus diakui dari tadi yang dikatakan oleh Bang Suma ya mengenai itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Ya di situ memang tertuju ya jelas ya siapa yang bernubuat, siapa yang berbuat mujizat, ya siapa lagi. Tetapi terlepas dari itu, ya tidak semua memberitakan Injil atau tidak semua hamba Tuhan itu hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi yang dituntut di sini adalah bagaimana loyalitas, bagaimana kehidupan ya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itulah yang akan berkenan kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pernah berbuat mujizat ya. Banyak hamba Tuhan atau banyak orang-orang yang memakai nama Yesus mengajarkan kesembuhan, tetapi apakah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kasih, hidup dalam kebaikan, ya, itu tidak semua. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka tidak hidup dalam kebenaran tetapi masih bisa melakukan mujizat, masih bisa melakukan pengusiran setan dalam nama Yesus? Ya karena memang nama Yesus itu penuh kuasa ya. Nama di dalam ayat firman Tuhan katakan bahwa dia dikaruniakan nama di atas segala nama ya, jadi ya jelas ya, sampai sekarang ya ketika kita melakukan kesembuhan di dalam nama Yesus ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya pada saat ketika engkau mengatakan dalam nama Yesus lalu orang disembuh ya bukan otoritas atau kuasa daripada orang itu, tapi itu otoritas atau kuasa daripada nama Yesus. Nah kehidupan orang itu apakah tetap mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebaikan atau hidup dalam kebenaran, moralnya benar atau tidak, ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi harus diakui. Banyak kok yang hidup. Sudah Bro? Oke, lanjut. Oke, siap Bro Jitron. Barangkali Gurunda, silakan Fadol Gurunda. Iya, saya rasa tak ada yang perlu saya tanggapi ya. Saya sudah pada endingnya tadi bahwa tanda-tanda dari orang yang akan diusir itu sudah jelas. Dan buah-buah dari nabi palsu itu sudah jelas. Yesus menerangkan di sana batangnya ditebang dan akan dilemparkan untuk dibakar dalam api. Jadi kalau dari buah, kalau sudah ketahuan ada buah di situ, ada pengikutnya memanggil Tuhan, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, maka bukan cuman oknumnya dipilah atau dipilih, bukan, tapi agamanya itu yang tertolak. Karena agamanya diajarkan oleh sang nabi palsu tadi. Kalau di Islam ini, pengikutnya ada yang memanggil Yesus Tuhan,
bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, berarti agama Islamnya, Nabi Muhammadnya yang keliru karena mengajarkan sesuatu yang salah. Kalau ada pengikutnya yang melakukan itu, tapi karena tidak ada, berarti nabi palsu tidak ada di dalam Islam. Karena tanda-tanda dari buah itu tidak ada di Islam. Sedangkan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi apapun alasannya, kalau buah itu sudah ada pada agama Kristen, maka siapa yang membawanya, itulah nabi palsunya. Jelas itu. Tidak ada dikatakan, oh ini Kristen baik, ini Kristen jahat, ini Kristen yang rajin berbuat amal. Oh tidak, bukan. Ini sedang berbicara mengenai nabi palsu. Kalau sudah ketahuan daripada induknya, maka semua anaknya itu akan sesat. Karena induknya sudah nabi palsu, maka semua ajarannya sesat. Siapapun di dalamnya yang kasih, yang baik, yang benar, tapi karena dia berasal dari nabi palsu, maka semua ajaran itu semuanya ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu maksud Yesus. Jadi bukan hanya orang per orang, bukan. Nabinya yang salah, maka semua pengikutnya salah. Meskipun di antaranya ada yang melakukan kebaikan. Sama seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu nabi palsu, maka semua yang percaya nabi palsu itu salah. Tidak ada dibilang ada yang baik kok pengikutnya. Enggak, Nabi Musanya yang palsu, maka semua pengikutnya salah. Nabi Muhammad misalnya dia palsu, maka semua umat Islam itu salah. Meskipun ada di antara umat Islam itu yang berlaku baik. Begitu juga dengan Kristen. Kalau sudah ada tanda-tanda nabi palsu itu ada sama Kristen, maka semua Kristen itu salah. Karena telah mengikuti pemimpinnya. Pemimpin daripada agamanya, yaitu Paulus. Itu yang betul. Jadi bukan lagi dikatakan, oh iya ada Kristen memang yang salah. Begini, enggak, bukan begitu. Jangan pakai tipu-tipu. Pokoknya dari buahnya kau lihat nabi palsu. Ini kan sedang berbicara mengenai nabi palsu. Bukan berbicara mengenai umat palsu, tapi nabi. Nabi palsu berarti umatnya semua palsu. Kalau sudah keciduk nabinya palsu, tak ada umatnya yang betul. Nah, dari semua yang diterangkan Yesus itu, ada pada Kristen. Berarti siapa pertama kali pengikutnya disebut Kristen di Antioquia? Itulah sang nabi palsunya. Demikian. Saya kira begitu Adinda. Silakan dilanjutkan Bang Handi atau teman-teman yang lain. Saya bikin kopi dulu, silakan. Siap, Gurunda. Masya Allah, istirahat dulu. Pak Babe, gimana Pak Babe? Ada tanggapan dari Pak Babe atau Pak Babe ingin bertanya atau apa? Silakan Pak Babe. Ya Pak Ustadz, kalau berdebat kan Pak Ustadz udah tahu kan nggak mungkin aku bisa berdebat Pak Ustadz ya. Oh, on cam Pak Ustadz ya. Pak Babe lebih enak itu kalau nyimak sambil open kamera. Silakan lanjut. Oke, salam kenal Bang Zuma. Lagi buat kopi Bang Zumanya. Ya udah. Ya seperti biasa Pak Ustadz, tadi saya dengar sepintas perdebatan ya Bang Zuma dengan tadi yang dari Kristen itu kembali lagi seperti biasanya Pak Ustadz. Itu Alkitab versus Alkitab Pak Ustadz. Kenapa harus seperti itu ya? Iya, karena begini sedikit ya sebelum ditanggapi sama Dayang Handi atau yang lainnya ya, karena Bang Zuma lagi buat kopi. Okay. Karena sosok Yesus itu adanya di Biblos, Pak Babe ya. Kami Muslim ini berusaha untuk mensucikan sosok Yesus gitu. Ketika kalian umat Kristen meyakini penyaliban, dan kalian juga sepakat bahwa yang disalib itu yang terkutuk, pemakan suap lah gitu kan. Nah, maka sebenarnya ini jadi pertanyaan. Sebenarnya siapa sih yang menghujat Yesus ini siapa? Muslim atau Kristen? Yang mengutuk Yesus ini Muslim apa Kristen kan gitu. Nah jadi Pak Babe kan udah beberapa kali bertanya bahwasanya sosok Yesus dan Isa itu beda nama tapi orangnya satu dan beda cerita. Nah ini cerita-cerita di dalam Biblos ini kok bisa gitu kan.
banyak yang menghinakan para nabi gitu kan, para utusan Tuhan itu. Bahkan Tuhannya sendiri, Yesus yang dianggap Tuhan oleh kalian, ya secara tidak langsung kalian mengutuk dia karena kalian mengiyakan tentang konsep penyaliban. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami Pak Babe, atau dari Daeng Handi atau yang lainnya, silahkan. Memang gini Pak Ustadz, yang pernah kita diskusikan kemarin beberapa waktu lalu itu Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz ya. Yesus itu kan lahir, Yesus itu kan manusia Pak Ustadz, manusia, dia lahir normal, terus dan memang harus mati, matinya seperti begitu Pak Ustadz ya kan, harus disalib, harus sampai mati dan akhirnya bangkit kembali gitu loh Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa teman-teman Muslim itu mereka bercerita sampai cuma di penyaliban Pak Ustadz, tapi tidak sampai kebangkitan? Karena kebangkitan itu kan ada sekitar 500 orang yang menyaksikan. Seperti itu Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Itulah. Oh iya, siap Pak Babe. Karena begini Pak Babe, ketika dia disalib, ya Pak Babe kan meyakini itu, sehingga dia mati dan bangkit kembali. Itu pemahaman Pak Babe seperti itu ya. Tetapi kami umat Muslim itu punya pemahaman bahwa kami ini harus memuliakan para utusan, para kekasih Allah, penyampai firman. Ya, kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Jadi kami umat Muslim itu dilarang membeda-bedakan para nabi, para utusan. Jadi semuanya kami muliakan karena mereka semua berserah diri kepada Allah. Nah, sehingga pemahaman kami bahwa ya yang disalib itu ya yang terkutuk, pemakan suap gitu. Jadi Yesus kagak gitu kan. Nah, bahkan kalau merujuk ke Biblos Anda sendiri seperti itu. Nah, maka ya otomatis kagak disalib, diselamatkan oleh Tuhan karena dia utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Sama seperti halnya Yunus, Nabi Yunus kan, dimakan ikan paus diselamatkan. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud diselamatkan. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun diselamatkan. Begitupun dengan Nabi Isa. Nah, maka kagak disalib, diselamatkan. Ya, yang disalib ya kalau merujuk ke Biblos kitab Pak Babe, ya yang terkutuk. Tapi kok bisa Kristen ini meyakini bahwa Yesus ini disalib? Berarti secara tidak langsung mengiyakan bahwa Yesus terkutuk. Nah, ini yang jadi pertanyaan Pak Babe. Bisa dipahami Pak Babe? Ustadz, menanya lagi ya. Ini pasti saya akan timbul pertanyaan Pak Ustadz. Gak apa-apa Pak Ustadz ya. Enggak, tapi bisa dipahami nggak apa yang barusan saya sampaikan? Bisa. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang Yesus tidak mati. Yesus tidak mati, ya kan? Yesus apa Isa ya? Oke, Isa ya. Isa tidak mati. Tidak mati. Kalau pakai nama Yesus, Yesus mati. Kalau tidak mati itu Isa gitu kan. Lanjut. Nah, Isa tidak mati tapi diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan. Seperti gitu Pak Ustadz ya. Ya. Diganti sama orang, dan orang itu yang diganti orang itu juga mati dong Pak Ustadz. Ya karena dia orang fasik. Dia ini berkhianat kepada Yesus. Jadi sahabat Yesus ya yang disebut di dalam Al-Quran Hawariyun. Qalal Hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi fashhad bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Nah, ada salah satu sahabat-sahabat Yesus ini yang berkhianat terhadap Yesus. Nah, inilah orang fasik ini yang berkhianat ini. Begitu Pak Babe. Sejarahnya, ceritanya berkhianatnya seperti apa Pak Ustaz? Ya sama seperti kalian kalau merujuk ke pemahaman Islam. Jadi karena Yesus ini bermukjizat, karena memang pemahaman Islam itu semua nabi, semua rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah, karena dia harus meyakinkan manusia bahwa ini adalah utusan Tuhan gitu. Sehingga dia harus punya mukjizat. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada para nabi yang tidak dimiliki oleh umumnya manusia, yang disebut kalau di Islam itu khawarikul adat.
sesuatu yang mendobrak terhadap kebiasaan. Jadi hanya para utusan yang mampu melaksanakan itu. Jadi semuanya atas izin Allah. Kalau di Quran itu jelas Pak Babe, ketika menjelaskan Nabi Isa ya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, itu di Al-Quran fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'izni wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni wa uhyil mauta bi'izni. Jadi di sana ada bi'izni atas izin Tuhan, bisa menghidupkan orang mati izin Tuhan, izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta izin Allah. Jadi tidak terlepas dari kehendak Allah. Nah, maka jelas di sini Pak Babe ya, jelas sekali bahwa kagak ada gitu kan utusan yang dituhankan, itu kagak ada. Jadi Kristen ini kalau menurut saya ya, kalau kembali ke Biblos sendiri ya Pak Babe mungkin rajin-rajin membaca dan meneliti dan memahami, kalian itu lebih melihat perkataan Paulus daripada perkataan Yesus. Begitu Pak Babe. Ya Pak Ustadz, karena sudah dalam satu buku dia itu Pak Ustadz. Jadi mau nggak mau juga harus kita pahami juga kan, seperti itu Pak Ustadz. Itu. Gitu ya. Tapi ini Guru dah, Bung Zuma barangkali udah monitor atau masih santai dulu ya? Atau Daeng Handi dan yang lain silakan barangkali ingin sedikit menambahkan, silakan. Pak Ustadz ini guru saya ini, kawan-kawan yang ada di sini. Masya Allah Pak Babe. Ya saya selalu mendoakan Pak Babe, semoga Pak Babe itu ya intinya mencari terus Pak Babe selagi masih hidup itu. Jadi jangan anti gitu. Kebenaran itu mau datangnya dari siapapun itu ya kita ambil gitu, meskipun yang pernah saya bilang itu Pak Ustadz, ini kan agama yang masuk ke Indonesia rata-rata pada umumnya kan agama impor semua Pak Ustadz gitu kan. Dan wajib saya pun harus belajar sejarahnya seperti apa gitu Pak Ustadz. Iya, sepakat Pak Babe, sepakat. Kan siapa yang menemukan tulisan-tulisan ini. Saya pengen belajar lebih mendalam seperti itu Pak Ustadz, seperti Islam. Siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad di usia 39 tahun diangkat jadi nabi, ya kan? Dan selama 22 tahun dia menerima wahyu dalam bentuk kalimat dan dihafal. Itu kan nggak sembarangan nabi. Nah, sejarahnya itu seperti apa gitu loh Pak Ustadz. Itu kan yang waktu Nabi Muhammad bisa mendapatkan wahyu dan akhirnya dijadikan satu buku Quran gitu kan, gitu Pak Ustadz. Dan ada lagi setelah Quran ada lagi hadis-hadis yang muncul juga seperti itu Pak Ustadz. Nah itu saya pengen belajar di situnya kan, sejarahnya seperti apa gitu Pak Ustadz. Iya, tapi begini Pak Babe ya. Dan ketika Pak Babe ingin tahu tentang ini 10 detik Pak Ustadz. Dan perbedaan antara penyembah Yahudi, Kristen, Islam itu nama-namanya berbeda. Penyembah dari agama Hindu, agama Buddha itu juga nama-namanya berbeda-beda. Nah itu seperti itu Pak Ustadz yang perlu saya pelajari seperti itu Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz, silakan. Iya, begitu Pak Babe ya. Ketika Pak Babe menjadi seorang Kristen gitu kan, dan Pak Babe mungkin dari kecil ya menjadi seorang Kristen, ya dari kecil menjadi seorang Kristen, dan Pak Babe meyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus dan dia manusia gitu. Nah seharusnya, iya dan seharusnya Pak Babe Yesus itu waktu ada di bumi wujudnya 100% manusia. Nah itu dia, berarti Tuhan Pak Babe manusia kan? Manusia, waktu dia ada manusia pada saat yang kita sembah saat ini nih Pak Ustadz nih, yang saya sembah ini, itu saat dia sekarang sudah naik ke surga, seperti itu Pak Ustadz. Nah itu dia, yang tidak masuk akal sehat manusia ya di sana gitu kan, yang harusnya Tuhan itu maha kuasa, maha suci. Nah sekarang ada Tuhan yang tidak maha kuasa, tidak maha suci, karena dia manusia gitu. Karena manusia tidak ada yang maha suci, dia berak, dia kencing, ya mohon maaf gitu. Dan tidak ada yang maha kuasa, semuanya terbatas, penglihatan terbatas, pendengaran terbatas. Tuhan itu tidak ada batasan, dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah disinilah yang pemahaman-pemahaman Kristen yang tidak masuk akal sehat manusia. Jadi Tuhan itu harus maha, Pak Babe. Ya.
Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Iya. Dan Bang Zuma barangkali sudah monitor, mungkin alangkah lebih baik ya. Ini Pak Ababe lagi belajar, mungkin dari Bang Zuma juga bisa memberikan pemahaman. Kita sama-sama belajar ya Pak Ababe ya. Siap Pak Ustadz. Iya benar. Jadi kebaikan itu, kebenaran itu datangnya dari siapapun, kita harus ambil. Jangan, wah lo orang Islam lo, kagak bener lo. Ya kalau masuk akal sehat ya terima. Kalau itu kebenaran ya terima. Meskipun dari yang berbeda agama. Jadi jangan anti gitu. Dan saya kadang kagak seneng mendengarkan narasi dari Kristen. Kalian tidak punya Roh Kudus, kami diilhami Roh dan lain sebagainya. Nah ini kita lagi diskusi gitu kan, bukan membicarakan sesuatu yang tidak terlihat. Saya juga pernah bilang sama Pak Ustadz kan, pernah kita diskusi waktu pertama kali ketemu sama Pak Ustadz kan, saya kan mulai main TikTok ini masuk ke komal-komal, ada perdebatan sini kan, pertama saya masuk kan di komalnya Pak Ustadz Abu ya gitu kan. Iya. Jadi saya juga waktu saya pertama masuk itu saya diskusi sama Pak Ustadz kan, memang dua pribadi yang sangat berbeda sekali ini kan, antara Isa dengan Yesus ini kan, yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena ajarannya, pengajaran sangat berbeda sekali. Coba kita lihat dari dua buku Alkitab, Biblos yang kata Pak Ustadz bilang ya, sama Quran sama hadis-hadisnya itu, dua buku ini sudah sangat berbeda sekali. Jadi untuk mencari suatu kebenaran itu sudah sangat sulit, yang ada kan akhirnya perdebatan. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi memang gak nyampe gitu loh Pak Ustadz. Karena masih dua pribadi ini yang berbeda ini yang masih ini gitu kan. Akhirnya terjadi suatu pertanyaan-pertanyaan yang rutinitas gitu kan Pak Ustadz ya. Kenapa kamu menyembah Yesus? Yesus kan manusia. Kenapa kamu menuhankan 3 Tuhan? Seperti itu Pak Ustadz. Itu, dan coba begini Pak Babe ya. Kita lihat data-data yang ada ya, maupun di Al-Quran ataupun di Biblos gitu kan. Sebenarnya siapa sih yang memuliakan sosok utusan Islam atau Kristen, terutama sosok Nabi Isa atau Yesus? Ketika merujuk ke Al-Quran, Masya Allah, semua Nabi itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Nabi Isa ini adalah Abdullah, hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa ini membawa kitab yaitu Injil. Dan Nabi Isa ini adalah sosok seorang nabi. Wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan Nabi Isa ini nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan Nabi Isa ini diberkati di mana saja, karena semua para nabi dan rasul itu diberkati oleh Allah, oleh Tuhan yang mengutus mereka. Dan dia diperintah untuk sholat gitu kan. Bahkan di dalam Biblos Pak Babi sendiri dia bersujud, berdoa semalam-malaman di Getsemani kan, seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya Nabi dan Rasul ini sangat dimuliakan di Islam. Dan kami dilarang untuk menyebut, kadang-kadang teman Kristen ini bilang si Adam, si Yesus bahkan, atau si Abraham. Itu kagak boleh, kami menyebutnya pun harus sopan gitu. Jangan manusia saja dipanggil si kagak enak gitu kan. Presiden kita sebut si Prabowo, kan gak enak, gak sopan kesannya. Nah ini ya, dalam penyebutan saja Islam ini sangat memuliakan. Tetapi kalau merujuk ke dalam Biblos, coba Pak Babe teliti lah, pakai akal sehat gitu kan. Teliti gitu. Karena kita sama manusia punya akal untuk memilih, memilah, membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah gitu kan. Ya, nah, bahkan yang terakhir dari saya begini Pak Babe. Islam itu aman. Kenapa saya bilang aman? Karena ketika Yahudi agama yang selamat, maka Islam akan tetap selamat. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Musa.
Ketika Nasrani dia selamat, maka Islam akan tetap selamat karena Islam beriman kepada Nabi Isa. Tetapi ketika Islam yang selamat, maka Yahudi dan Nasrani yang hidup pada saat zaman Rasulullah diutus, dia tidak akan selamat karena tidak percaya terhadap Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nah inilah saudara. Jadi Pak Babe coba pahami. Tuhan mengutus utusan. Di saat zamannya Nabi Musa, Tuhan mengutus Nabi Musa ke Bani Israel. Nah, dia membawa Torah. Ketika sudah selesai ajaran Nabi Musa, menyampaikan firman Tuhan yaitu Torah, maka Nabi Musa wafat. Maka di sana banyak penyelewengan, pemahaman Torah, ya terutama tentang ketuhanan. Maka Tuhan mengutus lagi, yaitu Nabi Isa, dan membawakan Injil. Jadi ajaran Nabi itu sama, mengesahkan Tuhan, mengenalkan Tuhan, dan memberikan syariat, aturan-aturan, supaya manusia ini punya aturan, tidak seperti binatang, diatur, disiplin. Nah, sama ketika Nabi Isa diutus membawa Injil, ya meluruskan ajaran Nabi Musa yang sudah banyak penyimpangan, gitu kan. Nah, maka ketika Nabi Isa sudah selesai, nah, Nabi Isa diangkat kalau Nabi Isa. Nah, diselamatkan. Kalau di versi Islam ya, coba simak baik-baik. Diselamatkan. Maka banyak penyelewengan lagi. Tenang. Tuhan mengutus lagi utusan siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad, Nabi untuk seluruh manusia. Ya, kalau merujuk ke Al-Quran itu tidak ada ya di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel atau ya ayyuhal Arab. Hei orang Arab, tidak ada. Tapi di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas. Hei manusia, jadi seluruhnya. Karena Al-Quran sendiri jelas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad terkecuali bagi seluruh manusia. Ya, Nabi Muhammad membawa Al-Quran untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sudah bengkok. Ajaran para nabi dan para rasul. Diluruskan lagi. Nah, maka janji Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Kenapa Allah jaga? Karena tidak akan ada lagi yang meluruskan. Karena utusan sudah selesai. Nabi Muhammad utusan terakhir. Maka Al-Quran dijaga sampai hari kiamat, keutuhannya, keasliannya. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Maka Pak Babe lihat sekarang. Berapa juta orang yang hafal Quran. Ketika Al-Quran di seluruh dunia ini misalkan dibakar, hangus semuanya. Maka beberapa jam kemudian Al-Quran akan muncul lagi. Kenapa? Karena banyak penghafal Quran. Ini bukti bahwa Allah itu menjaga keutuhan Quran sampai hari kiamat. Sehingga Allah menjaganya melalui perantara hambanya, kekasihnya yang hafal Al-Quran. Coba Pak Babe lihat. Berapa orang yang hafal Biblos? Ada enggak gitu. Bahkan ada revisi lagi. Udah hafal, direvisi lagi. Kan mumet Pak Babe. Ya. Ini yang harus Pak Babe pelajari ya. Begitu Pak Babe. Bisa dipahami Pak Babe? Bisa Pak Ustadz, bisa. Nah begitu. Bang Zuma, barangkali Gurunda sudah monitor. Fadol Gurunda. Kanda mungkin kalau misalkan nggak Bang Zuma istirahat, mungkin yang lainnya Bunda Rahma monitor atau Bang Baal monitor. Iya silakan. Dayang Handi semua silakan. Ya, Bang Handi atau Bang Beni silakan. Kak Melani juga boleh kok. Enggak, saya moderator aja. Males sama Bang Zuma. Bunda Rahma. Oke, Bang Beni, Bang Anggur. Oke, silakan. Bang ini semuanya lagi istirahat. Bang Handi atau Bang Beni mungkin. Silakan. Oke. Terima kasih Pak De. Sedikit saya Tapi mau sebelum ke Koh Beni ya, Mel kalau ada hotel yang mau naikin lagi nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Baik. Bang Beni? Iya. Dia mualaf ya Pak Babe Koh Beni ini. Nah, kemarin kita diskusi lumayan juga Pak Ustadz sama Koh Beni. Oh iya, saya masih ingat. Terima kasih Pak. Ingatlah. Jadi yang disampaikan oleh Abu ya tadi itu benar ya. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang memuliakan, yang pertama yang dari bahwa cikal bakal daripada Kristen itu kan diambilnya dari Torah. Seharusnya Yahudi itu mendukung tentang penyaliban, mendukung ibunda
Yesus yaitu Maria, tapi kan justru sebaliknya, justru menistakan. Itu yang pertama Pak Babe. Yang kedua, Pak Babe tadi mengatakan Yesus bangkit dan disaksikan oleh 500 orang, gitu ya Pak Babe ya? 5.000 orang atau 500 orang? 500 orang. Nah, begini Pak Babe, di Matius 27 ayat 51 sampai 54, di situ dikatakan, ya, ini peristiwa yang cukup, menurut saya cukup besar dan harus tercatat, ya. Di mana bait-bait suci itu terbelah dua, dan dari atas sampai bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan pun terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, pertanyaan saya gini Pak Babe, simpelnya, gempa bumi terjadi pada zaman itu, pada zaman Yesus itu saya tidak menemukan catatan sejarah di literasi sejarah manapun, baik ini dari eksternal dulu ke Alkitab, Bible atau Al-Quran gitu ya. Saya tidak menemukan tuh data-data itu. 2000 tahun yang lalu itu tidak ada. Yang saya temukan satu-satunya data adalah gempa bumi yang pernah terjadi itu di zaman Yunani kuno pada tahun 464 sebelum Masehi. Dengan lengkap, kekuatan gempanya 7,2 skala Richter dan korban jiwanya ada 20 ribuan. Sementara yang di dalam kitab Matius ini yang terjadi gempa bumi besar, ya, kuburan terbelah, orang kudus bangkit, masuk ke tengah kota, dan ditonton oleh orang banyak, itu tidak tercatat di literasi manapun. Tidak ada sejarawan yang mencatat ini. Cari, saya cari di kitab Lukas, di dalam Bible saya cari, tidak ada. Satu-satunya yang menulis ini hanya Matius. Nah, kalau menurut Pak Babe sendiri bagaimana? Fenomena seperti ini, sebesar ini, yang Pak Babe tadi katakan ada 500 orang yang menyaksikan, ya, tentang kebangkitan Yesus itu, tidak ada literasi di luar Alkitab yang mencatat itu. Dan satu-satunya murid yang mencatat itu hanya Matius. Di situ Anda meyakini ada Paulus, ya, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Tidak ada yang mencatat. Satu-satunya yang mencatat adalah cuma Matius. Nah, menurut Pak Babe sendiri bagaimana Pak Babe? Kalau yang misalnya yang ini, kalau ini sepengetahuan saya yang sedikit, ya, Koh Beni, mohon izin, Koh Beni belum bisa semuanya. Jadi ada tertulis juga, saya lupa itu Koh Beni, waktu Yesus waktu saatnya dia mati, disalib, dia mati di situ, bumi gelap dan terbelahlah tirai, kalau nggak salah ya Pak Beni ya, semacam itu sejarahnya seperti itu. Dari situlah mulainya Yesus itu mulai memasuki alam maut. Di situ dia selama 3 hari di situ. Setelah itu dia bangkit dan mungkin Koh Beni sudah tahu lah yang siapa yang pertama kali datang ke kuburan dan kuburan terbuka, dan di situ ada malaikat yang menyatakan Yesus sudah bangkit, itu loh. Sudah bangkit dari kubur, itu Pak Beni. Itu sedikit dari saya Pak Beni, sedikit banget. Kalau itu kan data internal daripada Bible, ya. Data itu itu tentang Yesus. Ini yang data eksternalnya yang saya cari itu ketika kuburan terbelah dan terjadi gempa bumi dahsyat pada saat itu, ya. Ini kalau dibaca secara letterlek ini, saya menganggap ini gempa bumi ini dahsyat, gitu loh Pak, dahsyat sekali, ya. Kuburan terbelah, orang-orang kudus itu yang mati semua bangkit dan memasuki ke sebuah kota dan menampakkan diri kepada orang banyak. Nah, yang jadi concern saya di sini Pak, yang jadi concern saya di sini justru sejarawan mana yang mencatat ini? Tidak ada Pak, tidak ada satupun sejarawan yang mencatat ini, gitu loh. Kalau toh ini memang benar-benar terjadi pada zaman itu 2000 tahun yang lalu atau di abad pertama ketika Yesus bangkit, seharusnya ada sejarawan yang mencatat ini. Karena saya menemukan catatan sejarah
gempa bumi yang tadi saya sebutkan tadi, yang pertama kali terjadi saja bisa tercatat itu hampir 500 tahun sebelum Masehi. Itu ada yang mencatat. Itu baru gempa bumi saja. Nah, ini ada gempa bumi, semua kuburan terbelah dua, banyak orang-orang kudus bangkit masuk ke tengah kota. Itu nggak ada catatan sejarahnya kalau saya cari. Di Quran pun juga nggak? Nggak ada. Jangankan di Quran, Pak. Catatan sejarah, yang saya tanya sejarawan, gitu ya, para sejarawan zaman dulu tidak ada yang mencatat, gitu loh. Nah, pertanyaan saya concernnya justru di situ, bukan masalah Yesusnya. Apakah benar-benar hal ini terjadi atau hanya ini buatan tangan manusia, gitu? Karena tidak ada bukti yang otentik, gitu. Silakan, mungkin Bang Zuma sudah hadir. Izin Gurunda Zuma monitor. Bang Zuma, bangun. Mohon maaf, izin sahabat tamu baru Nurmawati, kakak Nurmawati, selamat malam, dibuka mic-nya. Bang, Pak Ustadz, semuanya izin turun. Makasih, nanti kita naik lagi diskusi. Jangan dulu Bang, baik saya satu data dulu. Iya. Satu data dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ntar ya Bu ya. Ibu Islam ya? Oh, saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Nah, habis ke Babe dulu ya. Jadi di Matius 27 itu, terutama yang nomor 52, itu belum pernah ada data sejarah, pernah ada kuburan terbuka, orang kudus bangkit, Yesus pun keluar dari kubur gitu. Itu belum ada penelitian ke arah sana, kuburan mana terjadi gempa bumi juga kan gitu. Itu belum ada itu Pak, Babe nggak ada. Ini adalah, mohon maaf, ini laporan Matius, tulisan Matius yang nggak bisa dipercaya. Karena ini terjadi di bumi Pak. Beda kalau misalnya di surga, ya ini alam gaib, ini alam nyata soalnya. Itu jadi, ini alam nyata Bang, bisa diteliti. Seperti contoh ya, banyak Kristen menyatakan bahwa Adam itu diciptakan di Eden gitu ya, di Taman Eden di bumi di Irak. Nggak ada juga tuh ilmuwan menemukan itu. Kalau kapal Nabi Nuh kan udah bisa ditemukan tuh bekasnya. Jadi semua yang terjadi di bumi biar jutaan tahun pun itu pasti bisa ditemukan. Apalagi ini kan hal-hal yang fundamental ya di kekristenan. Memang jadi kesimpulan saya adalah tulisan Matius ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Pak, gitu Pak. Ya memang. Terima kasih. Ya memang semua perjalanan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dari itu kan tentang perintah dan janji seperti itu. Dan itu memang salah satu buku sejarah yang dicatat oleh para nabi pada saat itu gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau nanti saya pelajari lagi lah nanti yang bumi terbelah seperti apa itu Bang Endi ya. Saya baca nanti. Sejarahnya seperti apa kan, perlu juga kita belajar tentang sejarah arkeologi kuno juga, seperti apa arkeologi kunonya, seperti apa tentang penemuan tulisan-tulisan, banyak tulisan ditulis sama pada zaman waktu itu gitu kan, dan buku dan tulisan itu kan dikumpulkan baru dijadikan satu seperti itu. Itu nanti coba kita pelajari lagi lah ke depannya seperti apa nanti Bang Hendi. Dengan Islam juga saya juga pengen belajar juga untuk tentang arkeologi kunonya juga seperti apa Islam itu kan. Selama 22 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu, tapi selama 22 tahun itu kan belum ada agamanya pada saat itu kan. Dan agamanya Nabi Muhammad juga waktu belum dapat agamanya juga belum tahu apa agamanya seperti itu kan. Nah itu yang harus kita pelajari nanti. Saya mau belajar seperti itu. Waktunya lah yang pas aja nanti gitu, karena saya ini kebetulan kan orang kerja, jadi cari waktu yang pas. Iya silakan Bang. Satu jam 2 jam seperti itu Bang Hendi. Iya Bang, silakan Bang.
Nih, oke, terima kasih semuanya Pak Ustadzku, Gurunda, Pak Ustadz Abuya. Terima kasih ya Pak Babe. Terima kasih Pak Babe, terima kasih banyak. Ya, jadi saya sebelum tambahin dulu. Jadi kesimpulannya ya silakan belajar masalah arkeologi itu Bahteranu aja itu ada banyak penemu kok yang menemukan di Turki. Betul. Ya, sisa-sisa kapal Nuh. Ya. Nah ini berapa tahun kemudian itu Yesus bangkit dari kubur kok nggak ada bekas itu loh. Pernah terjadi gempa bumi di sana loh. Itu. Tapi kita juga konsep kebangkitan kita coba bicara diskusi nanti Bang Hendi. Ya kalau itu bagus itu Pak. Banyak mengalap orang di sini nih masalah kebangkitan ini. Konsep kemanusiaan Yesus kan sudah tiap saat kan berdiskusi di situ. Nah saya cuma pengen diskusi tentang konsep kebangkitan seperti itu. Oke, Bang Hendi. Oke. Terima kasih Bang Hendi. Terima kasih Bang Babe. Ya, terima kasih Pak Babe. Ya, Babe, terima kasih. Ya, selamat malam, selamat istirahat ya Bang. Ya. Coba senggol dulu Bang Juma. Bang Juma, udah ngopi belum? Bang Zuma. Tadi lagi buat kopi, katanya mau buat kopi deh. Oh, oke. Sabar dulu. Nah, halo. Di bawah lo Oten banyak lo. Di bawah Oten banyak Oten ini. Gak ada yang mau nanya Bang Andi. Bang Andi harus turun dulu kelihatannya. Bang Andi harus turun dulu. Kalau sabar itu ada Ibu mau disampaikan Ibu Nur. Ya, dari tadi selamat malam dulu Pak Ustadz dan Ibu Ustazah di grup Komal ini. Dari tadi saya mendengar banyak hal tentang diskusi, tapi yang saya lihat memang perdebatan dan pada akhirnya saling menyerang. Memang bagaimanapun kalau kita mau berbicara tentang agama orang lain tetapi dengan sudut pandang masih di agama kita, tentunya tidak akan ada pertemuan gitu loh. Sehingga kita nggak bisa mengertikan agama lain seperti pemahaman kita sendiri. Dan akan sebaliknya juga seperti itu. Agama Muslim pun kalau kami pahami dari sudut pandang kami, maka itu tidak akan ketemu. Tidak akan ada pertemuan karena masing-masing kita berada di posisi kita di agama kita masing-masing gitu loh. Sehingga kalau menurut saya sangat tidak bijak membahas agama lain tetapi dengan sudut pandang agama sendiri. Dan tidak akan ada maknanya juga. Yang ada pada akhirnya seperti mohon maaf nih Pak Juma tadi, saya pikir dia tidak etis banget ketika bulu betis orang diurusin, ketika orang berbicara dia terus nyerocos, itu juga nggak bagus, nggak etis, nggak etika juga gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau tahu agama orang lain, maka kita harus mendengar. Bu, saya potong dulu Bu, Ibu kayaknya nggak bisa diskusi deh, Ibu hanya sebagai pengamat. Ibu mau jadi pengamat. Tetapi kalau saya bilang, kalau caranya seperti tadi, ya Bu, jangan jadi pengamat. Saya langsung kasih data. Jangan jadi pengamat, saya langsung kasih data. Bang Juma tidak pernah memandang dari segi yang ada di ajaran Islam. Tapi Bang Juma memandang pakai akal sehat berdasarkan data yang ada di Bible. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Contoh tadi ya. Menurut para murid, Yohanes 17:8, Yesus itu utusan Tuhan, tertulis dengan jelas. Klaim itu muridnya di sana. Menurut Yesus, siapa Yesus? Yohanes 17:3 dan lain-lain itu Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Bapa di surga, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Yesus adalah utusan. Jadi menurut Bapa yang di surga, Yesus utusan. Menurut murid, Yesus utusan. Menurut Yesus, dia utusan. Ini bukan dari sudut pandang siapa-siapa. Dari sudut pandang orang berakal membaca Bible. Mestinya Ibu kalau ingin marah-marah di sini, ingin mengamati, amatilah Bible itu. Ini yang benar siapa sih? Kenapa mesti itu utusan ini diberikan gelar Tuhan? Nah Ibu yang menjelaskan di sini kalau punya keilmuan, bukan jadi naik pengamat membandingkan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi Bu, kami Muslim, terutama Bang Juma itu paham Bible, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ada sudut pandang dari Islam, tapi memang sudut pandang dari data yang ada berdasarkan fakta. Gitu loh Bu. Jadi Ibu silakan bantah aja.
Statement Yesus itu, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid, siapa Yesus menurut Bapa di surga. Ada 3 item, Bu. Silakan Ibu tanggapi ini. Siapa Yesus menurut Bapa di surga, siapa Yesus menurut murid, siapa Yesus menurut Yesus. Silakan, Bu. Pakai data, Bu, di Bible. Jangan-jangan Ibu nanti bicara bukan sudut pandang Bible nih, tapi sudut pandang rasa. Berdasarkan iman buta, ya nggak bagus diskusinya, Bu. Ayo silakan, Bu. Iya, silakan Bu, dibuka mute-nya, sudah saya suruh buka. Oke, data lo ya. Data yang sangat jelas. Bu Nurwati, Bu Nurmawati. Terus tadi Silakan yang ditanggapi dibuka juga ya, Matius 7, 21 sampai 23. Sangat jelas gitu loh. Kata Yesus 23-nya, "Hanyalah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Menurut Yesus, ciri-ciri orang yang berbuat jahat adalah memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, ya, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Hanyalah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Agama manakah yang menuhankan Yesus? Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Agama mana yang bernubuat atas nama Yesus? Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Udah dijawab tadi Ibu, itu Kristen. Jadi Kristen inilah yang diusir oleh Yesus di kemudian hari nanti. Islam tidak masuk dalam urusan ini. Jadi semua kami berdata, Ibu. Jadi kalau mengamati Ibu, mau mengamati boleh, tapi harus jujur, konsisten berdasarkan data, jangan berdasarkan rasa. Oke, jadi Ibu sebenarnya itu, teman-teman Kristen para lain itu, lawan Anda adalah Bible Anda sendiri. Lawan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Lawan Anda adalah murid-murid Yesus. Lawan Anda adalah Yesus itu sendiri. Siapa yang mempengaruhi Ibu melawan semua ini? Yang mempengaruhi Ibu melawan semua ini adalah sosok makhluk yang ketemu Paulus, sosok makhluk yang keluar dari kubur. Itulah yang mempengaruhi Ibu. Makhluk apakah itu? Ya silakan tafsirkan sendiri. Yang jelas, yang keluar dari kubur bukan anaknya Maria, yang disalib bukan anaknya Maria. Yesus berkata, "Waspadalah, Mesias palsu yang datang kepadamu." Jangan percaya ketemu Mesias di sana, ketemu Mesias di sini. Jangan dipercaya kata Mesias itu. Jadi kita ngomong ini berdasarkan data, mudah dimengerti, masuk akal. Coba pendeta yang nerangin. Semua data yang ada di Bible dilabrak satu persatu demi untuk perpuluhan. Silakan ditanggapi, Bu. Ya, Bu Nurmawati, silakan ditanggapi, Bu. Dibuka mute-nya. Jangan-jangan dia nggak tahu cara buka mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat-sehat ya? Waalaikumsalam. Jadi satu lagi nih, Bu Nur ya. Terkecoh pula tadi Ibu masuk kira Muslim mengucapkan shalom. Padahal di dalam Bible Anda itu 2 Yohanes 1:10 sampai 11 itu nggak boleh mengucapkan salam. Salam itu artinya Ibu, itu sudah tidak Anda mengaku Yesus Tuhan loh kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa, Bu, sesama orang yang Anda salami, doa semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Wajib hukumnya kita menjawab. Akan mendoakan ulang yang telah mendoakan kami. Itulah indahnya Islam. Mau siang, mau malam, mau subuh, mau tengah hari, mau di atas pohon, mau di atas pesawat, kalau temu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira, Bu. Ibu nggak mau bicara, terpaksa saya dakwah Ibu dah. Semoga Ibu tersadarkan. Lanjut. Bunda Nur, dibuka mic-nya. Bunda Nur, dia bisa buka mic nggak ya? Justru itu gue mau tanya, dia bisa buka mic nggak? Ini udah saya buka mic-nya. Ah, Bunda Nur, monitor. Ya.
Ibu tadi ditanya sama Pak Handi, tanggapannya silakan. Maka saya bilang, dari tadi kan saya bilang, kalau kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz yang ada di situ masih berbicara dari sudut pandang agama kalian, bicara tentang agama saya, kalian tidak akan dapat dan tidak akan ketemu juga gitu loh. Karena pada akhirnya menyerang. Tadi saya ngelihat dari tadi ini kayaknya kok menyerang Pak Gak ada yang menyerang, Bu. Bukaro. Tadi Bang Handi sudah menjelaskan kepada Ibu ya. Kita menerangkan sesuai apa yang tertulis dalam Bible, tidak membawa Al-Qur'an. Jadi saya kasih garis besar lagi Bu ya. Menurut kalian bicara tentang Bible saya. Ibu nggak dengar kalau orang saya ngomong. Dengerin ya. Saya selalu Ibu masih menuduh terus. Ibu masih menuduh. Mestinya Ibu tanggapi 3 data yang saya bawa. Menurut murid Yohanes 17:8, mereka percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Menurut Bapa di surga, Yohanes 5:37, Bapa mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Ini bukan membawa dari Al-Quran, membawa Bible Ibu. Jadi ini bukan sudut pandang Islam, sudut pandang data yang ada di Bible Ibu. Jadi jangan lagi memframing sudut pandang Islam yang kita pakai. Ya silakan Ibu bantah ketiga data yang saya bawa, silakan Bu. Ayo Bu, silakan. Ada 3 data yang saya pakai, silakan. Ini tuh sudut pandang Bible, tulisan merah pula lagi, silakan. Ya silakan Ibu Nur, dibuka mute-nya. Nanti dibuka mic-nya lagi. Sudut pandang Islam, kenapa membahas? Nah inilah. Jadi musuh Ibu itu Bible Anda sendiri dengan memframing kami yang memandang dari segi Islam. Ya Ibu kalau masih status jemaat ya sudah. Ibu nanya aja dah. Insya Allah kami jawab kalau mampu gitu aja. Coba kalau ada yang bisa on cam di sini. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut murid? Siapa Yesus menurut Bapa di surga? Jelas itu. Jelas tau ya Bu. Jadi kalau Ibu membantah kami berarti Ibu membantah statement Yesus. Ibu membantah statement murid. Ibu membantah perintah Bapa di surga. Oke baik Ibu Nur, kalau Ibu Nur tidak buka mute, izin saya turunkan ya. Ada saudara Kristen yang masih di bawah yang mau naik. Izin ya Bu Nur ya. Saya turunkan masih ya. ada 1 yang kosong. Aduh. Biar dia jadi berhala di sini. Nggak ada Bang. Full meja. Nah, udah. Full ya. Ya, inspirasi. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, Bapak Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ya, Pak? Iya. Iya, Bu. Kristen. Oke, silakan. Ayo, inspirasi apa yang mau disampaikan atau mau ditanya atau mau bagaimana? Mungkin diskusi aja gitu, Bang. Entah ada yang mau kita diskusikan gitu, Bang. Oke, baik. Ya silakan Bang Handi, tafadhol. Ini lagi dibawa Bang Handi, mana adabmu? Saya beradab pakai data Bro. Kalau saya nggak beradab, saya ngarang sendiri. Saya pakai 4 data saya pakai. Yohanes 17:8, Yohanes 17:3, Yohanes 5:37, Matius 7:21 sampai 23. 4 data yang saya pakai. Si ibunya kemana Bang Handi? Dia nggak bisa menjawab lah Bu, orang dia nggak. Kalau dia menjawab dia bantah. Kalau dia menjawab dia memarahin kita, otomatis berarti dia melawan Bible. Itu aja. Iya benar. Jadi mereka tuh serba salah ya, jawab A salah, jawab B salah. Pendengar yang baik tadi, Bang Juma bicara saya catat. Ini loh yang dibahas tadi, itu loh. Poinnya kemana, kesimpulannya seperti apa? Ya kesimpulan tadi adalah siapakah yang keluar dari kubur?
yang bangkit itu, yang Anda tuhankan. Karena ciri-ciri orang yang terkutuk di tiang salib adalah pemakan suap, orang fasik. Yesua Masya disayangi oleh Tuhan, dia Mesias, dikaruniai oleh Tuhan. Dia utusan Tuhan, dia orang soleh, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani. Jelas datanya nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ada nggak Kristen bisa menunjukkan salahnya Yesua Masya? Nggak ada. Makanya tadi saya tanya itu, perintah siapa, kehendak siapa? Kan sebenarnya Yesus itu mati di tiang salib. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan kah atau kehendak iblis? Kalau kehendak Tuhan datanya mana? Kalau kehendak iblis jelas datanya ada. Karena iblislah yang mempengaruhi orang-orang berbuat jahat. Para pelaku itu. Alhamdulillah di Al-Quran yang memang ada yang disalib. Tapi bukan Nabi Isa alaihissalam yang diserupakan. Alhamdulillah. Istrinya belum ya Bang ya? Istrinya belum ngikut ya? Insya Allah menyusul nanti menurut informasi di story beliau itu bersamaan nanti dia akan umumkan di publik. Siap. Oke Bang Inspirasi, silakan mungkin ada yang mau ditanggapi tentang Bang Handi bahas tadi, silakan. Bang Inspirasi. Ya Bu. Ya silakan. Ya. Silakan ditanggapi apa yang Bang Handi bahas tadi, silakan. Yang Bang Handi tanggapi. Bukan yang Bang Handi. Bang Handi tadi mengeluarkan statement. Ya, mungkin kamu tadi nggak dengar. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut Bapa, dan siapa Yesus menurut muridnya. Ketiga poin itu coba kamu tanggapi. Tadi ayat-ayatnya sudah dibawakannya, dari Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:37. Ya, siapa Yesus menurut ketiga ketiga itu tadi orang tadi, menurut Bapa, menurut Yesus, dan menurut muridnya. Silakan ditanggapi. Menurut Bapak dulu, menurut Bapak itu Yesus itu adalah anak, karena itu terbukti dalam ayat ketika Yesus keluar dari baptisan, Allah Bapa berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkehendak. Terus mengenai bukan berkehendak, berkenan. Oke, berkenan. Berarti sudah jelas ya, inilah anakku, kata Bapa. Baru yang kedua, kata siapa tadi? Kata Yesus sendiri. Itu ada ayatnya, apa namanya? Oke, bentar saya cari dulu ya. Karena kan harus pakai dalil kan, begitu Pak? Iya Pak. Anda yang baca tadi itu Matius 3, 16, 17. Waktu Yesus dibaptis. Ini dalil saya sendiri dulu. Nanti itu oke bentar ya, saya cari dulu. Oke, bentar. Apa ini kita bahas dulu Matius 3, 16, 17 tadi. Inilah anakku yang kukasihi. Ini dulu ya, satu-satu ya Bang. Boleh nggak? Supaya nggak berat nih. Boleh nggak Bang? Oke, lanjut. Ya, saya baca lengkapnya ya. Saya kebetulan nggak hafal. Tapi saya bisa ngomong tanpa data, tanpa saya melihat. Tapi saya nggak hafal. Begini kira-kira bunyinya. Sesudah Yesus dibaptis. Di sini ayat berapa itu Pak? Biar saya buka sampai. Matius 3. Masa kau udah baca tadi nggak ngerti? Matius 3, 16 sampai 17. Yang kau baca terakhir itu 17-nya. Oke, ini biar saya bacakan, Pak. Ya, silakan. Oke, Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Oke. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Turun ke atas Yesus kan Pak. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu Pak. Menurut Anda, di antara 3 nama yang disebut di sini, yang manakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Roh Kudus seperti merpati, B. Suara Bapa dari surga. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Itu pada hakikatnya itu Allah Pak. Yang mana? Yang mana? Oh, 3 Tuhan. Bukan, itu satu hakikat 3 pribadi. Itu kalau dibahas lagi ke situ Bapak pusing. Kok saya yang pusing? Di sini
ini jelas saat Yesus, dengerin Bang ya, Yesus sedang dibaptis di muka bumi, oke? Oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa di surga, dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi di sini ada Bapa, ada Yesus sedang dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati. Pertanyaannya, yang manakah Tuhan yang asli di sini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Oke, itu gini Pak, gini. Waduh. Jangan dulu. Ini siap, ini nanti Bapak lagi yang Iya, silakan Bang, silakan. Oke, bentar dulu lah, biar saya tutup dulu ini. Oke, gini. Ini misalnya saya inspirasi, terus ada lagi di situ Pak Hendy, terus ada lagi di situ Bang Juma. Terus muncul pertanyaan, yang manakah di situ manusia? Ya sama manusia, Pak. Yang manakah manusia asli? Apakah inspirasi? Ya sama-sama manusia. Saya nggak nanya Anda loh, siapa Anda tadi gitu loh. Itu analoginya, Pak. Nggak usah dianalogi, Bang. Ini udah data. Saya ulang ya. Ini udah data. Matius 3, 16 sampai 17. Di situ ada 3 oknum. Iya. Satu sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, satu merpati di awan, ada lagi satu suara dari surga, yaitu Bapa. Pertanyaan sederhana, siapakah Tuhan yang asli di sini? A. Bapa, B. Yesus, C. merpati, D. semuanya Tuhan asli. Silakan. Ini kan udah masuk analogi saya tadi, Pak. Bapak yang nggak nyimak. Waduh, bahasa Indonesia. Benar Rama, diam dulu. Gini ya, Pak. Gimana? Saya izin bicara dulu. Kalau kita berbicara mengenai konsep Allah Tritunggal ini udah masuk ke di atas rasional atau suprarasional, karena kita berbicara mengenai Sang Pencipta. Siapa yang dibicarakan? Sang Pencipta. Siapa yang belajar? Pencipta. Mana mungkin Pencipta bisa menangkap kerasionalnya Sang Pencipta itu? Kamu ini ngomong apa sih? Saya menjelaskan kalau memang Bapak dari iya, susahnya saya menjelaskan gitu, Pak. Jadi memang sulit, Bang. Agak sulit karena data sudah ada. Saya tinggal Anda memilih A, B, C atau D. Sulit. Atau begini, saya turunkan pertanyaannya berdasarkan data yang ada. Di Matius 3, 16 sampai 17, di situ ada berapa oknum? A1, B2, C3. Oke, itu kembali lagi ke analogi. Ada berapa pribadi di situ? 3. Astagfirullahaladzim. Ini kan pas ini, Pak. Tadi kan lu baca lagi deh. Bang Andi, inspirasi Bang Juma. Lu baca lagi Matius, baca lagi Matius 3, 16 sampai 17. Ada berapa oknum di situ? Ada berapa nama yang disebut? 3. Betul. Coba sebutkan di antara ketiganya siapa aja? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Antara Bapa, Yesus dan Roh Kudus, siapakah Tuhan yang asli di antara ketiga nama yang Anda sebut? Antara inspirasi Bang Hendy dan Bang Juma, yang mana manusia asli? Kamu ini kok jawabannya larinya ke manusia sih? Itu kan Allah sama manusia itu sama-sama hakikat. Apa arti hakikat? Hakikat itu jenis gitu. Itu di mana tertulis hakikat Allah jenis? Astagfirullah, buang waktu gua. Apa namanya? Oke, secara singkatnya bisa saya artikan jenis. Hakikat itu, bro, lu diam dulu, saya ini guru bahasa Indonesia, lu diam dulu ya. Hakikat lu buka KBBI, inti dasar atau dengerin, inti dasar atau keadaan yang sebenarnya, itu yang dimaksud dengan hakikat. Ya. Jadi banyak pendeta mengajarkan hakikat kepada jemaatnya makan perpuluhan, tapi dilabrak koridor bahasa Indonesia. Jadi kalau pendeta mengajarkan ke jemaatnya apa arti hakikat, ya kayak lu. Padahal menabrak KBBI, hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus, dia adalah manusia. Keadaan sebenarnya Roh Kudus pada waktu itu dia adalah merpati. Keadaan sebenarnya Bapa adalah roh yang berbicara dari surga.
Jadi ketiga-tiganya ini berbeda hakikat, berbeda keadaan, berbeda oknum, berbeda tempat, satu peristiwa. Jadi saya butuh orang cerdas nih, males gue kalau orang kayak gini. Yang lain aja deh, buang-buang waktu gue. Lanjut Bang Beni. Inspirasi, kok bikin malu aja kok ah. Enggak Pak, itu kan itu kan jawab juga ya Pak. Tadi Bapak itu bertanya Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Siapakah Allah di sini? Pernah mengatakan Allah Bapa? Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya mengatakan Bapa, Yesus dan Merpati. Sekarang gini Pak, analogi yang saya buat, misalnya inspirasi Bang Handi untuk menggambarkan itu, benar atau salah? Berarti tiga Tuhanmu, karena tiga manusia yang kau sebut. Iya, tiga manusia, tapi kan kita sejenis, apa namanya? Bapak manusia, saya juga manusia. Tapi lu pribadi lu, sidik jarimu sama sidik jari gue beda gak? Itu udah lain konteks lagi tuh Pak. Mata saya sama mata Bapak ada yang mungkin. Ya berarti beda, berarti tiga pribadi, berarti tiga Tuhan. Kalau lu ambil analogi. Ya. Mungkin tak. Yang lain dulu Pak. Lu sekolah lagi deh. Lu sekolah lagi, lanjut Bang ini. Enggak imbang sama gua. Ya mungkin sama Bang Baal monitor Bang Baal. Kalau keteritunggalan kita bahas memang nggak ada nanti apanya. Ya, dicoba dulu dengan Bang Baal. Kalau masih mentok juga, ya mungkin diturunkan inspirasinya. Bang Baal silakan, tafadhol laki insyaallah. Janganlah kalau Bang Andi sudah begitu, apalagi saya lah. Ada aja, Bang Beni aja, Bang Beni mungkin. Bang Beni silakan. Bang Beni yang perlu nih. Silakan lanjut Bang Beni. Bang Baal, kalau saya sama dia itu udah 4-5 kali ketemu. Ya begitunya, saya pikir pintar karena selalu menggunakan data. Baru kali ini dia nggak gunain data. Saya menggunakan data Bang. Kalau memang ya, bisa datamu mana? Kamu bilang tadi tiga pribadi jadi satu hakikat. Kau mengatakan hakikat pun salah, dalam KBBI-nya salah. Kau analogikan kepada manusia, ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada kamu, ya kan bertiga. Ya, kan beda-beda memang. Yang jelas gini aja sebentar biar Adam. Abuya masih monitor Abuya? Abuya, mana ya hostnya ini? Ustadz. Ya, Daeng gimana? Ya, ini ada permintaan dari mualaf kita. Tolong dibacakan dong surah Al-Arab 144 sampai 149. 144, 149. Lebih baik kita dengerin ngaji deh daripada begini. Biar Adam. Setuju ya teman-teman? Iya nggak? Setuju ya? Setuju lah. Masya Allah. Ya silakan Ustaz. Siap, Daeng. Masya Allah. Izin ya para guru semuanya. Simak baik-baik Pak Inspirasi ya. 44 ya Daeng ya. 4 aja sampai 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم. Allahumma Al-Quran. Lanjut. Itu kesimpulannya buat ini ya, Nabi Musa yang dipilih oleh Allah di zamannya ya, manusia yang ditinggikan ya, itu ya kira-kira ya. Sepakat Deng, iya. Jadi pada saat zaman itu Nabi Musa untuk Bani Israel seperti yang para apologet gaungkan gitu. Seperti itulah intinya. Allah ada. Insya Allah. Kalau dengar orang ngaji merinding ya. Daripada sama siapa namanya nih? Inspirasi pusing kepala gue gara-gara lu bro. Ya, Bang Bram. Bang Bram, selamat malam. Bang Bram. Bang Bram, monitor. Ya, selamat malam. Ya. Iya, Abang, mohon maaf, Islam atau Kristen? Saya Kristen. Ya. Oke, baik. Nah ini kayaknya ini agak sehat ini Daeng. Coba Daeng. Inspirasi diam dulu kok. Agak sehat. Tapi sebentar ya. 3 menit saya tinggal sebentar ya. Saya mute dulu sebentar ya. Oh, Oke, baik. Dia mau hidupkan genset dulu dia. Ya, jadi ini kan koma edukasi, jadi berikan kepada, jadi diskusi ini bukan ngotot-ngototan gitu loh. Maunya seperti Bang Andi nanti atau Bang Juma kan enak dari mengedukasi. Kita belajar dari beliau-beliau bagaimana cara mengedukasi teman-teman Kristen. Begitu ya Bang Andi kira-kira? Itu artinya ya diskusi lah berdasarkan data, diirit bahasa gitu loh. Jangan melenceng kemana-mana, nggak enak didengar loh. Ini kalau orang tua mau dengerin inspirasi kok anak gue kok gini banget gitu loh. Untung aja loh keluarga lu nggak dengerin. Dipancing lagi Bang Andi, 3 menit, 2 menit, ada waktu 2 menit. Coba ya dipancing lagi. Anak lu misalnya kok bokap gue kayak gini-gini banget ya. Ditanya apa, jawab apa ya. Selamat malam ya, selamat malam semuanya ya. Ya, silakan Bang Bram. Ya. Jadi saya juga sebetulnya dengar yang dari yang awal tadi si ibu-ibu yang ngemeng-ngemeng itu siapa sih nama itu dia? Bu Monica ya? Bukan Monica. Yang dia Carolina. Yang dia berhadapan sama Bung Juma. Oh iya. Iya. Carolina. Jadi kalau yang sama Bang Handi itu tadi Ibu Nur. Jadi yang dijabarin sama ya, mengenai hal tentang
apa namanya itu nabi palsu, ajaran sesat. banyak orang memanggil namaku Tuhan. Di ayat berapa tadi itu? Saya lupa tuh ya. Setuju Bang, Matius 1, 7:21 sampai 23. Di Matius itu ya? Setuju Bang. Setuju. Matius 7, ya. Jadi memang sebetulnya yang seperti dibilang sama Bang Juma itu mengarah untuk orang Kristen. Betul tuh, saya sepakat. Kenapa saya bilang sepakat? Saya belajar dari diri saya sendiri ya, bahwa diri saya ini sebetulnya bukan orang benar. Begitu juga yang tertulis, yang dijabarin sama Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus. Yang mana dikatakan banyak orang memanggil namaku. Jadi tentang hal-hal orang-orang Kristen di sini, yaitu mengarah kepada banyak pendeta-pendeta yang seperti dibilang sama Bang siapa ya, sebentar kayaknya kacamata saya. Siapa namanya ini yang suara serak bahasa itu siapa ya? Bang Baal. Ya, jadi artinya begini, bahwa sebetulnya mengarah kepada yang dimaksud sama Yesus ini, bahwa banyak pendeta-pendeta melakukan seperti itu. Sebentar ya, ada tamu saya sebentar ya, 1 menit aja, 1 menit nih. Ya silakan Bang Bram. Tapi diakui loh tadi bahwa yang dimaksud di situ ya Kristen, memang Kristen. Selama ini kan Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Kristen yang bernubuat atas nama Yesus. Kristen yang bermujizat atas nama Yesus. Kristen mengusir setan atas nama Yesus. Ya 23 ya Kristen pula yang diusir oleh Yesus. Ya, kalau sudah begini, ya masih mau kok kau jadi orang Kristen? Ya mikir tentu tidak kalau masih berakal. Ya kalau jujur kok tidak, Muslim tidak ikut campur di sini. Karena Muslim gak pernah tuh musir setan pakai nama orang. Kita musir setan itu tinggal baca ayat suci Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Selesai sudah. Gak pakai nama siapa-siapa, tapi mengusir setan di bawah perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear and clear kita. Bagaimana cara mengusir setan? Ya perkuat iman Islam. Setannya lari ke mana? Lari ke badannya si Luga. Kumpul di sana semua. Yesus saja ngusir setan masuk ke babi kok. Gitu loh bro. Tapi gue selalu sama Bram ini jujur, dia tumben aja ada orang Kristen jujur. Jujur loh bro. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Itu aja sih. Mungkin Bang Andi dia udah lama mempelajarin juga, jadi dia mulai mikir nih, wah ini nggak beres nih kayak gitu. Iya, para guru semua, Daeng, maaf ya, saya tetap monitor, tapi saya tidak bisa berbicara. Anak saya kebangun, lanjut dulu para guru ya. Saya monitor, lanjut. Siap. Boleh, bisa saya sambung? Ya silakan. Bram ya. Oke. Jadi inilah makanya kalau saya kan gereja, saya perhatiin ya. Di gereja-gereja itu banyak orang yang seperti dibilang sama abang yang tadi barusan itu yang suara serak bahasa. Pendeta-pendeta ini berharap perpuluhan. Tapi tetap saya melihat dari buahnya, makanya saya bisa tahu, wah ini nggak beres ini pendeta ini. Dia menjabarin, bahkan sampai dia ada orang sakit, dia doain, sembuh. Jadi ya beberapa orang sembuh. Oke lah kita katakan sembuh. Tetapi ada tujuan-tujuan mereka. Dan mereka pun juga ngabarin tentang hal-hal
berkat, kesuksesan, kemakmuran. Padahal sebetulnya yang saya renungin, saya baca dan saya renungin, bagi siapapun itu orangnya yang yang mau ikut Yesus harus siap menderita. Baik dari jasmani ataupun rohani. Makanya banyak orang-orang Islam bilang, kok orang Kristen kok dikatakan seperti binatang, yaitu domba. Jadi artinya benar, saya akui itu domba. Karena saya belajar dari seperti yang dikatakan begini. Jangan lemparkan barangmu yang kudus kepada babi dan jangan berikan mutiaramu kepada anjing. Ini babi dan anjing ini siapa ini? Ternyata babi ini banyak orang berperilaku seperti babi. Jadi di perumpamaan Tuhan bahwa semua manusia ini di perumpamaan Tuhan seperti binatang. Ternyata satu contoh, ada laki-laki gonta-ganti perempuan, lambang binatangnya apa? Buaya. Akalnya licik, lambang binatangnya apa? Kancil. Anjing, dia kalau muntah dia jilat lagi. Dia anjing, banyak orang jangan terlalu ke sana, Bang. Ya. Ya saya tanggapi dulu ya, Bang. Jadi begini, itulah yang dikatakan Yesus itu, bahwa di dalam Kristen ini, makanya yang seperti ada itu saya baca Alkitab, sungguh bodohlah umat-umatku itu. Mereka menyembah Tuhan, tetapi perbuatannya tidak seperti yang Tuhan inginin. Cukup. Jadi, Bang, bisa tanggapi dulu, Bang, kepanjangan. Siap. Ya, oke, Bang. Gini loh, Bang. Nah, ini dia yang saya maksud, abang yang suara serak-serak bahasa ini. Oh ya, misalnya namanya Marwoto. Oke. Marwoto nama asli. Oh, Marwoto ya. Oke, makasih. Jadi gini, Bang. Aduh, beda dengan cara hidupnya. Sebentar, Bang, sebentar, tamu saya datang, Bang, sebentar, Bang. Iya, silakan, nggak apa-apa, saya ngomong aja di sini. Beda cara hidupnya Yeshua Amesia dengan cara hidupnya pendeta-pendeta atau siapapun yang ada di zaman sekarang. Yeshua Amesia waktu hidup, dia selalu itu berserah diri kepada Tuhannya. Yohanes 5:30. Yesus berbuat sesuatu itu atas kehendak Bapa yang mengutus dia. Dia nggak pernah arogan. Buktinya di zaman dia itu banyak sekali orang lagi keadaan sakit, jadi misinya lari kepada pengobatan. Setiap langkah yang dia lakukan itu, dia mengucapkan syukur, dia berdoa kepada yang mengutus dia. Salah satu contoh di Yohanes 11:41, sesudah dia menghidupkan Lazarus dari kematian, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biar orang yang mengelilingi aku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Pasrahkan hidupnya kepada Tuhannya. Berdoa, doanya diijabah karena dia orang soleh. Itu gaya hidup Yeshua Amesia. Saya rasa semua gaya hidup, style hidup semua para nabi itu ya seperti itu. Kagak ada yang sombong nabi itu. Nabi itu tidak pernah akan membuat statement, tidak pernah membuat suatu diskresi, tidak membuat suatu hukum kalau hukum itu tidak bersumber dari yang mengutus dia. Karena tidak ada nabi itu yang arogan dan sombong. Nggak ada. Semua yang dia lakukan berdasarkan perintah yang mengutus dia, termasuk Yeshua Amesia. Datang Kristen sekarang, semua yang dia lakukan dia jual nama Yesus. Minta rezeki lewat Yesus, ngobatin orang nama Yesus, ngusir setan nama Yesus. Kenapa demikian? Ya karena pengaruh intimidasi pengajaran doktrin dari barat, bukan pengaruh pengajaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu loh Bang. Jadi perbedaan, ini kesimpulannya ya Bang ya. Kesimpulannya adalah perbedaan antara
pola hidup Yesua Mesia dengan pola hidup orang Kristen bagaikan bumi dan langit. Silakan Bang. Ya, jadi memang sebetulnya Yesus ini selalu memperingatkan yang di dalam Dia. Seperti yang diajarkan Yesus, yaitu 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya yang saya lihat di lapangan, banyak orang-orang Kristen, dia gereja, tetapi begitu dia pulang gereja, dia kembali ke laptop. Apa kembali ke laptop? Dia kembali ke kubangan seperti babi-babi itu, melakukan hal-hal yang kotor. Dia makan hal yang kotor. Apa itu hal-hal yang kotor? Mabok-mabokan, main judi, ngomongin orang, berantem, segala macam. Padahal sebetulnya Yesus ajarin, kasihilah sesamamu. Satu contoh yang seperti yang dilakukan Edis TV. Saya masuk ke situ. Hei Edis, apa yang kamu lakukan? Jangan begitu kamu. Itu sebetulnya Islam itu saudara kita. Dari mana saudara kita? Dari Ismail. Ismail dan anaknya si Abraham itu kakak beradik. Memang lain ibu, tetapi mereka satu bapa, yaitu Abraham. Jadi kalau kamu kan diperintahkan oleh Tuhan kamu, yaitu Tuhan Yesus. Pergilah dan beritakanlah firmanku. Kok kamu jadi obrak-abrik itu ayat kitab orang? Jangan. Kalaupun kamu benci pun juga jangan, gak dibolehin. Itulah makanya saya tertarik juga yang dibilang sama Bang Juma, yaitu bahwa di dalam Kristen ini tidak apa namanya, yang 80% ini sungguh bodohlah umat-umatku itu. Mereka cuma hanya taunya melakukan hal kejahatan. Jadi makanya begitu saya baca, saya renungin, saya juga bertanya sama diri saya sendiri. Jangan-jangan pun juga saya sama seperti mereka-mereka yang perilakunya seperti babi-babi itu. Saya lihat buah saya. Apa itu buah? Perbuatan saya, perkataan saya, perilaku saya. Ternyata koplak perilaku saya. Nah akhirnya saya rubahlah. Saya belajar pelan-pelan. Makanya seperti yang Tuhan bilang, lakukanlah perkara-perkara yang kecil, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi dari hal-hal yang kecil aja saya lakukan, baru nanti akan naik kelas. Baru hal-hal perkara-perkara yang besar, yang ini yang sangat-sangat rumit. Satu contoh yang hal kecil apa? Buang sampah jangan sembarangan. Itu saya bilangin sama orang-orang Kristen. Hati-hati kamu buang rokok, jangan ke kali. Pada tempatnya. Karena itu akan menjadi contoh dan tauladan untuk orang-orang yang lihat. Nah disinilah yang dimaksud yang dikatakan Yesus itu tentang hal apa nama itu yang Matius 7 ayat 21 itu. Jadi banyaklah nanti di sini di zaman nanti, di kemudian hari nanti. Di kemudian hari nanti ya, yang kita nggak tahu tuh di zaman mana. Sepasir jumlahnya ini. Cukup dulu Bang, kepanjangan Bang. Melakukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Siap. Bang, sebelum saya lanjut Bang, kalau babi itu makanan kotor atau makanan bersih Bang? Kalau masalah babi, yaitu kita nggak perlu permasalahin. Yang mau makan babi silakan, yang nggak makan babi silakan. Jadi nggak perlu dipermasalahin. Oke, jadi cukup. Yang saya tahu, sebentar ya Bang ya. Yang saya tahu, yang saya pelajarin dan saya renungin, semua yang diciptakan Tuhan itu semuanya baik, nggak ada yang tidak baik. Jadi semua yang ada di bumi ini nikmatin semuanya, tetapi jangan berlebihan. Tapi menurut ajaran Nabi Bang, sebentar panjang saya lagi. Menurut ajaran Nabi, babi itu haram. Jadi intinya adalah, kalau Anda tadi menyebutkan Abraham dengan kedua anaknya begitu, ya mohon maaf sekali lagi Bang, Kristen itu nggak bersanad ke sono. Jadi mohon maaf, Kristen itu tidak bersanad ke para nabi, apalagi ke menyebut Ishak dan Ismail. Mohon maaf.
Nggak ada yang sambung-sambungannya begitu. Ya, jadi Kristen itu nggak mengikuti nilai Abraham. Beda banget. Anda itu, mohon maaf, mengikuti ajaran yang diciptakan oleh manusia itu sendiri di Antioquia, yang bersumber dari Romawi, Bang, begitu. Itu. Ya, Antioquia yang bagaimana tuh, Bang? Maaf Bang, saya mau nanya juga nih. Apa ya, Bang? Mengenai tentang hal di Antioquia yang Abang bilang. Iya, di kisah KPR 11 itu, di sana di Antioquia lah pertama kali. Ya, di sanalah Paulus dan bersama Barnabas setahun lamanya di sana. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Jadi Yesus itu nggak, selama hidupnya Yesus tidak, selama Yesus hidup tidak pernah menyebut kata Kristen. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen. Betul Bang, betul Bang. Jadi memang sebetulnya Kristen ini adalah sebuah ejekan orang-orang Yahudi sama orang pengikut-pengikut Kristus. Jadi bagi orang-orang yang pengikut Kristus itu selalu dihujat sama orang-orang Yahudi. Kristen, pengikut Kristus. Tetapi itulah ciri-cirinya orang-orang Yahudi. Makanya, Bang, simbol doang, Bang, kalau Kristen pengikut Yesus, simbol doang. Kristen itu Tuhan Yesus, pengikut Paulus, itu baru benar. Contohnya Abang tadi kan udah nggak setuju. Ada seorang beberapa pendeta yang memperkaya dirinya sendiri, menjual nama Yesus, mengusir setan, ngobatin orang. Setuju nggak Abang ini? Ada setuju Pak. Itu menurut Abang itu ini wajar atau tidak wajar, Bang? Sebetulnya tidak wajar. Oke. Sebetulnya nggak wajar. Jadi karena yang seperti Abang bilang tadi, memperkaya diri. Ya toh? Jadi dia memperkaya diri, mementingkan diri sendiri, bagaimana caranya supaya dia hidup enak, tenang, makmur, sukses, segala macam lah itu. Jadi saya pun juga diajarin pun juga tabain aja. Menurut Abang, jadi nggak perlu dia, Bang, menurut Abang yang mengabulkan doa itu, ya, Yesus atau yang mengutus Yesus? Gimana Bang? Yang mengabulkan doa. Iya. Yesus atau Tuhannya Yesus? Yang mengabulkan doa itu ya Bapa yang di sorga itu. Jadi kalau Bapa yang di surga mengabulkan doa, kenapa orang-orang Kristen ini meminta atas nama Yesus? Kenapa nggak langsung ke Bapa? Sebagaimana yang pernah dilakukan Yesus. Sangat tepat itu Bang. Jadi begini Bang. Kalau saya berdoa langsung kepada Bapa, sedangkan saya tidak kenal Bapa itu rupanya seperti bagaimana, saya nggak ngerti. Tetapi saya harus berdoa melalui berhadapan juga dengan firman-Nya atau suaranya. Ketika saya berhadapan dan berdoa sama firman ini, maka tersalurkanlah, itu akan sampai kepada Bapa. Karena kenapa bisa begitu? Karena saya mengenal Bapa itu melalui firman-Nya. Tanpa firman saya nggak akan mengenal Bapa, Bang. Begini Bang, mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu, Tuhan itu nggak perlu turun sendiri dipermalukan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa ini, gitu ya, menciptakan satu manusia menjadi wakil Tuhan di muka bumi, diberi ilmu, diberi wahyu untuk mengajarkan, memperkenalkan bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu ada. Jadi nggak perlu Tuhan turun capek-capek ke muka bumi. Dieksekusi pula lagi kan gitu. Setuju gak Bang sampai sini? Bukan seperti itu Bang. Itu selalu kalau di perjanjian lama Bang ya, selalu kepada nabi-nabi dikatakan begini. Firman datang kepada si A, Nabi B, firman datang. Selalu dikatakan firman. Enggak, begini pertanyaan saya Bang. Abang setuju nggak kalau Tuhan sendiri turun ke bumi menjelma menjadi manusia? Abang setuju nggak ini? Bukan Tuhan Bang, bukan Bapa itu yang turun. Oh, ya, berarti Bapa berfirman menciptakan manusia menjadi wakil di muka bumi sebagai utusan Tuhan, begitu?
firman-Nya itu yang turun ke bumi ini melalui rahim seorang perawan. Salah, Jadi seorang Bang. perawan itu Ini ya, saya bacakan ya di Babel Adang ya. Pada bulan ke-6, nih ya, pada bulan ke-6, Gabriel menerima perintah dari Bapa di surga. Ini saya berbicara ala Bible ya. Bapa di surga memerintahkan Gabriel, ya itu firman sudah itu. Jadi Bapa berfirman, firman ini kata-kata, isinya perintah. Gabriel mendengarkan secara lisan, isi perintah Bapa kepada Gabriel ini, temui Maria dong. Siap komandan, datang menemui Maria. Salam wahai Maria, aku Gabriel, saya diperintah Bapa menemui lu. Apa gerangan perintah itu? Kata Maria, kamu nanti akan hamil. Maria heran, mana mungkin aku bisa hamil Gabriel, saya ini wanita tidak punya suami. Apa yang terjadi bang? Hamil. Siapa yang berkehendak? Bapa. Bagaimana cara berkehendaknya? Berfirman. Kalau di Al-Quran jelas, kun fayakun, jadi-jadilah. Jadi isi perutnya Maria itu adalah toh manusia. Yang menghendaki adalah pencipta tanpa seorang bapa. Sebagaimana penciptaan Adam dan Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu. Kalau kita ini lengkap, ada ayah, ada ibu. Jadi bukan firman yang masuk bang, tapi kehendak Bapa. Apa sih yang bisa? Ada nggak sih yang bisa menghalangi kehendak Tuhan bang? Saya tanya dulu di sini. Ada nggak bisa menghalangi kehendak Tuhan bang? Silakan bang. nggak ada yang bisa menghalangi. Ya, nggak ada. Jadi artinya begini bang. Jadi yang dikandung seorang perawan itu adalah sebuah suara. Suara sang pencipta. Kalau sang pencipta itu menurunkan suaranya secara langsung tanpa ada perantara, manusia itu nggak ada yang sanggup. Jadi karena rencana dia baik, dia akhirnya dia utuslah ini suara atau firman-Nya ini ke bumi ini, tetapi melalui rahim seorang perawan ini. Nah, jadi makanya banyak orang-orang Yahudi itu tidak tahu bahwa yang disalib itu adalah sebuah firman yang telah menjadi manusia. Jadi mereka labas, menyiksa, menghujat, meludahi, bahkan sampai dibunuh pun dia sangat labas, puas mereka. Tetapi begitu kebangkitannya, setelah dia dibangkitkan oleh Bapa itu. Pak, jangan dulu kebangkitan bang, kita sampai dulu ini. Tadi mohon maaf saya potong bang, Anda tadi ada mohon maaf bang, saya luruskan bahwa yang dikandung Maria itu bukan suara. Tapi yang dikandung Maria adalah ciptaan Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu ya manusia. Bagaimana cara Tuhan berkehendak? Tadi kan saya sudah bacakan. Ya tidak ada yang bisa, dengarin dulu bang, tidak ada yang bisa menghalangi sang pencipta kalau ingin Bunda Maria itu mengandung tanpa seorang ayah. Sebagaimana Adam dan Hawa tanpa ayah dan ibu. Kita ambil contoh saja bang, di Kejadian 1 nomor 1, artinya apa? Sang pencipta itu hanya berfirman. Firman itu isinya kata-kata. Isinya kata-kata itu terbentuk suatu kalimat, isinya perintah. Baik perintah untuk umatnya maupun perintah ingin mencipta. Sekali lagi, baik perintah untuk makhluknya, bukan kepada ininya ya, kepada makhluknya, kepada ciptaannya, terbentuk dalam sebuah kitab suci. Itu perintah, kata-kata Tuhan itu, perintah kepada makhluknya. Ada juga perintah ingin menjadikan sesuatu. Sebagaimana misalnya Kejadian 1. Beresit bara Elohim, et hasamain, et hares. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bagaimana cara menciptakannya? Berfirman saja. Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Seperti pesulap bang. Sim salabim. Jadi bang. Begitulah sang pencipta mencipta. Jadi berfirman saja. Begitu juga Bunda Maria berfirman. Gabriel, gue perintahkan lo temui Maria, dia akan hamil. Siap, hamil beneran. Jadi yang dikandung bukan firman, yang dikandung adalah manusia atas kehendak perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu bang.
Oke, jadi memang sebetulnya kalau pemahaman abang seperti itu ya saya menghargai juga. Tetapi kalau yang saya pahamin ya bukan seperti itu, Bang. Dia seorang perawan ini yang dia kandung itu adalah firman. Kenapa yang dia kandung firman ini? Dia untuk mengarah ke dalam dunia ini untuk menjabarkan tentang kehidupan, tentang perbuatan, bahkan ujungnya sampai tentang hal keselamatan. Bang, isi kandungan Maria itu firman atau manusia, Bang? Firman, Bang. Oh, jadi anaknya Maria firman. Mulai ngaco nih orang. Anak Maria itu adalah sebuah jembatan aja untuk enggak. Saya nggak nanya Marianya. Isi kandungan Maria itu, Bang, firman atau manusia? Firman, Bang. Bah, masa anaknya Maria kata-kata, Bang? Dia punya daging dan kulit loh, Bang. Kan itu tadi saya bilang. Firman begitu merojol jadi manusia. Ya itu tadi. Sang pencipta hanya berfirman, hanya berkata hamil Maria jadi manusia di dalam kandungan, Bang. Jadi di dalam kandungan Maria bukan firman, tapi hasil daripada Bapa berfirman, jadilah manusia Yesus. Jadi makanya ini Yesus adalah ciptaan sang pencipta. Dengan cara berfirman saja. Kan tadi udah sepakat, Bang. Tidak ada yang bisa menghalangi sang pencipta itu. Dia maha kuasa. Saya menghargai abang juga. Saya menghargai abang juga. Kalau memang abang maunya seperti itu, ya silakan. Gak jadi masalah sama saya. Ya, terus anaknya Maria menurut abang, yang dilahirkan Maria itu, bayi itu firman itu, Bang? Firman. Jadi yang disusui Maria firman? Yang disusui Maria itu, yaitu kemanusiaannya. Kan dia itulah yang manusia. Kok firman, Bang? Iya, betul. Manusia, Bang. Tetapi, Bang, di dalam yang disusui oleh si Maria itu, yang nete itu, di dalamnya ada firman. Firman sang pencipta. Yesus waktu kecil, Bang, belum menerima firman. Dia belum bisa apa-apa loh. Nanti setelah umur 30 tahun dewasa, baru dia mengklaim dirinya. Yohanes 17:8. Kata Yesus begini, segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya dan percaya bahwa akulah utusan Tuhan. Betul. Jadi kalau Yesus firman, artinya firman menerima firman. Gimana ceritanya, Bang? Kan tadi sudah saya bilang, yang ditetein si Maria itu adalah kedagingan atau manusia itu, tetapi di dalam manusia yang itulah saya maksud. Itulah saya maksud, Bang. Anaknya Maria bukan firman, tapi manusia, Bang, ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan, Bang, kalau yang menurut pemahaman saya, ciptaan itu yang hasil dari hubungan manusia sama manusia. Adam bukan ciptaan. Tahu, Bang, saya potong. Adam bukan ciptaan. Iya. Nabi Adam bukan ciptaan. Nah, kalau Adam ciptaan. Nah, kalau Maria, wah, tambah ngaco ini. Kalau Maria ciptaan, Bang. Jadi di luar daripada sang pencipta itu, Bang, semua ciptaannya. Sebentar, Maria ciptaan kan tadi Bang bilang kan? Iya, iyalah. Maria itu keturunan daripada si Adam. Bahkan terus sampai Yesus kita keturunan ini bukan tuh Yesus tuh. Aduh, sampai ke kita ini adalah keturunan daripada si Adam. Anda boleh membaca Wahyu 3:14. Yesus itu ciptaan, awal dari penciptaan, Bang. Masa Abang, kalau Yesus bukan ciptaan terus Bang gimana? Andi ini sabar benar, saya bisa rujak nih orang. Enggak apa-apa, dia orang baik, Bunda. Jadi kita diskusi santai kok. Jadi mohon maaf, kalau si ibu itu pengen rujak saya pasrah, saya diem aja. Apa saya balas? Enggak. Jadi karena pakai assuming Bapak sendiri, mestinya tuh Bang Handi ngeluarin data, Bapak juga ngeluarin data. Jangan pakai pendapat saya, pakai firman itu Yesus itu Maria itu mengandung Yesus, pakai pendapat Bapak. Jangan. Keluarin datanya juga seperti Bang Handi. Nah, kita yang denger ini nih mabok dengernya, macet Bapak. Gimana sih? Apa yang saya bilang, Ibu? Apa yang saya bilang itu semua bersumber dari data itu.
Nggak ada Bapak ngeluarin data dari tadi Pak. Saya kan dengar di sini. Udah lanjut Bang Handi lanjut. Udah. Jadi intinya Bang ya, bagi orang yang berakal nih, terserah Bang mau nangkap apa enggak. Yang jelas kita saling menghormati lah ya. Saya nggak maksa orang juga berakal sih. Siap, Yang jelas hanya ada satu Tuhan pencipta alam semesta. Di luar itu adalah ciptaan Tuhan. Setuju nggak sampai sini Bang? Setuju saya. Ya, jadi Yesus itu tidak ada menjadi ada. Pertanyaan saya Bang, siapa yang mengadakan Yesus ada? Dia bukan diadakan, tapi dia diutus Bang. Ya diutus itu diadain dulu Bang. Kan nggak ada, Yesus ini nggak ada. Begini Bang, berbeda Bang. Yesus ini kan sebelum semuanya ada, hanya Bapak seorang diri loh Pak. Yesus belum ada loh. Betul? Bagaimana? Maaf, bagaimana? Sebelum semuanya ini ada, bumi dan langit berikut isinya, hanya Sang Pencipta seorang diri. Ini saya pakai seorang diri aja. Setuju atau tidak? Yang ciptain alam semesta ini ya Yesus. Loh, kok bisa Yesus yang mencipta Bang? Kan aku bilang juga. Bingung kan Abang kan? Ampun deh. Gimana mungkin Yesus yang mencipta Bang? Dia sendiri belum nongol kok. Nah, Bang Handi, ada yang nyeletuk di bawah nih. Dia ini adiknya Pastor Jesua Tewo, bener? bukan. Jadi begini Bang. Ya gimana Bang? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Buat hiburan. Alam semesta tanpa firman nggak akan ada Bang. Firman itu menurut Abang, gini aja dulu Bang. Karena adanya sang firman itu, maka alam semesta ini bisa jadi ada. Firman menurut Abang apa sih Bang? Firman itu, pengertian firman. Suara. Suara siapa? Sang Pencipta. Ya. Jadi sang pencipta ini kalau ingin menciptakan, dia bersiul atau bersuara Bang? Dia bersuara Bang. Bersuara, artinya dia berfirman. Tepat. Ya. Berarti belum ada Yesus tuh waktu itu. Ketika itu Yesus masih berupa firman. Gimana ceritanya Yesus berupa firman? Aduh, sakit perut. Ini analogi sederhana kok Bang Abang. Sebelum firman itu diutus, dia masih berupa firman. Ketika firman itu diutus, menjadi manusia. Kok ada suara yang diutus Bang? Kan itu tadi suara ini, begini Bang ya. Suara ini adalah firman. Firman ini, suara ini bukan asal bunyi kayak burung, gak ada artinya. Tapi ada maksudnya. Apa itu maksudnya? Yang ditangkap Gabriel. Ternyata suara Bapak ini, kata-kata Bapak ini isinya adalah temui Maria. Gabriel, dia nanti akan hamil. Itu suaranya Bapak, perintahnya Bapak. Maria komunikasi dengan Gabriel. Selesai sudah tugasnya Gabriel kembali hamil Maria. Isi kandungannya Yesus. Jadi isi kandungan Maria adalah kehendak Bapa dengan cara berfirman. Masuk akal gak Bang? Bapak itu berkata sama Gabriel ya, sampaikan sama si Maria bahwa dia akan mengandung. Lalu si Maria itu berkata, bilang sama si Gabriel, gimana mungkin saya bisa mengandung sedangkan saya ini adalah seorang perawan. Saya belum bersuami. Saya tanya ke Bapak, waktu Gabriel komunikasi dengan Maria, Yesus sudah ada atau belum ada? Sebelum bagaimana? Gabriel menemui Maria, dia komunikasi, Gabriel sama Maria komunikasi. Pertanyaan saya, Yesus sudah ada atau sudah ada? Abang pahamin dulu deh Bang. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Gabriel komunikasi dengan Maria. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah ada? A, sudah ada. B, belum ada. Sebelum dunia ini ada, firman Sang Pencipta sudah ada Bang. Saya nggak nanya firman, saya nanya Yesus. Yesus itu kan firman. Siapa bilang Yesus firman Bang? Masa Maria menyusui firman? Masa Maria mengandung firman? Mengandung kata-kata doang isinya? Mengandung suara? Iya. Tidak pernah saya mendengarkan di dunia ini ada manusia mengandung suara. Itu si Maria. Maria mengandung suara atau mengandung manusia? Mengandung firman. Berarti Maria mengandung suara.
Tepat sekali Bang. Makanya saya Isi, bilang isi juga. perutnya Maria itu ngomong terus, itu bersuara terus di dalam. Waduh, pakai sound system itu Bang. Wah, tambah panas ya, tambah malam. Ya, silakan. Itu kalau menurut abang, kalau menurut saya memang seperti itu bahwa Oke, kita Maria lanjut. itu dia mengandung suara atau firman. Oke, kalau mengandung suara Bang, nggak apa-apa. Yang dilahirkan Maria, karena Maria waktu itu kan, sebagaimana terdapat tertulis di Lukas 2 nomor 1 sampai habis, Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Pergilah Pak Yusuf sama Maria dalam perjalanannya ke kota Daud, menemui gembala-gembala di malam hari. Sampai di kota Daud tidak ada penginapan, melahirkanlah dia di luar penginapan. Bayinya dibungkus lampin, taruh di palungan. Pertanyaan saya Bang, yang dibungkus lampin taruh di palungan ini suara atau manusia Bang? Bang, begitu dibungkus lampin Bang, Jadi firman itu telah menjadi manusia. saya mau nanya itu, pertanyaannya sederhana Bang. Yang dibungkus lampin itu digendong Maria, firman atau manusia? Ya manusianya lah. Ya manusia, berarti isi kandungannya manusia juga. Bukan. Waduh, Gimana nih? masuk akal nggak sih Bang ada manusia mengandung suara, mengandung firman? Ya itu si Maria. Buktinya kalau mestinya Bunda Maria itu kalau mengandung suara, mestinya yang dilahirkan adalah speaker aktif Bang. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya, mestinya kalau Bunda, dengar dulu Bang, mestinya kalau Maria itu mengandung suara saja, yang dilahirkan itu ya speaker aktif, Bang, bassnya bagus gitu loh Bang. Sekarang menurut logika kita semua yang ada di sini, menurut logika kita ya, apakah bisa seorang perawan mengandung? Itu ya logika kita. Bisa karena Sang Pencipta menghendaki itu Bang. Gimana sih Abang ini? Sang Pencipta itu menghendaki ya seperti itu. Jadi dia mengutus suaranya. Kok suara yang Dan diutus? suaranya itu ada di dalam rahim seorang perawan. Jadi yang dikandung Maria suara Tuhan. Jadi menurut kamu yang dikandung Maria suara Tuhan. Tepat. Oke, jadi di dalam kandungan Maria tidak ada dagingnya Yesus, tidak ada tulangnya, tidak ada kepalanya, tidak ada tali pusar gitu ya? Ya kalau ketika di dalam awal-awalnya masih 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Jadi di dalam kandungan Maria sudah ada bentuk manusia nggak Bang? Kira-kira usia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu Bang, sudah ada dagingnya nggak? Ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu udah sama seperti manusia, seperti kayak kita ini Bang. Berarti yang dikandung manusia Bang, bukan firman. Ketawa dia. Waduh, Pak Bram, saya pikir Anda cerdas kan, ternyata wah. Makanya untung saya siang kalau di sini. untuk logika abang di sini nggak akan masuk di akal. Kenapa bisa saya bilang nggak masuk di akal? Banyak orang pun juga bingung Bang, kenapa bisa seorang perawan bisa mengandung? Itu aja kita simak Bang. Ya karena kehendak Tuhan kan Bang. Nah, begitupun juga si perawan ini dia mengandung suara atau suaranya dia itu diutus melalui rahim dia itu. Ya, kalau gitu saya mundur 2 langkah Bang. Saya mundur 2 langkah. Siapakah yang menghendaki Maria mengandung? A. Bapak, B. Firman. Ya Bapak itu. Bapak itu. Berarti isi kandungannya Maria kehendak Bapak, betul? Tepat sekali Bang. Nah, kehendak Bapak apakah ciptaan Bapak? Kehendak dia. Ya, kehendak Tuhan apakah ciptaan Tuhan? Kehendak Bapa. Ya, ini contoh. Bapak berkehendak menciptakan matahari. Oke. Apakah matahari ini ciptaan Tuhan? Ciptaan matahari. Ciptaan. Kehendak Bapak Bunda Maria mengandung. Isi kandungannya Maria ciptaan Tuhan atau Bapak itu sendiri? Dia utus firman-Nya ke dalam Astagfirullah. rahim seorang perawan itu. Kok ini susah banget sih dibuka. Ini Pak Cakrawala berpikir kok Bapak ini Pak Bram ini. Nggak pakai akal, jadi susah mau ngomongin Maria nggak punya suami lah. Adam nggak Satu punya ibu contoh, bapak Bang. bisa jadi juga.
Satu Nggak contoh bisa Bang, begitu, Ibu. Pak. Nalar Bapak tuh Saya harus kasih coba buka saya kasih sedikit. gambaran ya. Ya silakan Uang Pak, dong silakan. Saya kasih duitnya. gambaran. Saya kasih gambaran begini. Pak Prabowo berkata-kata di istana, tetapi suaranya bisa sampai ke seluruh Indonesia. Bagaimana caranya supaya suaranya ini bisa sampai ke Indonesia? Menurut Abang bagaimana Bang? Silakan Bang. Ya melalui media lah Bang. Oke. Seperti itulah Bapak itu. Oke. Pak Prabowo, saya ambil analogi Anda ini, jangan sampai Anda salah. Pak Prabowo berbicara di Jakarta. Orang mendengarkan di Papua suara Pak Prabowo melalui media, televisi. Pertanyaan saya, suara Pak Prabowo di televisi itu apakah Pak Prabowo? Nah, ini radio Bang. Radio kena di sini. Bukan televisi ya. Radio Bang. Radio. Sebentar Bang. Radio, ya kan? Nah, ketika ada orang yang gak suka dengan Prabowo, Enggak, jawab dulu ini Bang, kenapa minggir gitu? Ini saya analogi Anda saya pakai. Jawab dulu ini Abang Bang. pakai TV. Jawab Abang dulu pakai Bang. TV. Ya. Radio. Iya, oke lah. Suara Pak Prabowo berbicara di Jakarta. Oke. Orang mendengarkan di Papua melalui radio transistor 2 band. Bukan frekuensi modulasi, tapi AM, amplitudo modulasi. Ngerti nggak amplitudo modulasi Bang? Beda dengan frekuensi modulasi. Frekuensi modulasi radio itu, aja lah, kita bahas radio aja. Enggak, saya jelaskan dulu karena saya kebetulan saya amati radio Bang. Jadi frekuensi modulasi itu datar, kalau kena gunung tertumpu nggak bisa. Dia akan mengalami pantulan, Iya, jadi jangkauannya kita dekat. pokoknya pakai alat-alat apa Iya, aja. tapi kalau Kita amplitudo modulasi, pertemukan casingnya tapi ini Bang, ke radio. diam dulu. Dia amplitudo modulasi, semakin dapat tempat tinggi dia mengikuti ketinggian, dia turun lagi, jadi jangkauannya jauh. Jadi pertanyaannya adalah, suara Pak Prabowo di Jakarta didengar di Papua melalui radio. Apakah suara di radio yang didengarkan oleh orang Papua itu adalah Prabowo? Silakan. Ya suara Prabowo sampai begitu sampai di Papua. Suara Prabowo apa Prabowo? Suaranya Prabowo. Iya suara Prabowo itu apakah Prabowo-nya sendiri yang didengar orang di Papua? Menurut Abang, suara Prabowo itu Prabowo bukan? Suara Prabowo bukan Prabowo Bang. Jadi suara siapa itu Bang? Suaranya Prabowo bukan Prabowo Bang. Gimana sih Abang ini? Jadi Abang kalau misalnya nih Pak Bram, satu contoh nih Bang, satu contoh Bang, maaf nih Bang, Pak Bram merekam, dengerin, Pak Bram merekam suaranya. Atau artis lah, janganlah artis merekam suaranya dalam satu lagu. Artisnya tidur, lagunya didengerin. Lagu yang didengerin itu adalah rekaman suaranya sang artis. Bukan artisnya di situ Bang, tapi suaranya yang direkam. Pak Bram nanti ini gampang ngelesnya kalau begini cara Anda. Anda merekam suara Anda, terus Anda melanggar hukum. Ini kita bukan masalah. Dulu Bang, terakhir ini habis ini Abang. Anda melanggar hukum, datang polisi ingin menangkap Anda. Kata Pak Bram, jangan tangkap saya dong, suara saya aja yang ditangkap, karena suara saya adalah saya. Ya, silakan Bang ditanggapi. Kalau suara Anda adalah Anda, jadi yang ditangkap suara Anda dibawa, bukan Anda yang dibawa. Silakan. Siap. Ketika suara saya itu berkata-kata yang nggak bagus, datang polisi. Apakah suara saya ditangkap atau saya yang ditangkap? Kan menurut Abang begitu kan tadi Bang ya? Akhirnya datang polisi itu menangkap saya karena suara saya. Loh, kenapa saya yang ditangkap? Orang suara saya yang berkata-kata, kok saya yang ditangkap? Karena ini suara kamu. Yang nyolong kamu itu ya Bang, yang nyolong ayam Anda atau suara Anda yang nyolong ayam? Itu perbuatan, Bang. Iya kan melanggar hukum, dia nyolong ayam, Anda mau ditangkap. Anda ngeles. Pak, jangan saya ditangkap dong. Suara saya adalah suara saya adalah saya. Saya rekam suaraku. Dengerin dulu Bang, suara saya aja dia ditangkap.
Kayak gitu. Jadi suara itu menggambarkan dari orangnya, tapi bukan pribadinya, Bang. Begitu juga sang pencipta. Sang pencipta bersuara, ya, terus kemudian setelah terjadi suara itu, perintah, terciptalah Yesus. Tapi tetap Tuhan di surga ini, suara itu, kehendak itu melekat pada diri sang pencipta. Itu loh, Bang. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, kesimpulan nih, Bang, isi kandungan Bunda Maria adalah kehendak Tuhan. Anaknya Maria kalau kehendak Tuhan, ciptaan Tuhan. Buktinya dia manusia, pernah jadi bayi, bertumbuh kembang sama seperti kita. Yang membedakan dia adalah manusia yang dipilih untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Contoh, Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Sema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad, kata Yesus. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Jadi Yesua Mesias adalah utusan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi untuk mengajari Bani Israel. Dia bukan Tuhan dan dia bukan suara Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Tuhan. Silakan, Bang. Saya mau bikin contoh sama abang nih, Bang Andi Selebes ya. Saya berkata-kata sama abang. Dari kata-kata saya ini ada perkataan saya yang membuat hati abang kesel sama saya, sama dari perkataan saya ini. Karena perkataan saya ini yang membuat hati abang kesel, sehingga ada timbul abang emosi. Lalu abang ada niat mau nampar. Siapa yang ditampar di sini? Suara saya atau saya yang ditampar? Menurut abang seperti bagaimana, Bang? Saya jawab dari segi hukum ya, Bang ya. Kebetulan saya belajar juga hukum. Orang kalau pencemaran nama baik atau menista itu kalau di media sosial itu ada namanya pasal 28E atau ITE. Tapi ada pasal pokoknya apa isi dalam suara Bapak itu. Misalnya menuduh saya mencuri padahal tidak. Jadi pasal pokoknya adalah pencemaran nama baik 310. Tapi Anda melalui media sosial 28. Yang ditangkap adalah Anda. Suara Anda tadi itu dijadikan barang bukti berbentuk rekaman baik di YouTube maupun di TikTok. Jadi suara Anda ini menjadi barang bukti, ya. Anda kena pasal, abang sendiri yang dibawa, yang mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Ini saya ajari Anda hukum sedikit ya, Bang ya, nggak apa-apa ya. Supaya nanti besok-besok Anda tidak menyerahkan suara Anda yang ditangkap. Lanjut. Seharusnya suara saya dong yang ditangkap. Karena suara saya polisi menangkap suara. Gimana ceritanya polisi menangkap suara? Nah, seperti itulah Bapak dengan Bang, buang-buang waktu lo, Bang. Di sini udah malam nih, mau subuh. Udah, jangan ngaco deh ah. Yang benar, balik-balik pakai akal, ulang lagi, Bang. Bang Bram, udah. Balik asal lagi pakai data. Paham tentang Al-Quran yang satu contoh. Bang, abang mempermalukan diri. Kagak pernah ada polisi menangkap suara, Bang. Tapi suara itu diambil berdasarkan apa yang Bapak suarakan, terekam di YouTube kah, terekam di TikTok kah, atau terekam di mana? Diam dulu bang, bentar ya. Itulah dijadikan barang bukti. Pelakunya adalah Anda. Jadi Anda yang dibawa, barang buktinya suara Anda, bukan suara yang ditangkap oleh polisi. Gimana caranya polisi nangkap suara, Bang? Nah, makanya itu saya berdoa melalui firman-Nya. Buset kemana-mana nih. Karena firman-Nya akan sampai kepada Bapak. Saya belum pernah melihat dalam sel, Bang ya, karena juga saya lama di dalam. Saya lama kerja di sana gitu. Saya nggak pernah melihat suara yang di sel, Bang. Tapi berikut orangnya, Bang. Seperti itulah, Bang, yang saya sembah. Nah, apa lagi nih?
Tadi abang Makanya cabut dulu bang. abang nggak akan Abang paham cabut dulu tentang tadi hal statement rohanian. abang. Bang cabut dulu statementnya sangat memalukan. Cabut dulu. Polisi Makanya menangkap abang nggak suara. akan paham tentang hal kerohanian, Bang. Bang cabut dulu, itu polisi menangkap suara. Cabut dulu bang, nggak enak didengar. Makanya begini, karena saya Gini Bram, tadi kamu narasi awal itu mohon izin, mengatakan, mohon izin. kamu menarasikan awal itu ya, yang dikandung itu suara, bukan manusia. Kok nggak ingat dengan kata-katamu tadi? Ya betul. Itu Bang Handi menganalogikan di mana ada di sel suara, pasti sama manusianya dong. Kenapa kamu? Ini narasi awal kamu itu nggak aneh gitu loh, udah aneh kamu putar lagi sekarang. Kita di sini nyimak loh dari tadi perkataanmu itu. Nah itulah makanya bang, artinya begini. Ya makanya kau di nggak dalam paham tubuh itu, dengan perkataanmu sendiri pun kau berubah-ubah statementmu. Awalnya kau bilang yang dikandung itu suara. tubuh itu bang, di dalam tubuh itu ada suara sang pencipta. Di mana ada suara sang pencipta dalam kandungan? Di mana? Jadi suara itulah makanya tadi dibilang sama Andi Salebes itu bahwa firman itu diutus ke bumi ini, makanya Bilang saya nggak pernah bilang firman diutus. Nggak pernah firman diutus, nggak ada. Bapak jangan perenin lah. Mana ada Kan firman dibilang begini, diutus? sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang kekal ya, Allah yang kekal, Tuhanmu dan Tuhanku, yang Allah yang telah mengutus aku. Itu ayat berapa saya kurang tahu, udah tuh lupa saya itu. Apa bang? Yang dikatakan begini, apa namanya, sembahlah Yohanes 14:28 bang. Yohanes 14:28. Tenang aja bang, saya baik-baik berjalan bang. Apa katanya bang? Coba bang, saya lupa bang. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan seterusnya itu bang. Yohanes 14:28. Nah, jadi sembahlah Tuhanku dan Allahku dan Allahmu, yang Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bukan itu bang. Bukan. Yang dikatakan begini, sembahlah Allahku dan Allahmu, yang telah mengutus aku, yang telah mengutus Yesus Kristus. Yohanes 4:8 bang. Apa katanya, Tetapi Bang? Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Bukan itu? Betul. Ya udahlah bang ya, saya capek. Abang semakin jauh semakin ngelantur gitu bang. Nah itulah makanya yang saya jabarin tadi. Karena kenapa? Tentang hal kerohanian agak berat bang. Satu contoh ya bang ya, saya kasih gambar. Saya ke gereja nih bang ya. Orang-orang Kristen kenapa ke gereja itu pakai sepatu, ada yang pakai sendal. Ya, saya mikir kok bisa begini. Ini kan rumah Tuhan. Ternyata itu bukan rumah Tuhan, itu hanya sebuah bangunan. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang kamu pakai, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus nggak pernah masuk gereja bang. Jadi telanjang Yesus tanpa ibadahnya sinagog. Yesus nggak pernah masuk gereja. Bait bang, bait, namanya bait. Nggak ada gereja. Yesus nggak mengenal. Apa itu ke gereja? Ya. Yesus tidak pernah membangun gereja. Ketika di zaman itu namanya bait bang. Enggak, sinagog. Bait itu arah kiblat bang. Bait itu bait suci. Oke. Sinagog ya. bukan jadi masalah kok. Jadi menurut abang kesimpulan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan bang? Dia itu adalah firman Tuhan yang diutus. Saya nggak nanya itu. Ini Yesus nih. Yesus udah berjalan. Tepatnya itu bang, tepatnya itu. Ini bang, Yesus sedang makan atau Yesus sedang beraktivitas ngobrol sama emaknya. Pertanyaan. Atau Yesus sedang berbicara sama murid-muridnya yang ke-12 murid. Pertanyaan saya bang, yang dilihat murid-murid itu, yang berkomunikasi dengan murid-murid itu
Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Yang dilihat murid-murid itu pada saat itu yaitu kedagingannya, kemanusiaannya, Bang. Saya nggak tahu, iya bener lah, masa mau melihat roh? Yang dilihat itu yang laki-laki ganteng itu, Bang, Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi murid-muridnya itu percaya bahwa Yesus itu adalah ditanya. anak Allah, Bang. Anak Allah. Paham nggak anak Allah, Bang? Nggak ada anak Allah, Bang, anak Theos. Anak Allah, Bang. Nggak ada anak Allah, Allah tidak beranak, Bang. Yesus itu adalah anak Allah. Nggak, anak Theos, Bang. Nggak ada itu di Bible, kata Allah, Bang, nggak ada. Jadi begini, jadi kenapa bisa dibilang anak Allah? Nggak ada anak Allah, Bang, anak Theos. Kali ini saya harus luruskan. Jadi ini terjemahan Allah ini menista agama Islam. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak itu Theos, Bang, dewa. Jadi abang juga harus saya luruskan di sini ya. Paham nggak tuh dikasih tahu? Buka tuh original teksnya. Jadi tahu, jangan cuma elai aja. Elai itu menyesatkan. Harus ganti lah, di situ nggak ada anak Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bang Handi, izin dong, minta tolong daripada ngurusin dia, mendingan minta tolong promosiin akun saya nih, Bang. Biar bagus, Bang. Allah, Bang. Dulu, Allah tidak beranak, Bang. Janganlah. Iya, Bang. betul. Saya juga tahu itu sang Ya pencipta udah itu tidak beranak dan tidak pakai aja, diperanakkan. Bang. Di original tes Bible Anda itu Theos. Jadi kalau mau Yesus anak Theos, silakan, Bang. Apa sih Theos, Bang? Theos itu artinya Tuhan. Theos artinya Tuhan. Iya, oke, Pak. Jadi karena original tes Anda itu Enhargen Hologos, dengerin dulu, Bang. Jadi kagak ada A-L-L-A-H atau alif lam lam H itu di Bible nggak ada, baik di Ibrani maupun di Yunani. Oke? A-double-L-A-H itu tulisan bahasa Indonesia, Bang. Ya dari mana ngambilnya itu, Bang? Jadi itu tulisan bahasa Indonesia. Udahlah, kita belajar kalau nggak, kita belajar bahasa jauh-jauh ya. Kamu nggak ada dasar keilmuan, jangan ngotot. Kalau dikasih tahu udah stop. Maaf ya. maaf nih. Ya kalau saya Bang, salah saya minta maaf ya. Sebelum berbahasa Indonesia, sebelum jadi bahasa Indonesia, itu original tesnya apa, Bang? Saya di sini, Bang, begini, Bang. Kok begini? Jadi saya ajarin, Bang, kalau nggak bisa Anda menjawab, saya jawab. Jadi, dengerin dulu, Bang. Jadi original tes Bible Anda itu Yunani, perjanjian baru.